sombong-sombong bahasa Arab. Gak tahu lagi ya. Nah, kayak gini, woi. Lah, mana dia? Lari. Kayak gini nampilinnya. Jangan dulu lah, biarkan aja dia. Kenapa diblokir? Biarkan aja. Man, Yang dia tampilin apa? Tulisannya dibacanya apa? Iya, kenapa diblokir? Biarkan aja dia. Biar Gila. tahu. Memang kalau nggak gila emang nggak Kristen ya? Kalau nggak Kristen nggak gila ya? Man, kalau dia membohong memang harus gitu. nipu. Iya ya. Nggak usah, dia kan tujuannya ngapain diblokir. Gampang tadi. Ya iya kan itu baca sembarangan, makanya nggak bisa dianukan gitu. Ya karena Yang kita tuh diapalagi? wajib menipu dalam segala hal. Ih, Nggak tahu orang ini pangeran, kau orang Arab ya kan? Coba Iya. nggak usah dianu teman-teman. Nggak usah di apa namanya itu, nggak usah diblokir itu. Ngapain diblokir orang dia sudah tidak mampu gitu loh. Kalau memang dia nggak betul, kenapa kalian turunkan? Diblokir lagi. Berarti kalian takut. Ngapain takut mau suruh baca nggak bisa kok. Kenapa kalian blokir kalau nggak Dia takut? penipu, bukan saya Itu yang urusan kami, urusan saya kalau memblokir maunya apa? Ya, Karena yaitu para yaitu Pangeran, apologet pangeran, Kristen, buka kempo saya biar selalu nampak orang Arabnya. melintir. Kenapa kalau jadi Kristen dan nipu itu tidak abdul atau gimana sih? Nah, coba? dia benar, makanya diblokir. Itu kan kerja kalian. Kalian nggak bisa Kau suruh baca nggak bisa. Coba, kenapa kalau Kristen itu kalau tidak nipu nggak bisa gitu loh? karena dia benar, kalian blokir. Kalian turunkan. Apanya yang benar? Saya nonton kok dari bawah tadi. Apanya? Apa kebenaran dia? Coba aku tanya dulu kau. Coba. Apa yang suruh kalian baca? blokir? Kalau memang dia nggak benar, kenapa kalian turunkan lalu diblokir? Memang nggak tahu, benar bukan aku bang, yang apologet turunkan. Kristen kalau Kalian membaca tahu. Al-Quran itu tidak benar. Selalu yaitu memelintir, ngerti anda itu? Ya, Memelintir, itu kami nggak suka Al-Quran kami itu dipelintir, ngerti anda? Baik, silakan Sama kalian diskusi. blokir Alkitab. Silakan. Oh, Kalian juga makanya memelintir. jangan Sedangkan sekali-kali apologet Kristen ini memelintir yaitu data-data dari Bible apalagi Al-Quran. Nah, Oke, coba aku tanya sama Hendra nih. Ya Hendra. Ya Kalau Hendra. memang kalian memang hebat, jangan diblokir. Ya Hendra selamat pagi Hendra. Selamat siang. Hendra selamat siang. Itu namanya diskusi. Hendra selamat siang Hendra. Itu loh. Kenapa semua takut sama aku ya? kalian Bang Bejo, blokir? kenapa Kalian turun? sama aku kok takut semua Kristen? Kenapa gini? Bukan takut, kamu nggak ada otak. Saya takut. Takut dia kan? Nah, mendingan Bang Bidang, bisa Aku nggak tahu ya. psikolog nggak sih Bang Bidang? Kenapa semua upload Kristen tuh sangat amat ketakutan sama aku? Bukan Kenapa takut, katanya? karena kamu nggak ada ilmu. Mulutmu itu kayak perempuan. Makanya kamu Bilang aja ketakutan kenapa? Jangan coba jangan kau malu-malu diskusi yang loh. baik. Saya mau diskusi sama kamu, ini, tapi nih. diskusi yang baik. Oke, kita sisi diam baik. dulu Hendra Kasih waktu kau saya diamlah untuk kau ngomong juga. ini aja lah kau makan babi dulu. Katem kau tadi nantang dulu Katem, ayo. Ayo. Kalau Saya saya sama siapa aja siapa di ini? situ. Enggak Kak, tapi Hendra ini diam dulu lah. Gak ada ilmu itu. Catatan kalian semua udah di sini. mute diskusi. kenapa ini? Katanya nggak takut. karena kamu tidak punya moral, Getem. Belum ngomong loh saya lo udah di mute. Lanjut pangeran. Minum kayak ini. Orang Kristen tidak punya moral kayak gini nih seperti Getem ini. Lanjut Susah Anu. kali sih Gas. ngobrol aja sama hoten-hoten nih kok kayak kali ngobrol. Nggak bisa bang, banyak marah, makan emosi. dua. Nggak tuh. Padahal manusia hidup itu disuruh untuk saling bersilaturahmi, berkomunikasi gitu. Coba Orang ini nggak bisa. coba kita buka sama mulutnya Sama kamu. siapa ini? binatang kita ngomongnya. Sama Bukan siapa mulutnya. ini? Buka mulutnya kamu, Getem. Oh takut. Takut. Cuy. Nggak boleh begitu. Kalian itu puasa. Nggak punya moral kok. Dari kekristenan apologet Kristen ini kok nggak ada yang punya moral ya? Nggak punya ada. etika ya? Gak ada. Ada. Nggak tahu Islam lagi puasa, dia minum, cobalah. Katanya setan diikat, tapi kok kelakuan kayak setan? Kamu kan setannya. Berarti ayat Al-Quran itu nggak Karena yaitu Yesus itu
jalan Allah. Maka kata Allah ancamannya adalla a'malahum. Bangko ya. Ya mau gimana teman-teman kan? Ya bingung juga kita. Aduh. Aneh ini teman-teman, aneh. Marah-marah. Coba. Komal bocil lah, apalah kau framing. Gak nyambung. Kau kutanya jawab. Dari mana dia? Naik kau. Orang-orang sesat seperti ini memang payah. Jadi biasakan ya teman-teman ya, ngomong itu harus kita ngerti. Makanya diskusi baik-baik aja lah Hendra. Nggak masalah bagi saya. Hendra, Ya. diskusi baik-baik aja lah. Orang lain yang menilai agama siapa yang betul-betul Ya, belajar. makanya kalau diskusi itu santai. Santai lah. Mendengar. Kalau diskusi masih mau kamu. Yesus anjing, Yesus babi, Yesus anjing. Mantap kan? Mari kita bersorak-sorai bergembira karena perkawinan anak domba telah tiba, telah siap sedia. Karena perkawinan anak domba ini adalah Yesus yang kontolnya seperti batang kelapa. Yesus anjing, Yesus babi. Kita bersorak-sorai teman-teman. Mau? Buahnya lah kamu dapat mengerti. Yesus anjing, Yesus babi. Kelakuan umat. Mau? Makanya diskusi baik-baik aja. Yesus anjing, Yesus babi, Yesus kontol Yesus. Muhammad SAW itu adalah yang benar dari Tuhannya. Orang beriman kan pasti dong percaya kepada yang diturunkan kepada baginda Nabi. Orang beramal juga percaya kan. Mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan. Siapa mereka? Yaitu adalah yang dimaksud secara ininya adalah orang-orang ahlu kitab yang masih menjalankan Taurat, Zabur maupun Injil. Maka kenapa disebutkan semua di sini? Orang beriman, beramal soleh, beriman kepada Al-Quranul Karim. Karena kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kemungkinan itu. Nah kemudian apa? Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Apa jaminannya? Allah Subhanahu wa taala melebur. Allah Subhanahu wa taala menghapus semua keburukannya dan akan memperbaiki kondisi mereka. Tapi kerennya lagi Al-Quran itu. Inilah kerennya bahasa Arab, maka ada yang disebut dengan ilmu istiqoq. Sebelumnya disebutkan dengan kafaru. Loh, di yang ayat yang kedua kafaro. Yang pertama tidak ada tasydidnya, yang kedua ada tasydidnya. Kita kalau misalkan secara sepintas dulu, berarti maknanya sama dong kafir. Kan sama kafaro. Ya sama kan? Bedanya ada tasydid. Itulah kerennya ilmu bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Ketika tidak ada tasydid yaitu kafaro, yakfuru kufron, wa makfaron, fahuwa kafirun, wa dzaka makfurun, ukfur, la takfur, makfarun, mikfarun. Ketika tidak ada tasydid disebut dengan fi'il sulati mujarrad, maka maknanya adalah orang kafir. Tetapi ketika ditambahkan tasydid mengikuti wazan fa'ala yaitu fi'il sulati majid rubai, maka berubah makna. Tasrifannya juga berubah, tidak kafaro yakfuru kufron, tidak. Kafaro yukaffiru takfiron takfirotan wa mukaffaron fahuwa mukaffirun wa dzaka mukaffarun.
Beda tasrifannya. Itulah kaidah bahasa Arab. Maka artinya melebur, dihapuskan. Itu kerennya bahasa Arab. Makanya kenapa kita perlu belajar Al-Quran. Supaya apa? Cara membacanya benar. Karena salah membaca bisa berbeda arti. Sama-sama kaf, fa, ro sama-sama. Bedanya kafaro dengan kafaro. Maknanya berbeda. Nah, untuk menyindir Allah dengan menggunakan kata yang sama, yang sebelumnya dengan kafaro tanpa tasdid, ketika menggunakan untuk menghapus dosa-dosanya, kesalahannya dengan menggunakan kafaro. Keren gak Al-Quran? Tanpa harus menggunakan kosakata yang macam-macam, kelihatannya sederhana, tapi luar biasa ketinggian bahasa sastra daripada Al-Quranul Karim. Gitu. Kemudian apa? Di sini dengan salah satu faedahnya adalah litakdir. Allah menghapus secara rinci sekecil-kecil yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu fungsinya. Itu fungsinya kafaro ini. Salah satunya faedahnya adalah litakdir. Mudah-mudahan di 10 hari yang kedua maghfirah, pengampunan ini ya. Awasatuhu maghfirah. Ini adalah 10 hari yang kedua adalah bertebarnya Allah Subhanahu wa taala menabur maghfirahnya. Mudah-mudahan di 10 hari ini Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosa kita ya. Kaffaro anhum sayyiati, menghapus, menghilangkan, melebur semua kejahatan-kejahatan kita, semua keburukan-keburukan kita. Termasuk juga wa aslaha balahum, dan juga memperbaiki kondisi. Selamat siang semuanya. Bahasa Arab itu bahasa kuno, kau bilang keren nih. Rupanya si Conge ini rupanya. Bencong, Dian bencong, hitam bencong. Penghormatan untuk seorang penghujat macam kau tuh rupanya layak diludahi. Itulah jadi aliteng itu yaitu mereka itu akalnya sungsang. Jadi akalnya sungsang, isi otaknya blekutak. Orang mah yang jelas, orang yang normal pasti sukanya bidadari, cantik, wangi, sedap dipandang. Malah dia sukanya pesundal, lonte. Ya kan? Nah, yang namanya surga itu sifatnya mun'im, tempatnya kenikmatan, tempat menuai kita dari hasil kerjaan kita, jeripayah kita. Ada surga, tempatnya bertarung, perang naga lah, segala macam lah. Yang masuk dulu pesundal, di situ udah kayak gitu, ada perang naga segala macam. Apalah surga itu? Udah kayak gitu, giliran mau dikawinkan, kawinnya sama anak domba lagi. Aduh. Jadi aliteng abang ini akalnya sungsang, isi otaknya blekutak. Silakan. Bentar Hendra, Randy Muslim atau Kristen? Kalian punya surga, bidadari ada, silakan aja. Nanti dulu Conge, kau nih satu-satu. Begini saya dibesarkan dulu ya. Berada montok banyak. Diam dulu Conge. Diam dulu kau Conge. Diam dulu. Sabar. Jadi marilah kita diskusi yang bagus, yang baik. Hendra, lubang knalpotnya masih aman gak Hendra? Kita masing-masing itu punya surga. Kalian punya surga, ada Udah, kita nggak akan bahas itu. Yang kita bahas sekarang ini Tuhan yang benar. Kita temanya itu dari tadi. Sekarang, ya, kalau saya sih Tuhan. Sekarang, Conge, kau nih naik ke rumah orang nggak sopan-sopan kali kau nih. Rocos aja langsung. Ya orang Kristen yang penguasa di dunia, biar nggak sopan. Nggak ada yang nantang, yang bisa nantang orang Kristen. Oh, penguasa dia. Kasih ini. Jadi suka-suka kami lah. Definisi Tuhan itu apa? Suka-suka kami orang Kristen lah, kan orang Kristen negara-negaranya hebat-hebat. Iya, Amerika tuh kemarin nyerang Iran kan? Iya Kristen betul. itu kan? Iya betul. Ya, itu benar itu menurutmu? Benar. Oh berarti benar penjajahnya ya? Benar.
Ya, Kristen. Kemarin Venezuela Kristen kan? Diserang tapi sama kan- Kristen, benar itu? Tapi kan Benar itu, benar. Hendra, aku butuh kau jawab. Benar nggak tindakan Amerika itu? benar. Oh benar. Ya, karena presiden Venezuela itu kan apa namanya? Iya Kristen dia. Ya tapi nggak sampai dibunuh. Dia dengan Lihat nih, ya kalian lihat yang di bawah. Inilah contoh orang Kristen yang munafik nih begini nih. Ngomongnya agama kasih, nyerang negara orang, salah sama dia. Enggak. ini loh Dian, seperti yang Ya kau bilang itulah tadi bodoh ya, kau. Presiden Venezuela itu kan gembong narkoba, ya pantas di. Dari mana kau tahu? Dia itu kerjasama dengan gembong narkoba, pantas lah kalau. Apa hak Amerika coba? Lo dari Emang dia presiden dunia? tapi kan Hah? presiden Venezuela. Apa hak Amerika? Kau misalnya kau di rumahmu, ya kau ribut sama binimu, tetangga sebelah tiba-tiba langsung main pukul sama kau, mau kau? Ya suka-suka Amerika lah. Dia kan penguasanya. Penguasa di mana? Siapa yang angkat Amerika jadi penguasa? Ya negara ini kan hebat. Udah, kalau otak kau cuma congor doang. Ini kalian ini tambah botol aja. Ngakunya agama kasih, ngakunya agama benar. Lihat begini tiba-tiba mingkem mulut kau. Giliran di Indonesia babi mau diatur, teriak-teriak tak toleran segala macam. Giliran itu Iran, salahnya apa sama Amerika? Hah? Mingkem mulut kau. Otak penjajah memang. Agak lain. Kau nggak usah naik lah Indra, tambah botol kau. Nggak usah naik kau. Ya, aku benci dengan orang-orang yang begitu tuh. Gak ada gunanya berdiskusi dengan dia Bang Amar. Coba lihat tuh, standar ganda selalu. Saya pribadi, walaupun Iran itu Syiah, kita tahu mereka, tapi itu tidak bisa dibenarkan menurut tuntutan hukum internasional. Nggak boleh itu. Apa hak Amerika coba? Lihat kerusakannya. Irak hancur pemerintahannya, rakyatnya yang sengsara. Libya, Muammar Gaddafi hancur negaranya. Suriah hancur negaranya. Afghanistan hancur negaranya. Pakistan hancur negaranya. Siapa? Mereka-mereka ini. Ngomong kasih, ngomong ngomong itu. Gak usah kau, nggak botol kau udahlah. Orang ditanya Tuhan malah kemana-mana, botol kali kau. Daripada aku cuma ngomong-ngomong nggak penting sama kau, aku butuh orang-orang yang mau berdiskusi dengan baik. Ya. Kalau sama Nggak usah dia itu udah capek juga kita bicara Bang Dian. Ini saya pernah duduk tuh sama dia tuh di gambarnya nih. Selamat. Masuk lagi. Masuk Bang Amar, silakan dulu Bang Amar. Atau yang mau nanggap silakan Bang Amar. Tema kita Tuhan yang benar ya, Tuhan yang benar, bukan Tuhan-Tuhan hantu, bukan. Iya. Izin Kurunda Ustadz Miftah Siap. Bang Dian. Iya, Qatar, gimana Qatar? Iya, siap. Apa kabar Bang? Puasa belum? Baik. Gimana? Apa yang mau ditanggapi Qatar? Di sini temanya Tuhan yang benar. Mana Tuhan yang benar? Bagi saya Tuhannya orang itu masing-masing ya. Pemahamannya masing-masing. Kok Tuhan orang masing-masing? Yang merasa diri bahwa dia punya Tuhan lebih benar. Makanya Kira ini loh Bang, kebenaran Abang paham dari tidak sih? dunia seperti Temanya itu sudah jelas tadi disampaikan. Temanya manakah Tuhan yang benar? Apakah Iya, Tuhan yang benar. disebut oleh manusia seperti Abang mengatakan Tuhannya masing-masing, ataukah ada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan? Gitu loh. Paham nggak? Masuk ya? Tadi kan begini. Jadi Masuk nggak kira-kira penyampaian saya? Ya masuk. Makanya tadi saya omongkan tidak salah. Hanya abang yang salah. Maka gini Bang, Itu Bang. maka menurut Kan kebenaran Abang ini itu sebelumnya semua maaf, orang merasa bahwa gini, segala sesuatu itu benar begitu.
Mau Ada sebelumnya yang- Bang ini Kristen atau bukan Bang? Saya Kristen bang. Protestan, Iya. Tritunggal. Ya terserah apa abang bilang seperti Saya apa. bertanya bukan terserah. Iya terserah. Saya juga Oke, jawab. Itu saya, Abang saya bertanya itu perlu jawaban itu loh. Abang Tritunggal kan? Silakan abang mau berpikir. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya bertanya bukan berpikir. Saya menjawab. Abang dengar saja. Abang Tritunggal apa bukan? Itu loh. Saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Abang mau bilang Tritunggal ke warnes? Enggak masalah. Saya enggak ngelarang abang mau percaya dia Bang, Tuhan. Abang jangan memaksakan kehendak gitu, Bang. Saya enggak masalah abang mau bilang dia Tuhan. Nah, Saya apa mau yang bertanya ke masalah? abang, seberapa pintar abang terhadap kehidupan abang sendiri? Baik, saya jawab. Seberapa Saya pakai pintar data abang ya. terhadap kehidupan? Abang merasa Iya, bahwa oke. abang Iya, pintar saya jawab. atau gimana? Udah boleh saya jawab. Silakan. Baik. Abang, saya bertanya ini, seberapa Iya, abang sabarlah, sabar. seberapa sih apa yang bisa abang buat sehingga abang Saya akan tunjukkan bahwasanya Muslim itu pintar. silakan. Abang tahu tidak? Saya tunjukkan bahwasanya Muslim itu pintar. Yang mengendalikan dunia ini orang Kristen lebih banyak, abang. Ya, sabar bang, sabar. Mungkin di Indonesia ini abang merasa bahwa abang pintar. Kita lanjut dulu diskusinya bang. Jangan curhat. Oke ya. Saya akan tunjukkan kepintaran orang Muslim atau pintar orang Kristen. Oke. Silakan. Apa yang Baik. bisa abang buat sehingga abang merasa abang pintar? Saya ambil Matius 11:25, saya tampilkan di layar. Ini Bibel kan, data Bibel. Apa kata Yesus di sini? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi Bapa, lalu Yesus yang abang katakan tadi Tuhan tuh, dia Tuhan di mana? Jawab. Baik. Ini pemikiran saya ya. Abang jangan merasa abang pintar untuk selalu menyalahkan apa yang tanggapan orang terhadap apa yang orang omong. Gini, abang. Nih, Tuhan di mana nih? Abang diam dulu, kau diam saja dulu kah? Kau merasa kau paling pintar kah? Apa yang kau bisa buat untuk dunia ini? Jawab. Ya, saya mau menjawab. Jadi tunggu dulu. Jangan menjawab sebelum saya menjawab. Gitu. Jadi begini bang, ketuhanan Yesus itu dia keberadaannya itu dalam keadaan suci. Yesus disebut Tuhan karena dia itu adalah suci itu sendiri. Abang datang dari abang Lama inang. yang melakukan Tidur dulu. abang itu karena itu bapak anda yang melakukan. Tetapi di dalam kehidupan dari Tuhan Yesus. Yang saya tanya, ketika Abang, orang yang yang saya kamu jawab. tuhankan Abang, ini yang saya mengatakan jawab. Tuhan Kau langit diam dan bumi sedikit. Bapa, Saya orang yang kamu tuhankan ini Tuhan di Bang Amar, mana? sudah Muhammad Bang Amar. Kau ini merasa paling pintar, tetapi Yang saya tanya, ketika orang yang kamu tuhankan ini mengatakan Tuhan langit dan bumi Bapa, ini orang yang kamu tuhankan ini Tuhan di mana? Jawab. ada sesuatu kebodohan dari diri anda sendiri begitu. Udah. Ini Bang Atar gini. Anda dari tadi bilang selalu mengatakan kebodohan. Nah, Begini abang orang kan yang bodoh paling itu, pintar. orang yang bodoh itu Makanya yang mengikuti pengajaran Yesus ataukah yang tidak mengikuti pengajaran Yesus. Nah, mulai dia gilanya. Coba. Ustadz Muhammad Ustadz. Orang yang bodoh itu yang mengikuti ajaran Yesus ataukah yang bukan ajaran Yesus, orang yang bodoh itu. Kau ini bodoh tapi kau merasa paling pintar. Saya Siapa yang mengatakan?
Saya itu bertanya sama kamu, Katar. Orang yang kamu tuhankan ini Tuhan di kalau mana? saya menjawab, kau diam dulu. Orang yang kamu tuhankan ini Tuhan di mana? Ini yang saya tanya. Kalau di langit dan bumi, dia nggak bisa lagi jadi Tuhan. Yang boleh di planet Namek. Ini, Otak nggak dibawa. kemana dia? Angel. Angel, wis angel lah. Diskusi apa lah kau? Katar. Karena dia la ilaha illallah. Rekan-rekan yang Kristen, diskusi itu nggak begitu, data by data gitu loh. Ngomong aja nggak lu. Pulau. Gampang. Kita sudah punya bahasa itu, hijrah pulau. Padahal trans itu artinya pindah. Migrasi juga pindah, jadi pindah-pindah. Ini semata keprihatinan saja teman-teman. Keprihatinan dalam berbahasa. Selalu menggunakan bahasa dari luar. Padahal kita udah punya. Oh, beli tiket loh, kok tiket? Karcis. Kita sudah punya istilah itu. Ingat, untuk kita yang belajar kristologi, yang akhirnya melihat betapa Al-Quran luar biasa, di mana bahasa wahyunya tetap. Artinya, betapa celaka kitab yang dianggap suci pada saat bahasa wahyunya diganti-ganti. Berarti, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia sendiri. Karcis. Itu. Sekali lagi, bukan hanya Bang Arom saja. Siapapun asal punya dua hobi. Satu, hobi bersabar. Dua, hobi belajar. Anda kemari, insya Allah tentu akan ditanggung bea BU semua dari regu. Regu pusat yang ada di sini. Anda sedia badan aja. Dengan dua hobi. Hobi bersabar. Kalau ada orang lokal menempar rumah Anda, rumah kita, jendelanya dilempar dengan kaca lalu pecah. Anda jalan keluar rumah, Anda dilempar telur busuk. Satunya itu muncul, bersabar. Anda tidak perlu cerita ayat ini, ayat itu, pasal ini. No. Cukup tunjukkan saja adab seorang muslim. Ini yang gak ada dalam tanah ini. Tanah ini kehilangan adab sebagai pengikut Yesus. Itu yang gak ada. Siapapun Anda DM saya, nanti akan ada regu di tanah air yang akan menyaring siapa orang yang akan berangkat. Nah iyalah, uang lebih 100 jetong mau dimasukkan ke dalam rekening khusus Anda, masa Anda tidak akan disaring? Ya bodoh lah. Betul nggak? Ya karena untuk mendapatkan VISA, nggak usah dibaca. VISA atau izin masuk ke negara ini, harus ada uang dalam rukuneng Anda itu sebanyak minimal 100 jetong. Nah kalau regu kami, regu pusat yang menanggungnya, jemaah di sini, artinya Anda harus memenuhi syarat, betul nggak, Bang Sal? Nggak bisa, aku mau. Ya, betul. Akan diuji, diseleksi, kan gitu. Ayo teman-teman, kepada teman-teman yang S1, tentu akan disediakan dana S2 Anda untuk belajar di sini. Ayo teman-teman yang S1, S2, aku soalnya udah S3. SD, SMP, SMA, Bunda. Gini. Lanjutnya itu, Bunda. Lanjutnya itu apa namanya? Untuk mendalami dari S1 sebelumnya kah? Atau melanjutkan dari S1 sebelumnya jurusannya? Ada dua hal. Kami menawarkan universitas yang kami tawarkan, universitas yang besar-besar. Anda tidak bisa mendaftar, bukan maksud saya, Anda bisa mendaftar langsung dari Indonesia yang mengikuti petunjuk yang kami berikan, dan tidak ada niat bagi Anda untuk bekerja di luar dari regu. Kenapa? Karena kita ini hendak membangun suatu gerakan ekonomi yang akan membantu memberi makan orang-orang sekitar. Nah,
Iya, semakin orang menghina Al-Quran, kita kasih dia makan. Kok bisa gitu? Ya, kalau kita kerja bersama bisa. Bisa. Tujuannya itu menunjukkan bahwa orang Muslim, orang yang damai dan pengasih. Kasih ini, kasih itu. Lalu bagaimana Anda bisa ngasih makan anggota regu? Ya, kita akan menanam insya Allah menanam mawar, menanam melati, karena sulingan air mawar, melati, vanili, dan yang warnanya ungu itu apa ya? Bunga apa namanya ungu? Cinggondok. Bukan ungu yang anti nyamuk itu, anti mosquito itu. Lavender. Lavender, lavender betul. Nah, itu ditunggu oleh Eropa. Enggak ada. Halo, tes 2, 1, 2. Ditunggu Ada Bang Eropa. Arom. Ada Abang Dar. Nah, jadi boleh melanjutkan S1-nya atau gini Bang Arom, pilih universitas yang langsung di tempat di mana profesor yang bukunya laris manis. Profesor Bar Erman, mantan misionaris, mantan sekolah seminari, nggak kaleng-kaleng. Dia keluar tamat seminari, kuliah. Tahu. Setelah kuliah keluar dari kekristenan. Kemudian itu di universitas di North Carolina. Atau lagi universitas di Chicago ada Profesor Anthony San Anthony, itu seorang profesor yang dia Kristen tapi mendalami bahasa Arab dan membuat buku Biography of Muhammad. Dan ia ngomong hadisnya, rendah hatinya, Masya Allah, ilmunya, ya Allah. Itu beliau meninggikan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 di dunia yang berhasil membentuk peradaban. Nah, itu di Chicago. Kalau pilih di Chicago, nanti akan dekat dengan si Saifuddin Ibrahim, dengan si Sok Katul, dengan si Edi Sidabutar, itu. Kalau ke sana, atau langsung ambil Oxford University. Oxford itu universitas yang nggak kaleng-kaleng. Itu adanya tergantung kelasnya kelas apa ya. Kalau ambil kelas ilmu eksakta, adanya di Washington. Kalau ambil Oxford yang kelasnya kelas kesejarahan, misalnya kesejarahan kekristenan, gitu ya, nggak apa-apa. Ambil itu, kemudian di luarnya belajar di namanya College Zaituna College. Itu digawangi oleh seorang yang ahli bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, namanya Profesor Tabai. Dan beliau selalu diminta untuk menyampaikan materi-materi kekristenan. Beliau menguasai sejarah kekristenan, bahasa-bahasanya secara manuskriptual. Jadi artinya ini, libur musim panas, kan libur tuh, perkuliahan libur. 3 bulan, anggap 2 bulan. 2 bulan ngambil kursus tentang BABI ditanggung oleh regu Jemaah Islamiyah di sini. Kami ya. Jadi musim panas ambil libur ke universitasnya Yakin Institute, Az-Zaituna Institute. Sehingga dapat kedua hal. Satu dapat aspek-aspek sejarah kekristenan, satu lagi dapat bagaimana bertemu dengan Syekh Omar Sulaiman. Masya Allah, itu dikenal dengan Syekh Senyum, yang hubungannya akrab dengan para pastor gitu. Beliau keturunan dari Palestina dan putra dari profesor dari Palestina. Itu Yakin Institute. Kemudian Zaituna Institute. Itu teman. Saya udah tawarkan ini kepada Paman Dadance, tapi tentu Paman Dance punya banyak hal yang harus diselesaikan. Beliau selalu siap kalau nanti PR saya udah selesai di sini, Bunda. Nah, asal diketahui aja, coba Bang Arum bayangkan. Pak Dance mantan pendeta,
Beliau mewakili pendeta-pendeta Indonesia untuk hadir dalam konferensi-konferensi internasional di Bangkok, di mana lagi, di Jepang, di banyak negara. Tapi tatkala beliau menjadi Muslim, coba bayangkan betapa liciknya. Istri beliau yang diangkat oleh gerejanya menggantikan posisi beliau. Berat ini. Berat. Jadi ya mungkin Pak Dance ingin menyelesaikan dulu persoalan-persoalan domestik. That's okay. Ini bergilir teman-teman. Dana ini tersedia satu paket saja, tapi bisa digilirkan. Maksudnya orangnya udah tiba di sini, maka dana dikembalikan. Dana akan dikirim buat rekening baru, tentu diajukan ke tanda tangan di notaris, janji ini bukan dana Anda hanya badannya yang datang kemari. Soal dana, dani, segala macam, itu mutlak milik regu dakwah, di mana nanti setelah Anda, dana ini dipakai lagi untuk orang yang lain. Artinya dana masuk, bikin rekening baru, dana masuk ke rekening Anda, ATM-nya, buku ATM dan rekening itu akan dipegang oleh regu lokal di Indonesia. Anda persiapkan saja untuk datang kemari. Hal dana dini itu nggak urusan sampean, teman-teman ya. Itu siap badan aja. Nah, kayak gitu tuh Bangsal. Sehingga tidak ada cara kenapa Bang Tony Wawuru ngana dari Manado kan? Sama dengan saya, orang juga dari Manado, Sumangkut, dari Amurang. Ya, ngana gak usah kepanasan. Orang Manado yang Kristen itu biasa berdoa di gua-gua. Nama guanya Tomohon, nama kawasannya. Gak usah kepanasan. Tony Wawuru. Ngana dari Manado kan, itu Fam Wawuru. Ngana Wawuru di mana? Orang dari Amurang. Wawuru bukannya Nias ya? Oh, Nias ya? Wawuru? Iya, Wawuru itu Nias. Perasaan Wawuru itu macam dari Manado. Karena ada Waworuntu, ada Wawuru. Gitu loh. Hubungannya apa dengan Waworuntu saya lupa ini. Ya naik aja Bang Tony ya. Oh Nias, Waruhu Nias. Waruhu. Iya, Waruhu. Kalau Waworuntu Manado. Oh. Iya, Nias ya. Baik. Abang Tony naik aja Bang. Kalau Abang bertanya tentang eksistensi itu dijawab sama orang-orang muda nih. Saya tukang kipas aja lah. Dia bertanya eksistensi Nabi Muhammad. Ya, dia bertanya mengenai eksistensi Nabi Muhammad. Nanti ketika dibawakan data dari Al-Quran, nggak bisa baca malah nangis. Bingung saya Bunda, makanya ketika mereka bertanya seperti itu, ketika bawakan data melalui Al-Quran, merekanya yang nangis, nggak bisa baca. Gimana dong? Betul, Mr. Bayo Ronggur. Yang mau ikut berdakwah ke sini bersama-sama, siapa yang datang kemari, begitu dia datang kemari, maka 2 tahun orang tuanya akan dikirimi dana takzim orang tua. 2 tahun. Setiap bulannya insya Allah 100 doling. Bayangkan, 100 doling setiap bulan. Bulan pertama, bulan ganjil untuk orang tua dari nyonya, bulan genap untuk orang tuanya. Begitu, selama 2 tahun. Bayangkan, ini bukan program kaleng-kaleng ini. Nah, betul Abang Ronggu, Abang Boyo, Mr. Boyo, betul sekali. Waalaikumsalam, Jeng Ayurini Setiawan, Masya Allah. Gimana pandangan Abang Arom, Abang Dakami tentang wacana? Saya nggak mau bilang program, wacana. Namanya itu tangkum. Tangkum artinya tujuan, langkah-langkah umum. Tangkum. Apa pendapat teman-teman tentang tangkum yang dahsyat ini? Kita minta pendapat Bang Arom. Gimana pendapat Abang Da? Ngeri ya? Tangkumnya ngeri ya? Iya dong. Dahsyat.
tujuan datang apa ini, Bunda? Saya belum Yang nangkap tadi. tujuan. Latangkum itu tujuan langkah-langkah umum untuk menunjukkan bahwa Muslim bukan terurus, bahwa Muslim bisa mengayomi orang-orang Kristen di negara super piwing ini dengan cara kita menyusun untuk mempunyai peternakan, pertanian yang lahannya dipersiapkan untuk insya Allah untuk studi bagi fakultas-fakultas pertanian yang ada. Kita insya Allah bisa diupayakan bisa menanam tanaman tropis dari negeri kita sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, dan lahan itu menjadi tempat wisata keluarga, memberi makan orang yang menghina Al-Quran. Karena Quran pertama kali dibakar kan di tanah ini, sini. Kita berikan. Oh iya, di sana. Iya, pertama kali membakar Quran, berani membakar Quran itu kan di sini. Nah sekarang ketika gerezong semakin kosong, melompong, nah kita akan insya Allah menyelamatkan satu persatu gerezong itu, bangunannya ya, bukan gerejanya, bangunannya. Udah kosong kita selamatkan. Tentu tidak bisa menjadi masjid dong bang. Tinggal di sana kita rawat. Jadikan tempat, silakan Bapak mantan pastor datang, silakan sampean terangkan apa yang sampean merasa sangat berkesan tentang kekristenan, silakan sampein Bibelnya. Setelah itu kita yang akan terangkan. Cakep nggak teman-teman? Jadikan tempat eksibisi budaya Indonesia kita tampilkan. Ya kan, kalau perlu kita coba untuk apa ini namanya ini, berikan kesan-kesan hiasan dari Nusantara. Nah, kaligrafi. Lalu replika dari Al-Quran yang ditulis oleh para wali itu kita ambil, walaupun cuma di scan, lalu kita tampilkan. Saatnya berdakwah secara elok dan rancak. Gitu loh teman-teman. Di sini, di Amerika ini orang sudah memahami bahwa daging kambing itu daging terbaik. Saya ulang sekali lagi nih Bang Arum. Daging terbaik itu adalah daging kambing, lamb. Mantap. Kenapa? Mereka meriset. Bahkan riset terakhir, riset biokimia yang didapatkan adalah susu kambing itu yang paling dekat kepada DNA ASI. Wow, Masya Allah. Bayangin aja, orang karesteng di sini, orang-orang yang sudah menjadi agnostik, udah jadi ateis, itu makanannya daging kambing. Kenapa? Karena berdasarkan riset, susu kambing yang dijual tidak pernah cukup dari semua peternakan yang ada. Dan kambing yang dioper ke grocery, supermarket, enggak pernah tersedar. Karena riset antetas semua nabi, semua urusan Tuhan ada. Itu tanyakan Yesus, tanya sama Yesus. Bagaimana cara mengkhotbahi yaitu binatang? Yesus, bagaimana cara mengkhotbahi menginjili yaitu pohon gitu? Tanyakan di sana. Parah kau. Inilah kita rasanya yaitu apologet Kristen ini seperti Dismas ini. Betul kan Dismas? Tak bisa berpikir macam mana mau berkorban dengan pokok. Iya, berarti Bang,
miau dia bilang. Kucing. Oh, berarti Yesus ini goblok gitu. Berarti Yesus ini mengatakan apa yang tertera di Bible, yaitu yang diajarkan sama Yesus ini, engkau diolok-olokkan sama kucing itu, sama anjing Aku gitu. mau Berarti isinya Bible ini nggak dipercaya sama orang Kristen gitu. Diem, sabarlah Dimas. Sabar. Bahwa Dismas ini tidak mengakui apa yang tertera di isi Bible untuk menginjili segala pohon, katanya, segala makhluk, segala bangsa. Bangsa apa di sini yang dikatakan? Bangsa semut. Percaya enggak? Apanya sabar? Engkau sabarlah. Ini belum selesai. Gimana cara menginjili, Dismas? Tanyakan kepada Yesus. Yesus, gimana cara menginjili kucing? Yesus, tanyakan kepada Yesus. Gimana cara menginjili anjing gitu? Terimalah Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat kau. Diam. Dia tak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi saudara Dismas, gantungan kunci yang dikasih roh. Kabar Dismas, macam mana mau menginjili pokok dan kucing di Zuma? Iya. Itu data tadi pagi sudah diangkat sama Dismas, katanya Si Nabi. Pangeran kata injililah pokok dan kucing. Macam mana mau injili pokok dan kucing Zuma? Iya, itu kan cuma data palsu. Makanya kalau punya akal jangan gunakan data-data palsu sebagai buku agama gitu. Itu kan di original teksnya kita manuskrip tertua itu nggak ada itu. Markus 16 itu dari data 9 sampai 20 itu nggak ada. Itu penambahan. Oh, tak ada. Yohanes 17 ayat 3 ada. Yohanes, iya, di manuskrip tertua itu ada. Seruan Yesus kepada itu benar kaumnya. itu ayat itu. Itu tertulis di original teks di manuskrip tertua itu tertulis. Benar? Ya itu benar ada tertulis. Oh benar. Berarti iya benar ada tertulis. Allah yang benar adalah Bapa. Ya, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, bukan yang disembah oleh orang Roma. Sedangkan yang kamu sembah, berarti satu-satu Allah yang benar adalah Bapa. Yang saudara sembah itu kan dewanya Romawi dalam nama Yesus. Bukan, Yesus kata. Makanya ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu berbeda gitu. Ya, mungkin mana itu fakta real. Yesus itu hanya untuk orang-orang Israel, bukan untuk orang Malasa. Yesus kata satu-satu Allah yang benar adalah Bapa. Iya, Bapa yang dimaksud di situ adalah Jadi Tuhannya mengapa Abraham. tidak percaya kepada Bapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kalau di dalam Al-Qur'anul Karim kami menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kami tidak menyembah kepada dewanya Roma Yunani. Ya, Bapak juga. Itu orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Aba. Aba itu artinya adalah panggilan kepada pencipta yang ada pada mereka, di mana mereka juga dipanggil sebagai anak. Samakah dengan Tuhan kau Zuma? Nah, kalau Tuhan kami itu disebut Allah, orang Yahudi juga menyebutnya Eloa. Jadi ketika mengatakan Ibuhan dengar, jangan kau bicara sendiri. Jangan kau bicara sendiri. Ini bukan gereja. Ini tempat manusia, bukan tempat binatang. Kalau binatang itu tempatnya menggonggong, tidak mengerti apa yang keluar dari mulutnya, gitu loh. Ya, paham ya? Jadi di dalam Islam, pencipta langit dan bumi itu disebut dengan sebutan Allah. Orang Yahudi menyebutnya Eloa. Sama itu. Sedangkan orang Kristen mula-mula, dewa mereka itu namanya Theos. Itu sembahan yang berbeda gitu loh. Iya, itu orang Yahudi. Kau bukan orang Yahudi, nggak ada urusan. Nah sekarang saya tanya samamu, agamamu itu kan dari Romawi Yunani. Pertanyaan saya,
Siapa yang disembah oleh orang Athena yang kemudian diganti namanya menjadi Kristus dengan sebutan Agnostos Theos? Jawab. Silakan. Jangan dulu, kita belum selesai Yohanes 17 Kalau ayat 3. kamu tidak sanggup, kamu Menurut dibawa. Yesus, Kalau satu-satu kamu Allah tidak yang sanggup, benar itu adalah tidak ada Bapa. urusanmu. Itu ajaran Yesus untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus. Itu untuk Bani Israel. Apa? Kalau Kristen itu Tapi beda. menurut Yesus, Kristen satu-satu itu Allah yang benar adalah Bapa. Filipi 2, 6, 7, 8 penyembah Theos yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu beda dengan ajaran Yesus. Jangan kau sentuh-sentuh Ya, ajaran Yesus Yesus, itu. satu Yesus Allah itu yang benar untuk adalah Bani Bapa. Israel. Nah sekarang yang kau sembah Tapi itu udah turunkan aja nih. Nggak bisa diskusi dia. Capek kita sampaikan. Bapak Zuma. Udah kau di gereja sana. Ini gereja. banyakan alkohol itu Bang Juma. Iya. Susah memang kalau kita bicara sama manusia yang berkarakter binatang, itu susah. Orang Kristen itu yang ada di Indonesia itu sembahannya Agnostos Theos, bukan Elohim. Elohim itu Tuhannya Yahudi. Itu Elohim. Elohim itu Tuhannya Yahudi. Agnostos Theos itu sembahannya Kristen. Dua sembahan yang berbeda. Ini orang Kristen harus tahu itu. Jadi Agnostos Theos itu sembahan nenek moyang orang-orang Athena yang disembah oleh orang-orang Kristen. Kisah para Pewarta 17 nomor 23 yang menjelaskan itu. Pendiri agama Kristen bernama Paulus berkata kepada orang-orang Athena, "Aku melihat kamu menyembah begitu kuat, begitu fanatik terhadap dewa-dewa kalian. Dan aku melihat di sebuah kuil ada tertulis Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal." Nah, kata Paulus, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, yaitu Agnostos Theos, inilah aku datang untuk mengabarkan kepadamu, yaitu Kristus Yesus. Itu betul itu. Jadi jelas sekali bahwasanya orang-orang Kristen itu menyembah apa yang diperkenalkan oleh Paulus kepada orang Athena, yaitu Kristus Yesus. Sedangkan Yesus, anak Maria, itu penyembah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Coba kita lihat teman-teman di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab Amos. Kitab Amos 5 itu sangat jelas tertulis di sana bahwasanya nama Tuhan itu adalah Allah. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya adalah Allah semesta alam, Rabbus samawati wal ard. Orang Yahudi karena dia adalah bangsa pilihan, merasa intim dengan Tuhan, maka dia merasa bahwa mereka itu adalah anak daripada Tuhan. Maka mereka memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa atau Avi atau Aba atau Abi, Bapakku. Nah ini orang Kristen salah paham. Memang menurut sejarah ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini yang memanggil Bapa atau Father atau Pater kepada sembahan. Orang Yahudi dan juga orang Roma Yunani. Mereka juga sama-sama memanggil dewa mereka dengan panggilan Bapa. Begitu saudara Kristen, agar kalian tahu. Nah, kenapa orang Yahudi menganggap bahwa pencipta langit dan bumi itu intim dengan mereka? Sorry. Intim dengan mereka karena mereka memang di dalam kitab mereka dikatakan di Amsal 3 nomor 11-12, mereka yang mendengarkan didikan Tuhan itu sama halnya mendengarkan didikan ayah.
didikan Bapa. Maka mereka memanggil sembahan mereka dengan panggilan ayah, panggilan Bapa, karena mereka merasa anak, intim, dekat, akrab. Sama seperti Nabi Muhammad mengajarkan kaidah-kaidah kekasih Allah. Kekasih Allah. Kekasih itu kan sejatinya secara bahasa, kekasih itu kan artinya manusia, kita kasih kepada manusia. Kekasih kita adalah wanita, berarti dia manusia. Tetapi dalam perspektif iman, Nabi Muhammad menyebut orang-orang soleh itu sebagai kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang intim dengan Allah. Orang Yahudi menyebut kekasih itu dengan sebutan anak. Orang Kristen dipikirnya anak Tuhan itu Tuhan. Mereka menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan, maka mereka punya hak untuk mendapatkan warisan surga. Pret. Otak buntu. Orang Yahudi menyebut diri mereka dengan sebutan anak Elohim. Orang Islam menyebut diri mereka dengan kekasih Allah. Bukan berarti intim dalam arti sama seperti kepada makhluk. Tidak. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Orang yang menghambakan diri dengan sangat-sangat kepada Elohim. Itulah yang memanggil Bapa. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu adalah hamba yang suci. Bukan hamba yang terkutuk, tapi hamba yang suci. Maka Yesus disebut soleh. Orang soleh Yesus itu. Maka sebagai orang soleh, Yesus mutlak oleh tradisi Yudaism disebut sebagai anak-anak Elohim. Dan memang betul. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya orang-orang Ibrani atau orang-orang keturunan Yakub yang intim kepada Allah, mereka sadar bahwa Allah bersama dengan mereka. Di mana Allah mengatakan, inni ma'akum, aku menyertai kalian, aku bersama dengan kalian. Itu. Nah, kenapa Allah tidak lagi menyatakan dirinya sebagai Aba kepada Nabi Muhammad? Karena ditakutkan nanti berulang lagi apa yang dilakoni oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya, yaitu Kristen. Yang menganggap bahwa pencipta dan bumi itu adalah bapaknya. Ini yang perlu saudara Kristen pahami. Ya, jadi Anda salah ketika Anda menyebut diri Anda sebagai anak. Kemudian Anda merasa intim tapi Anda melanggar semua perintah. Itu namanya kalau Anda dipaksakan Anda sama dengan hamba, maka Anda adalah hamba yang durhaka. Itu betul. Gitu saudaraku. Silakan diambil alih teman-teman. Ada saudara non muslim di sini? Kurang tahu Gurunda, ini kayaknya ada datang 2 orang. Iya, silakan. Halo, selamat pagi. Siapa namanya? Pip. Halo bro. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng siapa ini namanya ini? Daeng Seripudin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aduh, malah ngamuk dia. Sorry, terpencet, mohon maaf lah. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, daftar layar di bawah teman-teman ya. Posting ulang lah kalau bisa. Saya tidak posting ulang itu. Kristen langsung pada diem, mengkem, tak mau naik, Gurunda takut sama gue itu kayak. Ya udah saya tutup biar dia anggap saja saya tak ada. Kalau sama Carol nggak cocok juga ya Bang Juma, mau bahas apa sama Carol? Vegan gitu kan nggak masuk dalam kristologi dia. Beda itu topiknya. Junaid, kenapa kamu itu nggak mau Junaid? Nggak ada penghujatan ini. Sudah sadar kayaknya sama Gurunda tuh. Junaid, silakan naik wasaha. Kemana semua tuh? Siapa turun tadi?
Oke, teman-teman silakan minta naik ya. Untuk jadi pintar saja kalian ya. Tak usah bayar perpuluhan. Kenapa takut? Kristen-Kristen yang di bawah. Ini siapa nih, Mandru? Tolonglah. Ayo Kristen-Kristen naik. Yang Islam tap-tap layar lah. Share-share kepada Karol. Karol mau bertanya Karol. Silakan Karol. Karol. Setiapku saja, peliharaanku saja. Mengapa dikik tadi? Turun tikus, turun. Kau nak mau diskusi, nak bisa jawab. Ngapain kau naik ke diskusi? Nggak bisa diskusi dirimu. Ayo naik. Kristen kalau tidak ada gerunda dia nantang dia. Tapi kalau ada tuh kayak si tikus nih ngetos sendiri terus. Begini dia. Ya, untuk para apologet Kristen silakan ajukan permintaan naik untuk kita diskusikan tentang Bible atau Al-Quran. Silakan para apologet Kristen. Ya, teman-teman sekalian, sebenarnya saudara Karol ini berada pada persimpangan yang jelas-jelas ambigu, kebingungan. Kenapa saya mengatakan saudara kita ini sebenarnya apa yang dia anut itu baik. Kalau dia meninggalkan kekristenan, dalam hal ini meninggalkan aturan yang ada dalam Kristen. Tapi kalau masih mengaku Kristen, lalu kemudian membatasi diri untuk tidak makan semua daging, itu kufur atau ingkar terhadap isi kitabnya, ingkar kepada Paulus. Karena kalau umat Islam beli daging di pasar, begitu pulang dari pasar beli daging, terus sampai di rumah belum dimasak, sudah siap-siap untuk dimasak. Lalu ada yang memberitahukan bahwa daging yang barusan Anda beli itu adalah potongan paha manusia. Itu daging pahanya bom-bom. Karena mau beli rokok, nggak ada duit, bom-bom jual pahanya di pasar daging. Ketahuan tuh. Maka sejatinya orang Islam yang tahu itu seketika membatalkan untuk makan daging yang dibelinya tadi. Nggak boleh dia masak, nggak boleh dia makan. Akan tetapi kalau orang Kristen berdasarkan pengajaran Paulus 1 Korintus 10:25, meskipun dia tahu itu adalah pahanya bom-bom, jantungnya bom-bom, anusnya bom-bom, kakinya, betisnya, lengannya, dadanya, itu tetap dimakan. Karena itu sudah aturan. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Itu dalil. Jadi kalau kita melihat 1 Korintus 10:25 ini, ya meskipun mereka tahu itu adalah daging manusia, boleh dia makan, boleh. Karena dikatakan segala sesuatu yang dijual di pasar daging.
Kalau setan itu bisa dijual, kalau berupa daging setannya, setan pun mereka makan. Belum lagi ketika dia mengatakan di dalam kitab saudara 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Segala sesuatu halal. Jadi yang halal jangan diharamkan. Tuhan mengharamkan, Yesus menghalalkan. Paulus menghalalkan. Lalu kemudian saudara Karola ini tiba-tiba saja membuat hukum yang berdasarkan dengan pemikiran sendiri, tafsiran sendiri. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan Kristen yang lain, saudara Karol ini jauh lebih benar daripada yang lain. Jadi ada sifat kehati-hatian yang ada pada diri saudara Karol ini supaya tidak kemudian melanggar perintah Tuhan. Tapi berlebihan. Nah, sungguh pun berlebihan, saudara Karol jauh lebih baik daripada pengikut-pengikut Paulus yang makan segala-galanya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi memang berat, semakin hari kita kekurangan pemateri ya dari Kristen. Saya masuk di Komal Kristen pun akan dizolimi di situ, di-mute, di-kick, di-mute, di-kick. Nah, saya bertahan di Komal-Komal Islam, tapi saudara kami Kristen yang tidak bisa bertahan adu argumen. Saya sudah mengkaji beberapa hari ini terkait dengan yang ditunggu oleh orang Yahudi. Ada 3 yang ditunggu oleh orang Yahudi, ada 3 yang ditunggu oleh imam kepala, orang-orang Lewi. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang terakhir adalah Nabi yang akan datang. Nah, ini tak ada seorang Kristen pun sampai hari ini yang mampu membahas ini dengan tuntas. Siapakah Nabi yang akan datang ini? Yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi pada masa Yesus. Kalau ada orang terpelajar silakan. Yang sekolah STT silakan naik, kita bahas Nabi yang akan datang itu siapa. Karena orang-orang Yahudi menunggu 3 oknum. Elia adalah Yohanes Pembaptis, Mesias adalah Yesus, Nabi yang akan datang ini siapa? Nah, ini yang Kristen takuti untuk dikaji. Karena kita akan menyajikan data-data akurat siapa Nabi yang akan datang ini justru melalui Bible itu sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Jadi semakin hari semakin berat materi, mereka semakin lemot. Semakin lemah mereka itu. Argumentatif yang mereka gunakan, yang mereka pakai, itu sudah tidak berkesinambungan antara mulut, akal, dan Bible. Bible-nya mengatakan apa, mulutnya berkata apa, perilaku keagamaannya itu mempraktikkan apa. Mereka semakin kacau, amburadul. Satu-satunya cara untuk bertahan ya jangan mau berdiskusi dengan umat Islam. Tetap fokus kepada apa yang diajarkan pendeta pastor di gereja. Jangan baca Bible. Karena kapan baca Bible dan ada yang mengarahkan untuk mengetahui isinya, ya kalian bisa meninggalkan gereja. Karena kenapa orang aktif ke gereja itu rata-rata orang yang tidak baca Bible. Mereka hanya diajari berdoa, memohon, menghambakan diri kepada Yesus. Diajarkan kemudian untuk selalu memuji Yesus, meyakini juru selamatnya Yesus, itu aja. Tapi mereka tidak mau belajar mengkaji isi Bible itu sendiri. Kenapa?
Karena kalau mereka belajar Bible itu sendiri, mereka mendalami isinya, mereka bisa keluar dari gereja. Mereka akan keluar dari gereja. Kenapa? Karena ternyata Bible-nya tidak mengajarkan Yesus memiliki pengikut bernama Kristen. Ternyata ajaran Kristen itu berbeda dengan ajaran Yesus. Ternyata Yesus anak Maria dengan Yesus yang mereka sembah itu adalah dua oknum yang berbeda. Yesus yang mereka ibadahi, yang mereka sembah-sembah, yang mereka puja-puja, yang mereka gantung di leher mereka berupa kalung, itu ternyata berbeda dengan Yesus anak Maria yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Kalau mereka mendalami Bible. Maka saya banyak pengikut teman-teman sekalian. Ketika saya live seperti ini, itu di bawah itu ada kurang lebih 30% itu Kristen yang mengikuti karena belajar ingin mendengarkan. Karena kalau di gereja mereka tidak ada ruang untuk bertanya. Nah, di sini mereka kita kasih ruang bertanya. Sayangnya karena mereka produk gagal. Ketika kita sampaikan kebenaran, otak sudah punya banyak lubang. Masuk pengajaran itu ke otaknya, karena sudah tumpul, udah gelap di sana, banyak karat, sulit untuk menerima. Bahkan cenderung mengolok-ngolok. Gitu teman-teman sekalian. Jadi memang ya kita harus sabar. Sabar dan sabar. Begitu saudara-saudara sekalian. Oke, selamat pagi Kumasa. Nah, ini temannya Dinda Dewa ini. Dinda Dewa yang harus sadar. Oke, boleh saya tanya cuma? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Ini Gung Masak ini para malaikat kalau dia diskusi sama COVID-19 nih, mati semua COVID-19 nih sama dia nih. apakah para malaikat termasuk sosok yang supranatural bagi muslim? Supranatural itu apa? Motor metik atau apa? Supranatural artinya memiliki kehebatan di atas daripada manusia rata-rata. Supranatural artinya dewa. Supranatural artinya God. Supranatural artinya ilah. Supranatural artinya Theos. Supranatural artinya Elohim. Saya ulang pertanyaan saya ya. Ya sudah nggak nyambung. Apakah para malaikat termasuk sosok yang supranatural di dalam persepsi muslim? Malaikat itu makhluk gaib. Malaikat makhluk gaib. Artinya makhluk gaib itu supranatural. Ya dari tamu lah itu kamu pakai bahasa supramotor, motor apa metika atau apa? Supranatural artinya dewa, memiliki kehebatan melebihi daripada manusia-manusia biasa. Iya, ayam peliharaan saya, bom peliharaan saya juga tahu itu. Nah, pertanyaan saya. Pertanyaan kedua. Saya bilang ya, jawab iya atau tidak. Apakah para malaikat adalah termasuk makhluk-makhluk yang supranatural? Atau makhluk-makhluk yang indah? Pertanyaan apa lah ya Allah ini? Iya. Nah, artinya alif lam lam ha sedang berbohong, sedangkan para malaikat adalah termasuk ilah-ilah. Jadi kalau ada yang mengaku hanya dirinya sendiri ilah, dia sendiri bilang loh, dia sedang berbohong. Supranatural itu adalah ilah-ilah. Jadi ilah adalah segala sesuatu malaikat-malaikat. Menurut sekarang manusia, dia ingkari lagi. Memiliki kelebihan daripada manusia itu. Parah ini. Nah, kamu sudah cebok.
Masak, udah cebok pakai air mendidih sudah. Sebenarnya Lari definisi dulu. supranaturalnya Artinya udah jelas pun ya. nggak jelas itu. Bahwa alif lam lam ha sedang berbohong, mengaku dirinya hanya dirinya yang ilah. Gumasa. Semua supranatural yang kau jabarkan ini harusnya kan dalam berbagai hal. Malaikat itu punya tugas spesifik satu-satu, nggak ada 2, 3, nggak macam-macam, nggak bisa Iya, masuk supranatural dia. sekalipun mereka memiliki tugas Kau salah-salah aja spesifikasi. buat definisi kau. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah kalau gantungan kunci dikasih roh gitu bebas ngomong. Halo, assalamualaikum Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sumba, tolong berikan aku arah biar imanku tambah kuat lagi, Mbak Sumba. Apa itu? Araan biar imanku tambah kuat lagi, Mbak Sumba. Iman. Hindari aja 2 hal. Hindari ajakan iblis dan hindari ajakan orang-orang kafir. Soalnya saya juga mau berterima kasih dengan Mbak Suma ini. Dengan dakwanya Bang Suma sampai-sampai saya sudah sholat 5 waktu, Bang Suma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, nah, karena sejatinya kalau kita balik kembali dalam kehidupan berikutnya, ya yang dicari itu sholat kita, yang dituntut itu sholat. Karena perintah yang paling gampang tapi susah dilakukan ya sholat. Tapi tidak kenapa kan Bang Suma kalau surah pendek kan Bang Suma? Kenapa? Kalau surah pendek kan tidak kenapa kan? Tidak kenapa ya. Gak apa-apa. Soalnya cuma itu saya tahu. Soalnya Iya. masih belajar dengan ikro lagi. Saya nggak malu. Memang saya belajar dengan ikro lagi. Iya. Usahakan surah-surah pendek itu ditahu artinya sehingga kalau sholat itu lebih khusyuk lagi. Iya Pak Suma. Iya. Sholat itulah indahnya di Islam. Ada tiket masuk surga dengan mudah, yaitu hanya dengan memelihara sholat. Itu aja. Kalau hukum-hukum misalnya makanan-makanan begitu, Mbak Suma saya belum tahu. Hukum apa yang dilarang, Mbak Suma? Hindari babi, anjing, tikus, balau, padale, pararang. Itu, hindari itu. Makan yang Kalau misalnya minum-minuman bagus-bagus itu, Mbak Suma. minum air putih aja, kopi, teh, dah. Gak usah minum seperti minumannya Pak Bom Bom, balok tua. Gak usah minum yang kayak gitu. Iya, makasih banyak Mbak Suma. Ya, karena kapan minum tua, itu pusarnya nanti akan keluar seperti bola kasti. Gitu. Oke, terima kasih Guru Mbak Suma. Iya, sama-sama saudara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada gerunda yang ini saya bilang ini hama di Indonesia, ini hama. Hama. Kristen pemakan babi hama, iya hama gerunda. Ini hidup di Indonesia tapi hanya menjelek-jelekkan orang Indonesia ini gerunda, ini dia. Kita naik, silakan Halo, gerunda. selamat siang Bang. Siang. Bang Zuma boleh nanya Bang Zuma? Boleh. Tapi kalau bertanya tolong siapkan wadah untuk menampung jawaban. Biar enggak taunya menolak aja terus. Iya kan ilmuku belum setinggi Bang Zuma, jadi bertanya aja Bang. Enggak perlu ilmu tinggi. Yang penting kalau kita bertanya, kita menerima jawaban gitu loh. Gimana? Ini Bang, pertanyaan saya Bang. Siapa yang membuat Maryam mengandung Bang? Ya pencipta langit dan bumi. Yang membuat beliau hamil itu ya pencipta yang menghendaki. Diperintah hamil. Amin. Hamil dia. Berarti Nabi Isa itu anaknya Allah Bang. Kok anaknya Allah? Emang Allah itu manusia? Allah memerintahkan kemudian kepada Siti Maryam hamil. Masa pencipta langit dan bumi memerintahkan, menghendaki, menginginkan sesuatu batal? Yesaya 55:11
Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Sebelum apa yang aku kehendaki itu terjadi. Mazmur 339. Aku hanya memberi perintah. Bible sih bang. Kan kamu Kristen. Kan kamu Kristen. Ngomongin Nabi Isa bang. Iya, Nabi Isa kamu kan Kristen. Kalau Al-Quran, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pasti kau tolak. Nah, maka kitabnya Yahudi yang kau ambil itu, kitabnya agama lain, kau baca. Mazmur 339, Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Mau tolak juga itu? Sudah diambil kitabnya Yahudi, tapi ditolak, cuman dijadikan aksesoris doang. Tuhan memberi perintah, semuanya jadi. Ya, dia memberikan perintah, hei Maria, hamil. Ya hamil, Maria nggak berdaya untuk melawan. Aku nggak mau, aku tutup selangkanganku biar aku nggak hamil. Nggak bisa. Pencipta langit dan bumi berkuasa. Gitu. Apakah dia anak Allah? Apakah dia anak Allah? Kayaknya kurang dah. Belum anunya kayaknya berubah Grunda. Kayak kecil gitu. Suara saya? Masa? Iya, kurang bagus kayak pertama kali masuk. Tadi menggelegar. Tadi? Sekarang udah bagus. Agak berkurang tadi. Kurang bagus. Pertama kali masuk bagus, dia agak pecah. Iya gini loh Bang Zuma. Sekarang gimana? Sebentar dulu. Di Oten kan. Sebentar dulu. Di bawah tadi sudah bagus kah? Oh, karena dicas. Udah. Oh ya, oke, silakan Grunda. Iya. Allah itu bukan manusia. Ketika dia memberi perintah, itu yang jadi. Allah hanya memerintahkan supaya dia hamil. Ya hamil. Tidak ada kemudian kekuasaan atau kekuatan Maryam untuk menolak itu. Lantas Anda mengatakan berarti kalau begitu Tuhan menghamili. Ya, itu dalam agama lu mungkin. Karena Tuhan lu itu manusia kan. Bisa jadi. Makanya disebut oleh Lugat Tambunan, nabinya orang Kristen, ada ibu Tuhan, ada bapak Tuhan. Karena ibu Tuhan diprot-prot sama bapak Tuhan bapak, lahirlah anak Tuhan. Itu konsepnya di agama Anda. Kalau di Islam nggak bisa punya konsep begitu. Karena Maria itu manusia, Allah itu adalah pencipta sang Khalik, memerintahkan dia supaya hamil. Kau pun, kalau Tuhan mengatakan, Abe, hamillah, oh kau hamil. Ada yang bisa melarang. Kalau sudah Tuhan yang menginginkan, itu yang terjadi. Iya. Kenapa harus lari kepada apakah dia adalah anak Tuhan? Kenapa harus jadi ajaran pagan kayak agamamu? Padahal jelas Tuhan menyampaikan kepada Gabriel agar Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan hamil. Lantas kenapa kalian mengatakan dia jadi anak Tuhan yang turun ke bumi, inkarnasi, teopani? Kenapa harus jadi pagan kayak orang-orang Krishna, penyembah Atis, penyembah Zeus? Kenapa harus kayak gitu? Padahal sederhana pun, pencipta langit dan bumi memerintahkan kepada Gabriel, kau datang kepada Maria, sampaikan kepada dia, aku mau dia hamil dan melahirkan seorang hambaku yang suci bernama Isa, Yesus. Datang Kristen karena dasar pijakannya agamanya memang dari Roma Yunani, dianggapnya Tuhan. Itulah kehancuran, kebobrokan anak keturunan Adam ketika pencipta langit dan bumi disetarakan dengan ciptaan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di Kristen kan Yesus itu anaknya Allah bang. Kenapa Nabi Isa nggak boleh disebut anaknya Allah bang? Nah, tadi saya sudah menjelaskan di awal. Kenapa orang Yahudi itu keintimannya dengan Tuhan seidentik dengan keintiman seorang ayah dengan anak. Karena memang mereka sudah mendapatkan petua. Amsal 3, 11, 12. Mereka
diperintahkan untuk taat didikan Tuhan seperti taat kepada didikan ayah kepada anaknya. Maka mereka kemudian disebut dengan sebutan anak. Anak sama dengan hamba. Yesus itu hamba. Coba Anda baca dalam kisah para pewarta 4 nomor 30. Yesus itu hamba. Yesus berdoa karena dia hamba. Yesus memohon kepada kemanatan karena dia hamba. Jadi anak sama dengan hamba, Bapa sama dengan pencipta. Nah, disalahartikanlah kemudian oleh orang-orang penganut ajaran pagan bahwa yang disebut Father itu adalah Tuhan, dan anak-anak Father itu adalah anak-anak Tuhan. Disalahartikan. Iya, saya paham Bang. Maksudnya kayak gini, kenapa Nabi Isa nggak mau disebut anaknya Allah, Bang? Ya karena jangan sampai terjadi kedurjanaan sama seperti kaum zalim terdahulu. Maka tidak diinginkan lagi Allah untuk dianggap sebagai bapa dari makhluk. Tidak mau lagi Allah itu dinodai seperti dia dinodai ketika dia menyatakan diri kepada kaum Bani Israel. Mereka merasa terlena. Kita kan anak Tuhan. Mana mungkin Bapa kita membuat kita sengsara. Sejahat apapun kita, ya Bapa kita pasti menyayangi kita. Sebaik apapun orang yang bukan anak, pasti tetap saja kita anaknya yang jahat ini masih mendapatkan prioritas utama. Itu pemahaman bahlul. Coba Anda baca Galatia 4 itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana terhadap pengikutnya? Dia mengatakan bahwasanya mereka ini bukan lagi hamba Tuhan. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, ya kalian jangan lagi menghambakan diri. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak. Jikalau kamu anak Tuhan, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Tuhan. Ya kan? Kalian tidak menghambakan diri lagi kan kepada Tuhan? Diajarkan oleh Paulus, wahai Kristen, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Bukan lagi saatnya kita menghambakan diri, saatnya kita merasakan kasih karunia. Tapi faktanya di gereja kalian menghambakan diri kan? Bukan kepada Tuhan tapi kepada siapa? Ah, itu bahaya tuh. Kalau dikaji itu bahaya, ketahuan kalian siapa kalian ini. Nah, kami umat Islam tidak mau tertipu dengan ungkapan-ungkapan manis seperti itu. Kita ini adalah anak-anak Allah, ya Allah kirim. Gak usah lagi kita sholat, karena kita ini adalah anaknya. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan anaknya sendiri. Walaupun apa yang kita kerjakan, Allah akan cinta kepada, namanya juga anak. Pret. Gak ada itu. Si pemalas yang melakukan dosa, jangankan mau bertanggung jawab terhadap dosanya, malah dilemparkan oknum lain yang menanggung dosanya. Pemalas, kenapa bisa begitu? Karena dia merasa sebagai anak. Jadi bapak punya kerajaan, ya. Si bapak punya kerajaan, si bapak punya anak. Nah, di hadapan bapak ada anak, ada hamba. Mereka memilih menjadi anak karena mereka adalah pewaris kerajaan. Bapak tidak mungkin memberikan kerajaan itu kepada hamba, tapi diberikan kepada kita anak. Ya jadilah itu, menghayalah kau sampai kau mati. Itu konsep kan dalam agama saudara. Kita ini anak-anak Tuhan, maka kita bukan lagi hamba. Karena kita bukan lagi hamba, kita tak boleh lagi memiliki kehidupan yang hidup di bawah kuk penghambaan. Jangan lagi beribadah kepada Tuhan. Kita hanya melakukan persekutuan doang di gereja. Apanya itu? Begitu kita intip, ternyata mereka menyembah. Jadi yang dikatakan bukan hamba itu apa? Oh, memang mereka bukan hamba Tuhan, tapi hamba hantu. Iya kan? Bang, di mana? Saya cuman kayak gini Bang, pakai logika saya Bang. Ketika istri saya mengandung, itu kira-kira yang buat siapa Bang? Ya itu istri lo. Sementara Maryam bukan istri Tuhan. Enggak, bentar dulu Bang, bentar dulu. Jangan Bang. kau bawa. Jadi ketika bentar Bang. Ketika istri saya melahirkan, itu anaknya siapa Bang? Anaknya saya ya kan itu Bang? itu anakmu karena itu istrimu. Nah sekarang Iya, saya tanya. Bang, iya, Bang. Oke, saya kasih analogi.
Kamu punya kambing. Oke, kamu punya kambing. Terus kau berusaha kemudian, kambing ini kan tanpa suami pun bisa hamil. Kau berusaha dan menginginkan kambingmu ini yang betina ini punya anak. Kamu kasih makan dia makanan yang lezat, kau berikan dia vitamin. Tiba-tiba kambingmu hamil. Pertanyaan saya, karena kau yang menginginkan kambingmu hamil, pertanyaannya, apakah anak kambing itu anakmu? Jawab. Yang ngambilin pasti kambing, Bang. Oh enggak, kambing bisa hamil tanpa jantan. Kutanya samamu, ketika kamu menginginkan kambing betina peliharaanmu itu punya anak, kau kasih vitamin, kau kasih suplai makanan, kau rangsang dia dengan vitamin-vitamin, dengan makanan-makanan, dengan sesat, ya bisa membuat dia hamil. Hamil dia punya anak 6 ekor. Pertanyaan saya, karena gara-gara kamu kambing itu melahirkan anak, boleh tidak analogi kamu saya pinjam? Kambing itu anak lo, boleh? Enggak, Bang, enggak boleh, Bang. Oh, enggak boleh. Tapi giliran Allah Sang Khalik mengatur keadaan Maryam, hambanya hamil, lu bilang anaknya itu adalah anaknya Allah. Apa Iya, otakmu Bang. masih sehat? Sehat, Bang. Nah, sekarang berarti anak kambing itu anak lo? Anakmu? Bukan, Bang. Berarti kau sakit. Giliran kau yang manusia, dengar. Giliran kau yang manusia punya senjata nuklir dan kambing itu juga punya mangkok di mana senjata nuklirmu bisa nyelip ke situ, kau bilang tidak. Padahal mana tahu kau yang meniduri kambing itu diam-diam. Tapi kalau Allah itu bukan makhluk. Allah tidak punya rudal. Tidak seperti ente. Ente punya rudal. Kambing betinanya juga punya mangkok. Rudalmu ketemu mangkoknya, ya jadi anak kambing itu anak lo. Itu fakta. Itu logika. Sedangkan Allah bukan manusia. Maryam manusia. Lantas kemudian kau mengatakan anaknya itu adalah anak Allah. Kan sedeng. Kan sedeng kau itu. Ditertawakan dirinya. Tidak berakal. Ulaika kal an'am balhum adallu. Kau tidak punya otak. Kau mendengarkan tapi kau menertawakan diri lo. Itu sedeng namanya. Siapa yang bisa menjadi saksi bahwa kamu tidak menggauli kambing itu sampai dia hamil? Siapa coba? Emang ada yang melihat kau 24 jam selama kau hidup bersama dengan kambingmu? Nggak ada kan? Bisa jadi kau pulang. Dengar dulu. Forensik bisa, Bang. Dengar dulu. Bisa jadi begitu kau pulang dari gereja mabuk, kau masuk ke rumahmu, kau temukan kambingmu baring di situ. Kau lihat pahanya seperti pahanya Mikana. Begitu dia nungging, kau lihat seperti pantatnya bom-bom. Rudalmu, torpedomu kau masukkan ke situ. Hamil dia kambing lo. Lalu kemudian tanpa suami betik jantan, ya boleh enggak saya katakan bahwa anaknya itu adalah anakmu? Karena cuma kau berdua di situ. Boleh? Boleh. Kenapa tidak? Potensimu ada. Kau punya rudal. Si kambing juga punya lubang. Nah, sudah selesai. Bisa kan? Bisa. Sekarang coba analoginya bagaimana pencipta langit dan bumi ini bisa menghamili makhluk manusia. Emang di agama lo? Di agamamu iya. Karena Tuhannya disebut Bapa. Kemudian Maria disebut ibu. Yesus disebut anak. Bapak menghamili ibu, lahir anak. Itu baru cocok. Itu baru cocok. Makanya Allah itu tidak disebut Bapak. Kalau di Tuhanmu kan disebut Bapak. Maria disebut ibu. Yesus disebut anak. Jadi Bapak prot ibu, lahirlah anak. Itu baru cocok kalau Anda memaksakan kehendak. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba dia menciptakan kemudian Maria, dan Maria kemudian melahirkan anak. Masa kau katakan bahwa itu adalah anak Allah? Berarti Anda sakit jiwa gitu loh. Tapi Anda kan Kristen ya? Masih Kristen? Oh wajar. Tidak mungkin waras dalam waktu bersamaan Anda masih Kristen. Itu tidak mungkin. Kalau berbicara agama. Gitu saudaraku AB. Itu anak kambing sudah kau kasih namanya. Sudah kau buat akte keluarga. Sudah. Kau buatkan siapa aja namanya? Martin, Peter, Markus, Lukas. Siapa lagi?
Hah? Siapa lagi namanya? Andreas. Lalu siapa lagi? Alosius. Siapa lagi? Roberto. Terus 6 anakmu kan? Iya kan? 6. Potensi itu bisa nggak? Bisa. Kan sudah terjadi di gereja tuh. Orang kawin, dikawinkan dengan babi. Kan sudah ada. Di gereja ada laki-laki dikasih kawin sama babi. Perempuan kawin sama anjing. Ada di gereja itu. Itu biasa. Jadi kamu dengan kambing bisa. Tapi hati-hati. Karena lubang mautnya kambing dengan anusnya itu berdekatan. Jangan sampai kau salah coblos. Jaraknya cuma berapa senti itu. Mungkin juga bang, soalnya kan saya masih cerdas dan waras bang. Kalau kamu cerdas, kenapa kau mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan? Ya kan yang mengandung Maryam siapa bang? Ya kamu yang berusaha membuat kambing tadi itu mengandung. Lucu ente ini. Ente lucu. Pencipta langit dan bumi membuat seluruh wanita-wanita di atas muka bumi ini hamil. Dengan proses-proses yang alamiah yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Di mana otak lu waras katanya cerdas? Tidak mungkin berbicara agama. Kristen itu, oknum Kristen itu dalam waktu yang bersamaan Kristen itu waras, itu tidak mungkin. Saya boleh bertaruh. Kalau ada orang berbicara agama, agamanya Kristen, dia mau menjelaskan kemudian tentang agamanya, saya boleh bertaruh. Coba. Tidak mungkin orang Kristen berbicara agama dalam waktu yang bersamaan dia masih waras. Tidak mungkin. Itu mustahil. Mustahil itu. Tidak ada itu orang waras kalau Kristen berbicara agama, nggak ada. Pasti gila pada saat dia berbicara agama. Tapi kalau dia berbicara rupiah, berbicara ekonomi, berbicara politik, wah Kristen itu pintar-pintar. Mahir mereka kalau bicara mengenai duniawi. Tapi kalau berbicara agama, tidak ada satu manusia Kristen pun yang masuk dalam kategori waras. Nggak ada. Tunjukkan kepada saya. Orang yang tinggi ilmunya katanya di salah satu provinsi di Indonesia ini, pendetanya itu yang pernah terbirit-birit kubuat, Esra Soru. Waras nggak orang yang mengatakan Tuhannya pernah sekolah? Katanya dia punya sekolah SD, SMP, SMA si Yesus ini Tuhan. Waras nggak pendeta ini? Nggak waras. Tapi coba suruh hitung berapa jumlah perpuluhan hasil dari jemaat. Waras dia. Tapi berbicara mengenai agama, tidak ada satupun manusia Kristen yang dalam waktu bersamaan dia Kristen, membahas Kristen, dan saat itu dia waras. Itu mustahil terjadi. Belum pernah saya temukan ada orang waras dari pihak Kristen kalau berbicara mengenai agamanya. Pasti gila. Itu fakta. Hadapkan saya, siapa orang paling hebat ilmu kekristenannya di Indonesia ini? Tolong hadapkan saya, aturkan saya bisa ketemu. Bang, iya, kayak gini loh bang, karena saya masih waras ini loh bang, makanya kan kayak gini bang. Yang membuat Maryam mengandung itu kan Allah. Betul bang? Semua orang di muka bumi ini hamil itu karena Allah. Tidak ada orang itu hamil tanpa Allah. Semuanya hamil. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau apapun. Binatang-binatang semuanya hamil karena Allah. Tidak ada rumput yang jatuh, daun yang jatuh di atas muka bumi ini tanpa izin Allah. Semuanya karena Allah. Tidak ada itu terjadi bukan karena Allah. Semuanya karena Allah. Nah, jadi kalau Anda merasa waras, lantas Anda mengatakan Allah membuat Siti Maryam hamil. Lantas Anda ingin mengatakan bahwa beliau yang menghamili itu, Anda sudah menunjukkan Anda itu nggak waras. Enggak, berarti kan si Nabi Isa kan anaknya Allah bang. Loh, kenapa bisa? Lah yang membuat Maryam mengandung kan Allah bang. Nah, sekarang yang membuat kambing tadi hamil siapa? Ya pasti kambing lah bang. Oh enggak, suaminya enggak ada, jantannya enggak ada. Jantannya enggak ada. Ingat, kambing itu bisa hamil tanpa jantan. Kau rawatlah dia dengan polamu sebagai manusia. Kau kasih dia vitamin,
hamil kambingnya. Kambingnya anakmu enggak? Gara-gara kau dia hamil. Anakmu berarti. Ya, logis. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi siapa nama anakmu? Hah? Aku tanya serius. Lucu lah abang ini loh. Kenapa kok lucu? Apanya yang lucu, Bang? Apanya yang lucu, Bang? Apanya yang lucu, Bang? Gitu, Bang. Kau anak domba, Bang. Itu bisa. Bang, Karena kalau gara-gara kambing perempuan hamil ya pasti yang menghamili. Tidak, Anda harus juga, tahu. Bang. Satu binatang yang Anda harus tahu yaitu kambing. Tanpa jantan bisa hamil. Dan kebetulan kamu yang memelihara kambing itu. Nah, analogi yang kamu bangun, siapa yang membuat Maryam hamil, maka dia suaminya, kan itu analogimu. Nah, siapa yang membuat kambing itu hamil, maka dia suaminya. Maka Isa kamu katakan anak Allah. Berarti anak kambing tadi ya anakmu. Karena kau yang membuat kambing itu hamil. Hei bapak kambing, sadar gak kau? Hei masalah generasi. Aduh parah ini. Ganti akunmu besok, bapak kambing. Oh ini AB, aku bapak Bembe. Hai. Ternyata namamu sudah lebih dulu. Ayah Bembe, AB. La haula wala quwata illa. Ternyata kode alam. Jadi setiap kau naik di Komal kau dipanggil AB, Ayah Bembe. Hai, Mas Solang hancur. Pentasan kau ditunjuk oleh Allah untuk memakai kata AB, karena suatu hari nanti kau akan menghujat Allah dan ternyata hujatannya terlempar ke kamu kembali. Wa makaru wa makarallah. Bang, perlu diralat itu. Kamu menghujat itu namanya, saudaraku, ketika Anda mengatakan Isa itu anak Allah, itu menghujat. Oh, itu menghujat. Oh Bang. iya, pencipta langit dan bumi kok punya anak. Itu penghujatan itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kami merubah pola yang ada hari Natal, kami rubah menjadi hari Mu'alaf. Karena kami nggak mau Tuhan itu murka dengan ajaran yang mengatakan Allah punya anak gitu. Paham sampai situ ya? Paham situ ya? Ambek nabembe. Paham bang. Ya itulah yang belum bisa dicerna dengan kecerdasanku bang. Ya udah belajar lagi. Iya bang. Nabi Isa kan yang membuat yang Maryam yang membuat mengandung itu kan Allah. Lahirlah Nabi Isa. Bang. Payah ngomong sama domba, emang payah banget nyambung. Bukan domba bang. Iya belum nyambung saya di situ bang. Serigala. Jadi keluarlah Nabi Isa, tapi dibilang anaknya Allah, kenapa nggak mau gitu loh bang? Loh, tidak boleh. Itu dilarang oleh Allah. Itu ada sebuah kemungkaran, tidak boleh. Allah murka. Ada dalilnya bang? Ya ada lah. Di mana? Jelas bang? Itu. Kami sudah mengulas berulang-ulang. Kenapa kemudian kami melakukan hari Mu'alaf itu? Dikarenakan Allah murka, karena dikatakan Allah itu punya anak. Gitu loh. Paham? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda itu tidak menghujat, tetapi faktanya
itu sama hal menghujat. Kenapa saya katakan itu sama halnya menghujat? Karena Allah itu marah ketika Allah itu disebut memiliki anak. Allah nggak mau. Nah, cukuplah di dalam agama saudara yang kemudian disebut sebagai apa? Agama yang punya bapak, yang punya Tuhannya juga, yang disebut apa itu? Disebut anak. Nah, lahirlah kemudian pemikir-pemikir seperti Luga Tambunan. Ya kan? Dalam surah Maryam ayat berapa itu teman-teman? Surah Maryam ayat 80-an ya, 88, 89. Itu Allah marah karena dianggap Allah itu memiliki anak. Gitu. Jadi kalau Anda memahami pemahaman yang Anda bawa terkait dengan Islam, Maryam hamil akibat karena Allah menghendaki, lantas Anda mengatakan berarti Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Itu Allah marah, tidak boleh. Yang saya nggak habis pikir Bang Zuma. Jangan dipikir. Iya, makanya nggak bisa dipikirin. Jadi jutaan tahun umur dunia dan alam semesta ini baru di abad pertama Tuhan nepsong sama Maria, kan aneh. Lucu. Satu lagi boleh Bang? Iya. Baca di surah Maryam ya, surah Maryam ayat berapa itu? 89. Ini kan gini Bang, pertanyaan 89. Katanya kan agama Islam itu agama yang benar Bang. Iya. Terus agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Iya. Tapi fakta yang saya lihat, saya belajar dan melihat Itu dari zamannya pasca Nabi Muhammad meninggal sampai sekarang Islam itu paling ribut gitu loh Bang, paling bikin onar, paling bikin perang. Itu kenapa Bang? Kamu lihat dari kacamata gereja? Saya membaca dan belajar Bang. Oke, baik. Oke, kita buktikan yang paling dekat dulu ya, yang paling dekat dari kehidupan kita. Baru-baru ini ada beberapa aparat negara yang mati terbunuh, yang mana pelakunya adalah orang-orang yang agamanya sama seperti Anda. Itu kira-kira cerminan apa itu? Itu karena Islam ya. Di bagian timur negara kita ini masih sering terjadi pembunuhan yang mana pelakunya adalah mengaku sebagai anak-anak Kristus. Itu Islam ya, saudara? Yang terakhir pilot penerbang pesawat itu Bang, komersil. Iya. Pilot yang terakhir itu. Itu Islam ya Bang? Islam ya? Itu yang paling dekat tuh. Terus kemudian baru-baru ini kita dihebohkan juga, ada seorang jenderal yang menbunbun anak buahnya, itu Islam juga. Oh, Islam juga. Terus yang bersifat umum pengetahuan kita, di Sulawesi Selatan itu ada pemakaman, jumlah kuburan yang ada di dalamnya itu 40.000 jiwa, semuanya beragama Islam. Pelakunya Belanda. Itu agamanya apa Bang? Satu makam 40.000 mayat, pelakunya Belanda. Westerling Inggris. Oh iya, sorry, Inggris. Itu agamanya apa? Kira-kira agamanya apa itu Bang? Oh, Islam juga. Oh, saya baru tahu. Terus gereja-gereja yang coraknya seperti bangunan-bangunan Belanda yang ditinggalkan oleh penjajah, itu agamanya Islam. 350 tahun jutaan manusia wanita dibuat janda,
Jutaan anak-anak jadi yatim piatu dibuatnya. Itu Islam juga rupanya. Oh, baru tahu saya. Islam juga ternyata. Terus yang elit global baru-baru ini viral, makan anak-anak, mereka melakukan apa? Penyakit apa itu? PDF. Orang-orang terkaya di Indonesia, di dunia ini. Apa itu istilahnya teman-teman yang baru-baru ini viral? Orang-orang kaya ya yang melakukan yang satanik tuh Bang. Iya. Itu Islam juga rupanya. Oh, baru tahu saya. Seluruh raja-raja di wilayah Sumatera itu, ya, para tetua-tetua suku bangsa kita ini, nenek moyang kita, habis tuh. Habis. Pelakunya Islam. Wah, parah kali dah. Ini benteng yang ada di Makassar ini dulu lantar rata dengan tanah. Pelakunya siapa? Oh, Islam juga rupanya. Wah, keren kali bah Islam ini. Kerjanya cuma melakukan pembunuhan dan seterusnya. Kasus Poso Yang lebih bunuh sadis Tuhan, lagi. Bang. Yang bunuh Tuhan Islam juga bang ya? Iya, Poso Ambon. Poso Ambon. Itu Islam juga tuh pelakunya tuh. Orang lagi sholat dibunuh sama orang Islam. Memang orang Islam ini hebat-hebat ya. Kalau Kristen itu enggak, Kristen itu paling bagus agama Kristen itu. Coba lihat di Indonesia nih, basis-basis perkumpulan pemukiman orang Kristen. Lihat gaya hidup mereka. Santun, mulut mereka sopan, cara berpakaian mereka beradab, tutur kata mereka itu menyejukkan, perilaku mereka itu mencerminkan akhlak yang baik. Ketika mereka berjalan menundukkan pandangan, ketika mereka berbicara suaranya halus, makanan-makanan mereka makanan-makanan yang istilahnya higienis, bukan makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Makanan mereka itu makanan-makanan yang bagus, ikan, ayam, udang, cumi. Mereka tidak makan makanan buas, makanan menjijikan mereka. Oh enggak, itulah Kristen. Coba lihat pasar-pasar mereka. Di pasar mereka itu yang ada cuman ikan, udang, kepiting, cumi. Nggak ada itu tikus, nggak ada. Nggak ada itu biawak, nggak ada monyet, anjing, kucing, babi, itu nggak ada. Kalau mau cari tempat-tempat kampung-kampung Kristen itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Bersih mereka itu. Dari caranya berpakaian, tubuhnya itu nggak ada tato. Bersih orang Kristen itu. Tirulah Kristen, tirulah. Ya, yang kalau bicara itu mulutnya sopan. Ya, itu orang Kristen. Di mana bumi mereka pijak, di situ orang berakhlak dibuatnya. Itu Kristen. Jadi coba lihat teman-teman, di mana perkumpulan orang Kristen di Indonesia, disitulah tempatnya orang-orang yang berakhlakul karimah. Iya. Oh, mereka tutur katanya sopan, berpakaian sopan, dan mereka sangat menjauhi minuman keras. Nggak suka sekali. Karena mereka tahu bahwa minuman keras itu akan menghantarkan manusia itu seperti binatang. Nah mereka ini di basis-basis Kristen itu nggak ada mereka mengenal minuman keras itu haram bagi mereka. Karena mereka tahu itu akan mencenderai akal. Makanya Kristen-Kristen di Indonesia itu baik-baik, sopan-sopan. Mulutnya kalau bicara itu nggak ada ucapan babi, anjing kau, pukima, nggak ada itu di mulut orang Kristen itu. Oh sopan. Kalau mereka saling bertemu orang Kristen itu, Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam, dan juga semoga keselamatan atasmu. Mereka saling mendoakan orang Kristen itu kalau bertemu sesama Kristen. Rajin mandi, rajin nyuci. Iya, rajin mandi orang Kristen itu. Tengok di mana basisnya di Indonesia ini. Di mana? Manado. Lihat di Manado, pasar Manado. Di pasarnya itu bersih. Di situ nggak ada anjing dibakar, tak ada kucing digebukin palanya. Di situ, pasar Manado itu tempatnya Kristen berkumpul, itu adalah kota-kota yang begitu indah. Orang-orangnya itu, wah, kalau kalian mendengarkan dia bicara santun. Kalau orang Sunda, kalau orang Bugis, melo kilo katega. Kalau mereka itu sopan kali. Bukima, kau mana kau ha?
Tidak mandi rupanya kau, ha? Bujang Gitu inang, mereka. bujang inang kau. Oh ya, sopan kali kalau mereka ngomong. Wah, paling bagus. Di mana lagi basis-basis yang lain? Tengok aja. Mereka itu paling bagus di Nusantara ini. Contoh itu orang Kristen. Di rumah ibadahnya itu begitu masuk, teman-teman. Gak boleh kita pakai alas kaki, gak boleh. Gak boleh orang masuk di tempat ibadahnya mereka itu harus mandi junub dulu sebelum ke sana. Harus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, mandi tahir dulu baru masuk ke situ. Gak boleh tidak mandi. Tidak boleh dalam keadaan mabuk, nggak boleh masuk ke tempat ibadah mereka itu. Wah, pakaiannya rapi, semua kulit itu harus tertutup rapi, dan tidak boleh masuk minuman keras di dalam, tidak boleh. Apalagi mau bermusik-musik sampai mabuk, nggak bisa. Mereka ini adalah orang-orang yang terpimpin. Bagus sekali agama mereka ini. Di dalamnya jangan Anda pernah mau berpikir bahwa di situ ada dikawinkan laki sama laki. Oh, nggak mungkin. Mereka orang-orang suci, orang-orang kudus, orang Kristen itu paling bisa dicontoh. Gak boleh kawin dengan babi, gak boleh kawin dengan anjing. Itu di gereja tuh, apalagi di luar negeri. Paling bagus Kristennya di sana, Pak. Paling bagus. Setiap anak wanita mereka kita izin, ayah, ibu. Kenapa? Shirley mau tamasya dengan teman-teman SMA Shirley. Mau tahu pesan ibunya apa? Jangan lupa bawa kondom ya sayang. Tuh, baik sekali kalau di luar sana tuh. Orang tua itu mendidiknya luar biasa. Luar biasa. Itulah Kristen yang harus dicontoh kita ini orang Islam. Contoh Kristen itu. Kalau mereka berbicara, kalau mereka berbuat, wah paling santun akhlaknya ya Allah. Kita ini umat Islam cuma niru-niru kata akhlak. Akhlak itu berasal dari Bible kita mereka. Kita cuma niru-niru doang. Akhlakul karimah itu Jumat Agung itu istilah-istilah yang kita pakai itu dari agama mereka yang kita ambil. Soleh, iman, ya itu adalah kata-kata yang kita curi dari kitab mereka. Jadi contohilah Kristen itu. Kristen itu agama paling bagus itu loh. Kita ketemu dengan mereka baunya harum. Ketemu dengan umat Islam, umat Islam itu bau babi. Bau babi umat Islam itu, bau anjing. Kalau bernapas kayak kita ngomong sama anjing kalau umat Islam. Kalau mereka enggak. Mana ada mulut orang Kristen itu bau babi, bau anjing? Enggak. Mulut mereka itu bau parfum. Gak ada itu bau alkohol mulut orang Kristen. Gak ada. Orang Kristen itu orang paling bagus kok di Indonesia. Dan mau tahu, ketika umat Islam datang menjajah di Nusantara ini selama 350 tahun, yang menjadi pahlawan-pahlawan nasional itu kan mayoritas mereka. Mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Sementara umat Islam pada saat itu berkongkol-kongkol membersihkan gereja, mencuci pakaiannya Belanda penjajah, menjadi kaki tangan gereja, menjadi pencuci pakaian mereka, pemuas nafsu mereka. Orang Kristen mati-matian berjuang, Pak. Bayangkan saja itu. Tanah Sulawesi Selatan ini adalah tanah perjuangan orang-orang Kristen. Sultan Hasanuddin Kristen. Siapa lagi? Semua yang ada di sini. Yang di Sulawesi Selatan ini orang Kristen semua yang berjuang kemerdekaan, mengusir penjajah Islam yang dari Arab. Itulah hebatnya orang Kristen ini. Maka kita harus manut sama orang Kristen yang ajaran kasihnya luar biasa, yang kemudian memperjuangkan negara ini sehingga kita bisa merdeka. Jadi dulu pada saat penjajah datang, orang Kristen itu adalah pejuang dan Belanda adalah juga Kristen. Jadi pada saat masa transisi kemerdekaan, orang Kristen perang dengan orang Kristen. Kita umat Islam ini menjadi pekerja ini pemuas bantuannya Belanda. Mereka ini yang berjuang mati-matian. Tanah Sulawesi ini bergerak karena apa? Merdeka karena ucapan dan ungkapan luapan perjuangan mereka. Haleluya, haleluya. Itu yang mereka pakai mengusir penjajah waktu itu, teman-teman. Begitu sekali apa yang Anda harus tahu. Jadi ketika sudah mereka berteriak, darah Yesus, maka para penjajah lari, terpontang-panting dibuatnya. Teriakan Allahu Akbar itu enggak ada, cuma didengarkan di surau saja, kecil. Allahu Akbar, kecil. Tapi kalau darah Yesus bergema seantero jagat raya. Perjuangan di Bandung,
perjuangan di Surabaya, Yogyakarta, di Sumatera, Kalimantan, Ambon. Wah, perjuangan Kristen luar biasa. Luar biasa. Teriakan darah Yesus itu menggelegar sampai ke langit ketujuh. Sampai malaikat bingung, apa ini? Itulah hebatnya saudara kita Kristen itu dalam memperjuangkan semuanya. Karena agama Kristen agama kasih. Islam ini nanti setelah merdeka baru ya rahmatan lil alamin. Kalau Kristen itu wah, ajaran kasihnya luar biasa. Mereka masuk ke Nusantara ini bukan karena menjajah. Mereka berdagang Pak dengan kasih. Hebat orang Kristen itu, nggak ada itu. Tapi kalau Islam datang menjajah, merampas, kerja rodi, penduduk Indonesia, pribumi dibuatnya. Makanya peninggalan-peninggalan masjid dari penjajah Arab itu kan masih ada sampai sekarang. Istiqlal, Al-Markas, Istana Maimun, dan seterusnya. Itu adalah peninggalan-peninggalan penjajah Arab itu. Iya. Itulah, jadi Kristen ini, kita harus contoh mereka ya, cara makannya, cara bergaulnya, hubungan laki perempuan, kita harus contoh. Cara mereka dididik di gereja, kita harus contoh. Kita contoh. Maka kalau bisa Al-Quran ini juga ya sebisa mungkin ya diketek aja, nggak usah dibaca, sama seperti mereka gitu loh. Ya, mulai sekarang kita harus mencontoh. Kita lihat bagaimana orang-orang Kristen di pemukiman-pemukiman Kristen. Tengoklah mereka. Saking baiknya tuh mereka, kalau ingin membunuh anjing, teman-teman, dimasukkan ke dalam karung. Habis itu diikat karungnya. Nah, karena mereka ajaran kasih, mereka ambil balok, hantam kepala anjing. Habis itu nggak dibuang, teman-teman. Saking kasihnya, setelah dalam keadaan antara hidup dan mati, anjingnya itu dipanasin pakai api apa itu, api laser untuk dihapus ke apa, dia dibakar bulu-bulunya. Habis itu nggak dibuang kawan-kawan. Saking kasihnya itu. Kulitnya itu dikupas. Habis itu dikupas kulitnya, darahnya diambil, disimpan di mangkok, dibekukan. Habis itu mereka makan. Betul-betul kasih lah mereka. Betul. Makanya semakin banyak Kristen di Nusantara ini, habis itu hama babi dibuat. Habis. Karena mereka ini sejatinya penganut agama kasih. Supaya petani-petani Islam itu tidak ribut dengan hama babi, mereka rela memakannya meskipun mereka sangat tersiksa. Saudaraku Muslim, demi kalian supaya panennya berhasil, kami rela dengan terpaksa memasukkan daging babi masuk ke perut kami. Karena kami kasih kepada kalian. Maka kita harus mengucapkan terima kasih kepada saudara Kristen ini. Agama yang paling bagus, yang paling bisa dicontoh. Nah, sekarang ini mayoritas pemeluk agama Kristen yang disebut Amerika ini kan sekarang lagi memberikan oleh-oleh tuh kepada negara-negara seperti yang ada di Palestina. Iya kan? Dikasih oleh-oleh permen besar namanya rudal. Wah, agama kasih sekali. Memang dari sejarahnya Kristen ini agama yang paling mantap. Saking hebatnya, Tuhannya pun mereka pindah alamkan, teman-teman. Tuhan mereka pindah alamkan. Karena saking kasihnya agama Kristen ini. Inilah agama yang paling bisa dicontoh, ya, supaya kita semua bisa masuk ke dalam neraka. Begitu teman-teman. Sekira begitu dari saya. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini bisa tercerdaskan bahwa agama saudara AB ini adalah agama kasih, sedangkan agama Islam ini adalah agama penjajah. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mudah-mudahan yang dikomentari semuanya mualaf. Makasih. Mualaf lagi. Murtad. Ya, nyimak lagi ya. Iya, kami doakan ya. Masih setia Bang Suma. ABG Lohok. Iya, yang saya maksudkan selalu istiqomah. Konflik Sayyidina dalam kesesatan. Konflik Bani Umayyah dan Abbasiyah, konflik Suriah, perang saudara, itu kan semua dari Islam, Bang. Ngomong apaan? Mabok. Lapot waktu. Kalau Kristen versus Kristen kan nggak ada, Bang. Sumbukmu numyon paum layar jiun segitu panjang diceritain nggak masuk. Saudara, kalau iblis dengan iblis itu memang tidak perang. Iblis itu tugasnya menciptakan kekacauan.
supaya anak Adam itu kacau. Oke? Kalau Kristen dengan Kristen tidak perang, itu menurut Anda. Sepanjang sejarah Katolik, Protestan sampai hari ini tidak bisa satu gereja. Jadi kalau cuma obat kuping, ya memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Sedangkan yang terjadi kemudian, yang ada sejarah Islam itu memang Nabi Muhammad sudah menubuatkan bagaimana kondisi umat sepeninggal beliau. Karena mereka merebut kekuasaan. Manusiawi enggak itu? Ya manusiawi. Karena memang ketika dicipta Adam sebelumnya, itu sudah dikatakan mereka hanya akan melakukan pertumpahan darah. Peperangan itu akan selalu terjadi. Hari ini kita semua tahu perdamaian dunia. Perdamaian dunia terjadi enggak? Perdamaian dunia itu, peperangan itu tetap saja ada. Karena itu sudah terjadi dari sejak Adam punya anak, Kain Habil, itu sudah terjadi peperangan. Jadi peperangan itu akan selalu terjadi. Bukan masalah apa agamanya. Tidak. Karena orang semua memiliki kepentingan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah siapa yang menciptakan senjata untuk dijual. Itulah yang membuat propaganda agar terjadi adu domba sehingga terjadi peperangan. Dengan terjadinya perang, alat-alat senjata yang mereka buat itu laris manis. Maka dibuatlah adu domba. Maka terjadilah perang saudara. Bukan karena konflik akidah, tapi karena sifat duniawi. Mereka ingin merebut kekuasaan. Begitu saudaraku. Tapi kalau mereka mengikuti jalur yang betul, yaitu Islam, satu akidah di sana, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, itu tidak akan mungkin terjadi. Akan tetapi pertanyaannya, sudah tidurkah iblis? Sudah pensiunkah iblis hari ini sampai tak ada lagi peperangan? Kan tidak. Makanya yang Al-Quran katakan itu, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan Allah diprotes sama malaikat waktu itu kan. Ditanya Allah, kenapa kau mau menciptakan manusia yang kerjanya hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Belum dicipta saja sudah diketahui. Begitu juga di dalam Bible. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan menciptakan, akan mengadakan, akan menghadirkan sebuah keadaan permusuhan di atas muka bumi ini. Bahkan Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang ke bumi untuk membawa perdamaian. Tidak, aku datang membawa pedang. Jadi dunia ini memang penuh dengan masalah-masalah konflik seperti itu. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah agama yang bisa damai sejahtera kita ini. Itulah Islam. Orang Islam kalau tidak berpegang teguh kepada akidah Islam, ya tidak damai. Apalagi di luar Islam. Jadi ketika ada kelakuan atau perilaku yang tidak bagus, kaidahnya Islam, jangan kau lihat oknumnya, jangan kau lihat bangsanya, jangan kau lihat agamanya, lihat kitab sucinya. Berbeda dengan kamu. Kalau ada orang Kristen melakukan kejahatan, lihat kitab sucinya. Apakah memang mengajarkan? Ternyata memang mengajarkan. Contoh, Anda baca ulangan 10, ulangan 20, nomor 10 Anda baca. Itu perintah untuk membantai. Perintah untuk menghabiskan, perintah untuk memperbudak manusia, perintah untuk menjajah manusia, perintah untuk membunuh manusia. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuh. Ada nggak begitu di Al-Quran? Bunuhlah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran? Bunuhlah keledai, bunuhlah domba, bunuhlah onta, bunuh semua yang bernapas. Ada nggak? Bunuh anak-anak kecil? Ada? Nggak ada. Haram. Nggak boleh. Tapi kalau di kitab lo, itulah yang kalian praktekkan hari ini. Kami tidak bisa membayangkan kalau di negara ini
Yang menjadi 01 dari kalian, 02 dari kalian, seluruh gubernur dari kalian. Kami nggak ngerti seperti apa kehidupan di Indonesia jadinya. Kami belum merasakan. Dan kami sanksi gitu loh. Kami sanksi. Dan mudah-mudahan ya kalau misalnya nanti suatu saat kalian yang akan mayoritas di Nusantara ini, karena para apologet semuanya sudah tak ada yang melanjutkan kemudian misi kami, maka kalian mayoritas sama seperti di Spanyol yang tadinya Andalusia adalah 100% Islam, karena tidak ada apologet Islamnya di sana, berubah kemudian menjadi negara Kristen. Begitu juga dengan Filipina yang tadinya adalah mayoritas Islam, sekarang menjadi negara non-Islam. Kenapa? Karena tidak ada para apologet Islam. Sangat boleh jadi ketika kalian yang memimpin, maka sudah boleh halal sesama jenis kawin di Nusantara ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu saudaraku. Nah, kalian mau menjadikan kemudian Indonesia sama seperti Singapura. Kalian ingin menjadikan Indonesia sama seperti Spanyol. Kalian ingin menjadikan Indonesia ini sama seperti Filipina. Negara-negara yang mayoritas Islam. 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun sudah menjadi mayoritas Kristen. Tapi insya Allah selama kami masih hidup, Indonesia ini akan tetap menjadi negara mayoritas Islam. Begitu saudaraku. Kalau Anda berbicara mengenai sejarah, kau buka Google. Waalaikumsalam. Silakan Anda buka Google sekarang. Agama mana? Selamat menjalankan ibadah puasa, Bang. Siap. Agama mana yang memiliki sejarah paling banyak membunuh di atas muka bumi ini? Buka Google sekarang. Kau buka. Oke, Bang. Kau buka sekarang. Indonesia apa di dunia, Bang? Dunia. Ya, silakan. Oten lah, Oten. Nah, silakan kau buka. Coba kau buka. Agama apa yang banyak membunuh manusia? Coba. Agama mana? Bacanya malu sembunyikan. Agama besar dalam sejarah. Cuman itu aja sih, Bang. Nggak ada agamanya, Bang. Aja. Ayo disebutkan. Negara mana yang melakukan pembunuhan, agama mana yang paling banyak melakukan pembunuhan? Coba dibuka di Google. Saya punya itu ya datanya. Silakan. Cuman satu device yang lain tentang pembunuhan Indian, Aborigin, termasuk juga Bartholomew Day, orang-orang Protestan itu dalam satu malam 300.000 dibantai oleh Katolik. Nah, belum lagi Perang Dunia 1-2, belum lagi itu yang namanya negara apa agama, Bang? Oh, ini bicara agama identik dengan agama dan negaranya identik itu. Freemason itu termasuk, 3G juga sama, divisi juga. Kami datang, kami menang. Venezuela, Papua Nugini, dan Afghanistan, Bang. Itu Afghanistan itu korban. Afghanistan itu korban. Tingkat kriminalitas dan pembunuhan tertinggi Venezuela dan Papua Nugini, Afghanistan, Honduras, dan Afrika Selatan, Bang. Negara paling berbahaya konflik atau perang Suriah, Irak, Sudan Selatan, dan Yaman. Itu pelakunya, bukan itu, itu, Bang. bukan itu. Itu korban semua itu. Coba internet handphonenya cuma nyambung ke Vatikan kayaknya nih. Coba silakan di situ yang punya HP 2 searching. Gak nyambung yang punya ke HP 2 searching. Nevada Amerika nggak nyambung ini. Yang punya HP 2 searching, Bro. Silakan. Apa yang banyak membunuh manusia situ, Bro? Bukan negara. Ini agama. Oke, Kalau agama nggak ada, Bang. Kita sama-sama searching, Bang. Hilang datanya, Bang. Dengar. Perhatikan kan. Ketika Anda berbicara terkait dengan agama, itu tidak disebutkan, tapi negara.
Kalau Anda menyebut Afghanistan, itu Afghanistan negara mana yang dibunuh? Afghanistan itu sasaran pembunuhan. Anda lihat bagaimana tragedi Bosnia. Tragedi Bosnia Anda lihat. Agama Islam itu habis di sana. Siapa pelakunya? Pelakunya siapa? Oten. Oten. Anda lihat India, pembantaian Jammu. Anda lihat di sana. Siapa pelakunya? Non-Muslim, umat Islam yang menjadi korban. Pembantaian Rohingya di Myanmar. Siapa pelakunya? Siapa korbannya? Islam. Di Spanyol, tragedi Reconquista. Siapa yang menjadi korban? Islam. Pelakunya non-Muslim, non-Islam. Itu banyak itu. Palestina hari ini, kau tengok. Di Gaza. Iya, ini juga banyak bang, konflik Sayyidina Umar, konflik Bani Umayyah, konflik Suriah, saudara, itu kan juga dari Islam bang. Ya, itu kan politik di antara mereka, bukan karena agamanya yang memerintahkan. Berbeda dengan agamamu, memang diperintahkan. Sekarang begini, coba kamu tunjukkan di dalam Al-Quran saya perintah memerangi orang, coba kau tunjukkan kepada saya. Nah, saya tunjukkan juga dalam kitabmu perintah untuk membunuh seluruh makhluk, mengepung, merampas, menjara dan seterusnya. Yang itu yang diperhatikan penjajah. Bang Zuma, yang bom Nagasaki Hiroshima itu siapa itu? Islam. Islam. Hebat, Islam punya bom atom. Ya udahlah. Ya, agamamu itu dari sejak awal sudah kita tahu bahwa agama yang melakukan pembunuhan mula-mula sebagai konsep agama itu adalah Kristen. Tanpa pembunuhan Kristen gak ada. Dan apesnya yang dibunuh tokoh yaitu adalah Tuhannya sendiri. Barulah lahir agama Kristen. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya untuk kemudian dosa-dosa mereka dihapuskan, ya agamamu. Gitu loh. Dan cobalah kita tengok, sepanjang kita berdiskusi, Islam tidak mau Yesus dibunuh. Kristen di mana posisinya? Ayo. Kristen mau Yesus dibunuh. Berarti kalian memang ini menginginkan pembunuhan. Jelas kok itu. Tapi bang, kalau Yesus nggak mati, itu Islam nggak ada bang. Hah? Yesus nggak mati? Ada-ada saja. Orang gila. Orang gila. Justru kalau Kristen nggak mati di tiang salib, yang bang. Kristen nggak ada. Kristen yang nggak ada. Bang, Islam nggak ada. Kristen yang tidak ada. Kalau Yesus nggak mati disalib tanpa penyaliban, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap berada hidup di bawah dosa. Itu di kitabmu. Paham itu? Dikatakan bahwasanya tanpa penyaliban itu sia-sialah imanmu. Itu surah Paulus di 1 Korintus berapa? 15. Ya, 1 Korintus 15 itu mengatakan begitu. Tanpa penyaliban sia-sialah imanmu. Tanpa kebangkitan maka kamu hidup di dalam dosa. Kamu itu Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu datanya. Apa hubungannya dengan Islam coba? Coba kau baca lagi di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk Kristen. Kristen tidak ada tanpa penyaliban. Jadi Kristen itu agama yang memiliki simbol kutukan. Apa simbol kutukan itu? Salib. Kalian bangga kan memakai simbol kutuk itu? Salib itu simbol kutuk. Anda harus tahu itu. Anda simpan di rumah kalian sembahyang. Di gereja kalian simpan salib. Di rumah kalian simpan salib. Bahkan di leher kalian, bahkan di tubuh kalian tato ada salib. Sedangkan salib itu simbol kutuk. Ayo.
Nggak sadar. Di rumah-rumah kalian itu ada simbol kutuk. Begitu masuk di ruang tamu ada salib, simbol kutuk ini. Lucifer. Iya, itulah agama lo. Habis itu kalian lemparkan batunya ke kami. Habis itu kalian sembunyi tangan. Kutanya dulu, salib itu simbol apa? Simbol damai atau simbol kutuk? Gak bisa gue jawab kan? Lagi buka-buka catatan. Gak bisa gue jawab. Oke, di tempat saya sudah hampir zuhur, teman-teman sekalian. Sementara saya standby untuk konsen ibadah dulu. Silakan Iya, diambil Bang. alih. Terima kasih ilmunya saudara. ya, Bang. Iya, sama-sama saudara AB. Mudah-mudahan dilembutkan hatimu untuk belajar. 2026 ganti Tuhan Yesus ya Bang. Waduh, nggak mungkin. Selama kami masih waras, tidak mungkin kami jadi Kristen. Saya juga waras Bang. Kalau kamu waras, tidak mungkin masih Kristen. Ingat Waras di saya, Markus, Bang, betul. Markus 5, 100% saya waras, dengar. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 15 kau baca, bahkan sampai nomor 20 kau baca. Orang yang mempraktekkan menyembah Yesus itu pertama kali adalah orang yang diindikasikan gila. Yang pertama orang Majus. Yang kedua orang gila. Yang ketiga, siapa lagi yang menyembah dia? Orang yang kena tipu, dia nganggap itu Kristus padahal bukan Kristus. Itu Yesus ya. Itu Yesus. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Dan memang di dalam Markus 3 nomor 21 keluarganya menganggapnya gila. Itu Yesusnya lagi yang dianggap gila. Tetapi orang gila yang pertama kali, orang dewasa, ketika dia dewasa, orang pertama yang menyuhankan Yesus, menyembah Yesus itu adalah orang gila yang kerasukan setan. Ingat, itu Yesus. Nah, sekarang Anda baca kisah para pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblis yang pertama kali memproklamirkan kerasulan Paulus. Catat itu. Iblis yang pertama kali memproklamirkan kerasulan Paulus. Iblis menjadi tim sukses kerasulan Paulus untuk berkampanye kepada orang-orang bahwa Paulus ini adalah rasul, Paulus ini utusan Elohim, Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi yang menyelamatkan. Itu iblis. Catat itu baik-baik. Jadi ketuhanan Yesus dipelopori oleh orang gila yang kerasukan setan. Kerasulan Paulus itu diproklamirkan oleh iblis. Catat. Dan yang terakhir, kalau tadi Yesus disembah oleh orang gila, kemudian Paulus diakui iblis sebagai rasul. Yang ketiga, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata Yesus palsu tetaplah namanya Yesus Kristus. Si palsu penyesat ini namanya Yesus Kristus. Orang banyak yang disesatkan Yesus Kristus palsu namanya Kristen. Lengkap kan? Lengkap. Nah, pikirkanlah itu, renungkanlah itu saudaraku. Saya kira demikian untuk sementara. Silakan. Ya, itu pun iblisnya ragu ketika mau bertanya, apa benar kau anak Tuhan, anak Allah katanya. Ragu iblis, nyebut anak Allah aja ragu. Ya. Apalagi mau nyembah dia kan gitu. Iblis ragu loh, kau kok yakin kali nyembah-nyembah anak orang itu. Lebih parah dari iblis kau loh. Abu Isa ini Islam atau Kristen? Abu Isa itu Masaha itu. Kristen, ya. Kristen bang. Kristen apa hibrid, masih hibrid. Tapi nggak bisa lah kau. Adam kedua kau gagal kan? Iya itu aku setuju sama Bang Zuma tadi itu. Kalau tidak ada penyaliban Yesus ya tidak ada Kristen, betul. Nggak ada Islam Bang, jangan salah. Kristen. Orang di Bible tertulis mana lu nih? Nggak tahu, nggak ngerti baca Bible lu.
Percaya sama saya, Bang. Dasar iman Kristen itu penyaliban Yesus, Bang. Gimana? Iya. Enggak, kalau nggak ada penyaliban ini, Islam nggak ada, Bang. Gimana sih, Bang, mikirnya? Lah iya, memang datangnya Islam untuk meluruskan kesesatan Kristen. Mana sih si Bible-nya ditentang luhu nih. Yusaddiqan lima baina yadai. Abu Isa itu tahu loh Yesus Adam kedua gitu, sedang diriset dia itu. Luhu nih baca aja nggak mau loh. Ada tertulis pun nggak tahu dia kalau di antara wajibnya Kristen itu penyaliban, nggak tahu dia. Iya. Kristen itu tidak ada kalau tidak ada penyaliban Yesus. Iya. Penyaliban Yesus itu tidak ada kalau Abraham dulu tidak mau mengorbankan anaknya. Itu loh. Jadi yang harus jadi perenungan kita semua ya. Kalau Abraham menolak mengorbankan anaknya, apakah Tuhan mau mengorbankan anaknya? Pelanggar korup. Dari Adam masa biar dapat Adam kedua lagi coba dari Adam. Mulai dari Adam pertama gitu. Itu dulu biar ngerti Ya. dia. Ini Coba dari Adam. Adam itu kan punya dua anak ya kan, Kain dan Habel ya. Abraham juga punya dua anak, Ismail dan Ishak. Tuhan pun juga punya dua anak, Adam dan Yesus. Lanjut. Gitu Bang Bejo. Sama-sama dua. Terus Kain dan Habel, Ishak Iya. dan Ismail. Terus 6.000 tahun yang lalu tuh ada peristiwa apa Bang Bejo? Ada peristiwa anak kedua yang dibunuh anak pertama ya kan? 4.000 tahun yang lalu ada peristiwa apa? Ada peristiwa bapak yang akan mengorbankan anak keduanya, Ishak. 2.000 tahun yang lalu kedua peristiwa itu terulang kembali Bang. Ya, ada peristiwa bapak yang mengorbankan anak keduanya. salah, yang Abraham kan anak tunggal anak pertama dulu, anak pertama. Biar nggak salah sama Bibelnya, biar nggak salah. Ya, sama salah anak pertama dulu, anak pertama, anak tunggal kan, anak pertama. Ya, anak tunggal. Ismail. Enggak, gini. Salah nanti kau baca Bibelnya, gagal lagi Anak nanti. tunggal ada itu berdua. Ishak. Kenapa? Karena pada waktu perintah pengorbanan itu ya Ismail sudah diusir. Jadi satu-satunya Salah. anak yang masih tertinggal di rumah Salah, Abraham itu makanya Ishak. nanti kau salah dalil nanti kau, karena di perjanjian anak perjanjian itu adalah berikanlah anakmu yang tunggal bunyinya. Nanti kau salah dalil lagi. Ya gini, anak perjanjian bukan anak yang dia yang kedua, bukan anak dari istri pertama, bukan anak Abraham yang pertama yang tunggal itu loh, Bang, gini. Ismail. Nanti kok salah dalil, gagal lagi nanti Adam keduanya. Gini, Bang Bejo, bikin gini. sukses lah, bikin sukses, coba bikin sukses. Nah, nanti dapat tuh. Coba ditanya di mana kejadian penyembelihan itu? Nggak mungkin kalau Ishak itu adanya di Masjidil Haram. Nah, aku selesaiin dulu ya. Jadi 2000 tahun yang lalu, Bang, kedua peristiwa itu terulang kembali. Tuhan yang akan mengorbankan anak keduanya Yesus, dan Yesus yang dibunuh tentara Roma keturunan Adam anak pertama, gitu loh. Jadi ketiga peristiwa ini menyambung. Anak keduanya Yesus, anak keduanya tuh Bapak, gitu maksudnya ya, Yesus gitu. Iya, anak keduanya Tuhan itu Yesus. Anak pertamanya itu Adam. nggak jadi dikorbankan. Adam kan nggak jadi kan, waktu makan buah pengetahuan kan nggak jadi mati, jadi gitu aja. Yang dikutuk ular loh, bukan Adam juga. Aku turun dulu ya, ada urusannya Bang Bejo ya. Gagal lagi lah Adam kedua kau, belum mulai. Dalil Bibelnya nggak nyambung lah kalau kayak gitu. Bibel bilang itu anak perjanjian itu anak tunggalmu. Dia ngomongnya sama siapa? Abraham.
Kalau dia Abraham sudah punya anak Ismail, anak tunggalnya Ismail lah. Ishaknya kan kemudian baru lahir. Jadi nggak apa-apa, anak kedua, yang pertama anak Adam, anak kedua ya dibunuh, nggak apa-apa. Ini anak pertama mau dibunuh nggak jadi, nggak mati, nggak jadi, gagal. Jadi yang ketiga, anak katanya Yesus anak kedua gitu ya, mau dibunuh, berhasil gitu, mati. Ini apa hubungannya nih? Nggak jelas masalahnya. Nggak nyambung, aku masuk ke apa masalah. Ya intinya kalau kita lihat ajaran Kristen ini sebetulnya nggak ada data-data yang memang betul-betul rasional. Ketika berbicara tentang sosok Yesus itu Tuhan aja, itu kan sering kalau kita diskusi-diskusi, argumentasi mereka itu mengatakan bahwasanya mana ada utusan itu kemudian lahir tanpa bapak. Loh, logika apa ini? Itu kan kita berbicara mujizat itu macam-macam gitu. Itu lahir tanpa bapak, termasuk yang tadi diterangkan oleh Bang Zuma itu. Bahwasanya Tuhan bisa aja menjadikan orang lewat tanpa bapak. Begitu juga misalnya Nabi Ibrahim yang dibakar dengan api tidak terbakar, bahkan merasa dingin. Nah, banyak lagi hal-hal mujizat itu yang dilihatnya itu bukan suatu yang miracle kemudian dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, ini rasional yang absurd, artinya sesuatu yang memang tebak-tebakan. Mana ada Tuhan dimulai daripada abad pertama, pada umur bumi ini jutaan tahun ya. Baru aja ada kreasi Tuhan. Nah, itu kan berarti memang satu cocokologi daripada ini jadi Tuhan pantas nih karena hebat nih, sakti nih karena lahir tanpa bapak. Ya, nggak bisa begitu gitu. Tapi nggak sakti juga Bu ya, karena dibilang 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi ada dua natur katanya. Masih kalah sakti sama Krishna dalam pengajaran Hindu. Iya, Krishna begitu lahir sudah langsung dewa, bukan manusia. Nah, harusnya jadi Tuhan juga itu. Sejak lahir dia dewa, tidak pernah manusia. Tuh Krishna tuh lebih hebat lagi, nggak pernah ada ceritanya dual natur, manusia dan Tuhan gitu. Nggak gitu. Lebih kalau bagus jangan nyembah Yesus lah, Kristen mendingan ikut Krishna aja, Hindu kalau gitu. Masuk Islam. Jangan masuk Islam ya, jangan belajar dulu dari Hindu lah. Karena ketinggalan zaman kalau ngikut untuk mengimani manusia itu Tuhan itu kok mundur ya, akalnya kayaknya mundur gitu. Abraham udah bilang Tuhan itu harus tidak mungkin pernah binasa. Itu pengajaran Abraham, bagaimana dia menghancurkan berhala-berhala. Termasuk matahari, bulan, gunung yang dianggap hebat itu ternyata bisa musnah binasa, bisa hancur. Itu teori yang nggak terbantahkan itu mengenai siapa yang layak dikatakan sebagai Sang Maha Pencipta yang tidak mungkin bisa binasa. Yesus bisa mati, jadi bukan Tuhan ya. Udah menolak ilmu yang dari Abraham itu. Gitu loh. Jadi kami nggak ngajak-ngajak kau masuk Islam loh, nggak. Lagi jangan lah. Kalau dia masuk Islam bikin repot umat Islam ini, jadi pada bodoh-bodoh ntar. Harus cerdas, capek ngajarin yang kayak model kayak kau ini loh. Kayaknya nggak usah lah, capek kali ngajarinya. Nggak, akalnya nggak kerja. Apa ya? Kalau kayak pembuluh darahnya terlalu banyak yang macet kayaknya itu. Itu dokter bedah aja kayaknya males itu. Operasi bedah sarafnya aja gantiin berapa banyak saraf itu harus ya. Mahal biayanya, nggak usah lah kau jangan masuk Islam lah. Ateis saja, ateis bagusan. Yang penting kau tinggalkan, jangan nyembah anak orang. Manusia, Tuhan. Masa kau nggak tahu? Manusia nggak mungkin Tuhan nggak mungkin manusia. Namanya Tuhan, bukan manusia. Ya beda nyebutnya, harus beda lah. Apa ya pula Tuhan, manusia kau bilang Tuhan kan gitu.
Kan nggak nyambung kok itu. Nggak pakai akal berarti, nggak berpikir. Itu loh. Sejak awal itu manusia mengenal tentang kesepakatan menyebutkan kata untuk mewakili sesuatu. Gitu ya. Tuhan ya tentang yang menciptakan segala sesuatu. Sang Maha Pencipta, benar Tuhan itu dalam bahasa Indonesia aja itu baru muncul zaman Ledecker, itu baru ada. Sebelumnya nggak ada Tuhan itu di bahasa Indonesia. Koma, come to Papa. Siapa nih? Ramli. Ya Bang Ramli. Ramli. Ya, come to Papa. Islam Kristen. Come to Papa. Siapa nih? Abah Reno ya, Abah Reno, come to Papa. Monitor Abah Reno, come to Papa. Nggak standby, nggak nyaut dia nih, turunkan aja. Yang standby aja. Gimana lo? Ada tanggapannya nggak lo? Ada terbuka sedikit akal kau tuh nggak? Ya paling enggak jangan mabok dulu lah selama seminggu, nanti ajak diskusi lagi, terang berpikirnya, baru mungkin bisa nyambung. Jangan makan babi dulu gitu. Ya, setidaknya belajar malu lah ya, Ustaz Abu ya. Iya. Belajar malu dulu gitu kalau sampai. Saya udah hampir 5 kali ketemu Abi nih, Abi Allah. Itu kalau ngomong Majapahit, itu aja yang diulang-ulang. Artinya memang ilmunya sekitar itu, atau itu adalah buku catatannya yang kalau ketemu saya dibaca itu, baca itu. Diajak keluar negeri ke dunia itu nggak nyambung gitu. Makanya saya ajak piknik, dodol aja piknik. Dodol aja piknik, ya benar juga. Abang Luhu, ini orang Batak nih, saya Luhu dia nih nampaknya marganya. Makanya kayak ngomongnya kan gitu kan. Sebenarnya kalau orang baca ini namanya menembaknya kepada marga Luhu nanti kalau orang Medan. Tapi logatnya Jawa dia. Nah, cuman nggak tahu. Dia kan banyak memang orang Batak di Pulau Jawa itu jago-jago bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa bisa. Cuman nggak ada orang Jawa namanya Luhu kan? Nggak ada gitu. Orang Batak ini Luhu biasanya marganya. Nggak tahu lah ya. Kalaupun bukan orang Batak, pokoknya kau jangan Kristen aja pokoknya. Karena udah jelas, Bible nggak mengajarkan siapapun yang baca untuk jadi Kristen. Kalau baca, tapi kalau kau nggak baca, cuma dengar-dengar dari pendeta, kau cuma dengar tipu-tipunya aja kok cek, ya itu deritamu lah ya. Kebodohanmu bukan tanggung jawab kami kan gitu kan. Kami hanya menyampaikan ilmu yang mungkin bisa kau terima, kau serap, bisa kau cek gitu. Mudah kok ngecek kayak tadi ya tentang data. Ya, agama mana yang paling banyak memusnahkan, menghancurkan, membunuh, itu ada di internet, bisa kok dibuka. Kau nggak jujur aja kau ngecek. Kalau jujur kau ngecek, kau tahunya itu. Ya. Orang yang sekarang ini ya, anak-anak yang kecil aja kalau suruh googling pandi kok, apalagi kau yang udah tua ya, ngomongmu aja udah bisa buat tipu-tipu kok. Yang nyimak itu ngerti ya, kalau orang yang bodoh sama yang orang-orang yang apa namanya istilahnya itu picik atau licik itu tahu kan lah ya. Drama-drama, tipu-tipu itu di gereja aja pakai, jangan di umum, nanti malu kau loh, ya. Karena di gerejamu kau memang ya mungkin karena sudah terbiasa kalian tertipu itu ya, tipuan kuno Romawi itu ya nggak masalah sama kalian. Tapi kalau di
publik ini sekarang orang udah meninggalkan Kristen masalahnya. Kamu masih di situ juga diketawain orang kok nanti. Ya udah ke rumah aku nih sekarang kalau orang keluar dari gereja diketawain, masih Kristen, masih bodoh katanya digituin. Masih gila nih. Lah, dulu saya masih ingat di tahun-tahun 70-an, saya sekolah 70-an itu kalau teman sekolah ada satu Kristen itu, dia sendiri yang malu. Kalau ditanya kamu Kristen, enggak, padahal Kristen. Kemarin Ustaz Abu ada yang sama aku diskusi, gak ngaku Kristen, ngaku setan loh, aku iblis katanya. Terakhir, ngakunya animisme tadinya ya kan, gak punya Tuhan, ateis katanya, gak kenal Tuhan. Lama-lama ngaku setan loh dia. Aku setan apa katanya? Lanjut. Ngaku Kristen, gak mau ngaku Kristen, malu dia ngaku Kristen. Ya terlanjur. Gawat loh itu, kasihan loh. Karena kita kan hafal Bible-nya ya. Dia setiap kali kita suruh cek dia bingung kok bener gitu, nggak bisa bantah dia kan, kata-katanya kok iya kok bener gitu. Ngaku-ngaku ya nggak berani ngaku Kristen kan, malu, lebih tahu kita Bible dan dia mau ngaku-ngaku doang, nggak pernah baca kan. Kawin kong beca loh. Wah, masih Kristen, masih jumpa anak orang katanya. Zaman udah modern, handphone aja mahal katanya. Tuhan masih anak orang nih. Gitu-gitu ini sini loh, bener. Termasuk aku sih ngomong gitu kadang-kadang. Karena memang ya biasa ya kalau kita di sini. Tapi di luar negeri juga sama Bang Bejo. Di Australia ini kan memang dianggap agama itu udah nggak rasional lagi. Tapi yang dimaksud agama itu adalah Kristen. Kalau mereka berbicara dengan Islam nggak berani, karena kita sangat rasional dan sering membuka seminar-seminar, debat-debat terbuka. Mereka nggak sampai logikanya berbicara dengan orang Islam, tapi dengan Kristen itu menjadi satu memang bulian gitu. Itu yang dimaksud dalam siapa yang mengatakan bahwasanya the religion is watchmaker gitu. Artinya agama itu the God, maksudnya the God itu is watchmaker. Jadi Tuhan itu adalah pembuat jam. Itu kan yang dituju sebetulnya Kristen. Jadi agama Kristen ini udah dibikinin agamanya, terus mau dijalankannya terserah lah. Kayak jam itu kan udah dibuat, tinggal nanti diputar sana, diputar sini, dicocokin sana, cocokin sini. Kalau baterainya habis diganti. Gitu. Iya. Nusirwan minta request naik. Nusirwan. Ya, Nusirwan Islam Kristen, Nusirwan. Soalnya akun profilnya nggak kelihatan gambar apa-apa, namanya juga Nusirwan. Islam Kristen, Nusirwan. Ini follow saya. Nusirwan. Kristen atau Islam? Maaf, Waalaikumsalam. Maaf Pak, salah sambung, salah pencet. Oh, kepencet. Oh ya, oke. Ya, terima aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Nusirwan. Mana tahu ada saudara-saudaranya, tetangganya yang Kristen, undang-undang naik kemari aja, mana tahu. Ini si Luhu ini kok nggak ada musiknya? Gimana? Udah nyerah, Luhu? Iya, lagi malu dia, Bang Raja Selatan. Lagi malu. Dari tadi dia bawakan cara-cara berdiskusi itu kan tipu-tipunya ketahuan ya. Bohongnya itu jelas kelihatan. Lagi malu dia. Belajar malu kayaknya. Baguslah. Biar biasanya kan awal dari adab manusia itu dengan malu dulu ya. Kalau ada malunya, adabnya akan ada muncul nanti. Kan belum ya. Biar tapi enak lah apologet Kristen ini naik di komalnya Islam ini nggak pernah di-kick, nggak pernah di-mute ya. Tapi kalau kita naik di komalnya Kristen, waduh parah udah. Belum bernafas sebentar aja ini, udah Bang diturunkan. Parah. Apologet Kristen ini kok nggak ada yang bermutu. Naiklah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bono. Ini Bang Bono Cikal nih. Assalamualaikum Bang Bono. Salam.
Ya, turun dia lagi. Ya, kalau ada yang mau bertanya mungkin ya tentang yang tadi dibahas atau yang sedang kita bicarakan barusan, ada yang mau dibantah tentang Kristen, mungkin tentang orang yang sekarang sudah malu keluar dari gereja, benarkah seperti itu atau Anda mau bantah, boleh, nah ya apa-apa, silakan. Ada yang Kristen lah yang utama ya. Kalau yang Muslim pun mau menyampaikan tentang pengalaman seperti itu, boleh juga kita naik. Karena kita amati kejadiannya, kayak di Medan Sumatera Utara kemarin ya, ada kejadian orang yang katanya mau demo gara-gara dagangannya itu dianggap sara gitu ya, dilarang, padahal itu sebenarnya penertiban kota. Itu lucu ya, akibat dia Kristen, akibat dia menyembah anak orang ya, menghalalkan semua yang haram, semua mau ditabrak, mau dilanggar. Inilah ya kebiasaan orang-orang yang mengikuti pengajaran yang nggak ada adabnya, adab budayanya nggak jalan gitu. Diatur nggak mau, cuman mau disuruh diatur aja pun susah ya. Demo rame-rame. Beda ya, umat Islam itu kalau ada masalah dengan kemanusiaan ya, dengan adanya kebudayaan yang bakal terancam gitu, nah, baru demo kita. Ini urusannya urusan kalian yang tidak mau ditertibkan, nggak mau hukum, kalian demo, nggak mau aturan. Makanya habis itu ya. Semua pemangku-pemangku adat, raja-raja adat budaya Nusantara ini rata-rata mereka ini yang membuat satu persatu hilang ya. Sebenarnya bukan di masa Nusantara ya, banyak bangsa yang kena ya, benua Amerika juga kena, benua Australia juga kena ya, banyak itu ya Ustaz Abu ya. Lah iya, itu sejarah gitu. Betul-betul musnah ya. Mungkin yang bertahan mungkin Mesir ya, yang masih ada ya, sisanya benua Afrika ya, masih ada lah ya keturunan asli ya. Tadi maksudnya penduduk asli gitu? Iya, yang penduduk benua yang asli itu kan Afrika masih ada ya penduduk asli kan? Hampir punah juga. Sebetulnya mereka kan memang diperbodoh, nggak disekolahkan. Paling tinggi dia sekolahnya SMP. Nah juga memang ada yang memang kelihatannya baik, tetapi membunuh gitu, merusak. Yaitu diberi diskon apa namanya, spesial kalau masuk pub gratis minum segala macam, itu ada hal-hal yang seperti itu. Jadi memang jadi diperbodoh otaknya. Iya. Beda ya cara genosetnya dengan cara suicide ya, bunuh diri jadinya ya. Iya. Ya. Kalau yang Amerika kan masih berjuang ya, mereka berjuang berperang gitu ya, dimusnahkan. Australia juga kayaknya separuh berperang, separuh juga sama ya, karena begitu juga ya, padat ya. Genocide, dihabisin. Genocide juga. Itu makanya ada yang namanya Australian Days, itu nggak mau dikatakan hari jadinya atau kemerdekaannya Australia, mereka malu itu. Jadi termasuk mourning hari duka cita. Ya, Asia Tengah, Asia Timur juga rata-rata kena efek yang sama kan? Itu dari tadi Tante Eca kok diem-diem aja Bang? Mana diam dari tadi, dia mah ada kau yang nggak ada komentar Bu. Ya sayang deh suaranya, takutnya terinfiltrasi dengan gagasannya AB9 ini, kadang-kadang suka cetus-cetus nggak ilmu gitu, nggak ilmiah.
Ya kalau abang cerdas, kalau abang berilmu, ya kasih cerdas lagi ke orang lain gitu loh bang. Kalau abang pintar, ya kasih dari tadi- kepintaran abang ke orang lain gitu bang. Itulah Hidup itu dari tadi kita ngajarin gitu, tapi kok nggak nyambung ya. Ini saya mau kasih Anda tahu tadi. menjengkali saya, jangan bang. Berarti ilmumu itu masih rendah bang. Nah itu dia. Kalau di Al-Quran ada namanya gitu, yang dikatakan bahwasanya mereka itu merasa baik padahal mereka itu padahal sesat itu. Enggak, kalau Anda menjengkali seseorang berarti ilmumu itu masih rendah bang. Itu dia, makanya Ica itu dia tinggi dia, makanya sayang dia suaranya, apalagi berbicara dengan AB9 gitu. Makanya kalau lihat narasi Bang Zuma tadi, itu dia menggunakan kata-kata yang memang nggak langsung ilmiah. Karena sayang kalau keilmiahannya Bang Zuna bicara sama AB9 itu nggak apple to apple gitu. Makanya dianggap yang jahat di Indonesia adalah Islam. Kemudian yang bembun-bun Islam. Kemudian ada di Sulawesi kuburan yang istrinya ratusan ribu itu korban Westerling Islam. Ya, itu kan sebagai pemikiran membuka gagasan berpikir itu. Tetapi nggak terbuka juga pikiran AB9 ini. Nah itu artinya apa? Nah, kalau di Al-Quran sesumum bukmun umyun faum layar jiun, buta tuli bisu, nggak bakal dia terbuka pikirannya. Nggak ngerti dia tuh Bu ya, nggak ngerti dia. Nggak nyampe, emang kualitasnya nggak nyerap ilmu dia tuh. Nggak nyerap. Cuma asal Ini loh bang, ibaratnya ilmu-ilmu kepintaran dan kecerdasan kalian itu belum nyerap di kepalaku gitu loh bang. Ya memang nggak bisa lah. Memang Kelas bisa, luar. memang AB ini kelasnya kelas luar biasa itu. Jadi ada sebuah sekolahan, kalau di Indonesia kan ada sekolah luar biasa. Nah itu pas di situ tuh. jadi ada terapi khusus gitu. Ya terapi khusus karena memang kita nggak punya ilmu itu untuk mentreatment AB9 ini. Gini loh bang, kayak seperti saya punya anak bang. Perilaku anak saya itu mencontoh dari orang tuanya, baik atau buruknya. Betul tidak bang? Oh, kalau anakmu kayaknya malu deh. Kalau aku anakmu gitu mungkin loh aku bang. malu. Saya juga memandang Islam itu kok yang saya lihat mencerminkan contoh-contoh yang tidak baik gitu loh bang. Yang mana? Yang nggak baik yang mana coba? Ya contohnya salah satunya dalam tutur berkata seperti si Abu ini. Itu kan tidak baik. Apa yang mau saya contoh? Oke. Bang. Selamat siang Hujan. Nih kalau mau Selamat nih siang Hujan. Hujan, selamat siang. Oke, saya tanggapin loh ini. Tutur kata, tapi logiknya kita pakai gitu abangku. Dalam kekristenan kalau Raja Selatan mengucapkan yaitu menuhankan anak manusia itu logik enggak? Menghujat enggak? Tidak, karena yaitu manusia ini punya pemikiran. Manusia itu punya akal waras. Tidak mungkin bang, kera menyembah kera, manusia menyembah manusia. Tapi Anda itu menyembah anak manusia bang. Itu akal warasnya Anda di mana? Kami dibilang penghujat, tutur katanya tidak sopan. Tapi logikanya, gimana keadaannya orang Kristen ini? Menuhankan Tuhan yang esa atau menuhankan kemanusiaan yang esa? Logik nggak? Loh, logik. Kami tidak akan bernarasi liar. Logikanya di mana? Akal warasnya Anda itu di mana? Lanjut Kang Abu. Tadi saya mau juga komentari, ada benarnya juga ketika AB9 itu bilang kalau tidak ada penyaliban itu tidak ada Islam. Ya itu antara yes or not. Tapi logikanya gini, sebetulnya datangnya Islam diantaranya juga adalah meluruskan kesesatan agama sebelumnya. Jadi kalau ketika penyaliban itu ada sebuah kesesatan, of course ada
agama yang baru untuk meluruskannya. Sama halnya agama-agama sebelumnya begitu. Tatkala nabi-nabinya, nabi nggak salah, pengikutnya sesat, ada nabi baru. Ada nabi yang dikhianati, ada nabi baru. Ini hadisnya begini bunyinya. Rasulullah mengatakan, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel ini dipimpin oleh para nabi-nabi. Kullama khalafa nabiyan, kullama halaka nabiyan khalafa nabiyan. Tatkala nabi-nabi itu dikhianati, dibunuh, usir dan didustakan, maka digantikan oleh nabi lain. Walakin al-an la nabiy ba'di. Akan tetapi sekarang tidak ada lagi nabi. Nah, nggak ada lagi nabi, ada terusannya panjang hadis itu, nanti saya akan bacakan kalau mau diterusin. Intinya adalah memang itu estafet daripada nabi-nabi utusan Allah. Seperti itu, ketika agama sebelumnya sesat, ada nabi lagi. Maka ada kalimat dalam surah Al-Maidah ayat 48, musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih. Jadi untuk meluruskan agama sebelumnya dan juga menghapus hukum-hukum yang telah disesatkan oleh mereka sebelumnya. Nah itu, betul AB9 tadi, tapi secara nggak sengaja kali betulnya. Kalau dia tadi kan hanya cuman mau apa ya, mau muter-muter lidah aja mengatakan. Karena di Bang Juma tadi kan tanpa penyalipan ya, Kristen itu tidak akan menjadi sebuah pengajaran keagamaan, tidak berguna ajaran daripada kekristenan tanpa ada penyalipan. Karena memang basicnya Kristen ya penyalipan. Itu tertulis di Bible-nya gitu. Ya mau muter-muter aja nya kalau si Lohu nih. Maaf saya sambil ngelayanin ada customer tadi. Lanjut aja Bang. Ya, selamat siang Power 77. Power 77, selamat siang. Power 77, selamat siang. Wah, gak bergeming. Silakan turun. Kenapa Bang? Silakan turun. Ya. Selamat siang Ustadz Bertasbih. Selamat siang, selamat siang. Iya, selamat siang Bang. Islam Kristen Bang? Kristen. Oke, siap. Silakan Bang Bejo. Ya. Ini ada tema nih, Kristen pengikutnya. Apa temanya? Ya. Tuh baca Bang. Penulisnya Bang. Menurut Abang itu pertanyaan tentang Kristen apakah pengikut iblis ini pendapat Pak? Kau menanyakan dengan sempurna, aturan yang sempurna yang saya tanyakan. Bukan, ini kan tema dibuat. Kenapa Bang gitu? Di mana sempurna itu? Saya tanya. Bukan, maksudnya gini ya, ada tema itu. Iya, di mana yang sempurna itu saya tanya. Kau nanyakan yang berbobrok. Nggak ada yang tentang sempurna tulisannya situ Bang. Oh, sempurna nggak saya tanya. Ikut iblis gitu, itu pertanyaan tentang tema. Gitu. Al-Quran sempurna nggak saya tanya Bang. Bang, Al-Quran sempurna nggak? Nanti dijawab satu-satu lah yang temanya dulu. Temanya Kristen pengikut iblis itu tanggapannya ya, apa gitu. Kita akan jawab tentang Al-Quran itu aja dulu. Karena gini, kalau nggak dijawab Bang, berarti ini pertanyaan benar. Nggak dijawab. Kristen pengikut iblis, Anda nggak jawab, berarti benar nih pengikut iblis. Jawab Bang, supaya jangan jadi pengikut iblis. Ada kesempatan Anda untuk menjawab. Karena kamu nggak paham makanya. Bukan nggak paham, temanya dibuat di sini begitu ya. Kalian yang Kristen yang naik kemari diberikan peluang kesempatan. Coba jelaskan, kamu kan bikin tema. Coba jelaskan. Ini temanya sudah dibuat seperti itu. Pengikut iblisnya? Pertanyaan itu Bang, tulisannya ada tanda-tanda tanyaannya. Kristen pengikut iblis. Bang, tanggung jawab. Artinya membuat tema, tanggung jawab. Artinya harus ada dari orang Kristen yang menyatakan bukan gitu. Alasannya begini. Kalau nggak dijawab, berarti pertanyaan ini disepakati oleh kalian yang Kristen yang menanggapinya gitu, dianggap benar ini nanti.
Gitu bang, Anda paham nggak? Kami yang buat Tanggung sumber jawab kami lah. dulu yang membuat tema ini. Lah, jadi kalau Karena kami misalnya anggap, Kristen bilang Muhammad kafir gimana? karena kami lihat kayak kau ini bang naik kemari nggak punya adab kayak iblis. Jadi kau bantah bang, Lah, supaya kok nggak punya adab? supaya jangan Sapa tuduhan kami saya ini dia? benar. Ya, Saya- kau diberi ruang untuk Diam. menjawab itu. Silakan dijawab. Atau kau berpendapat benar ya? Kristen mengikuti iblis gitu. Betul bang, Bener ya, Wahyu Bang? 3 nomor 9 Kau itu bikin Kristen tema, kau kasih jamaah tahu, iblis bang. Bang. Karena kami Kau lihat kasih kalian kayak tahu. iblis bang. Boleh-boleh aja kan kami untuk Betul. memberikan ini tema bertanya. Kalau dibilang iblis, apakah kami menciptakan iblis? Karena adab perilaku Kami menciptakan apa yang iblis dihasilkan oleh Kristen seolah-olah itu iblis. Enggak, kami menciptakan Silakan dijelaskan bang, iblis, silakan, enggak. silakan. Yang menciptakan Maaf, iblis yang siapa? buat tema Islam. kami, kalau Anda nggak menjawab juga sekali lagi saya turunkan bang ya. Berarti Anda sepakat Kristen iblis. Saya beri kesempatan satu kali lagi, Anda jelaskan tema kami, Anda tanggapi atau Anda tidak kami beri ruang kembali di sini diskusi. Padahal jawabnya gampang. Satu kali Misalnya, lagi. Ya, terserah. kalau Satu saya kali ini Kristen tidak memberikan ditanya, tanggapan sesuai dengan tema, saya turunkan Anda bang ya. Silakan, padahal saya kasih kesempatan. gampang itu jawabnya, bilang enggak gitu. Emang kalian kan kamu diskusi. Mau nanggapin bang ya? Oke bang ya, makasih. Selamat siang. Enggak, udah. Gampang, udah terlambat kok bang, terlambat kok bang. Dari tadi udah aku kasih peluang, udah aku jelaskan maksudnya. Jadi kau sepakat ya Kristen iblis, kau ya. Oke Nabi Itu kan 28 silakan. Ada question mark. Ya, gimana? Ya, selamat siang semuanya. Selamat berpuasa. Siang, selamat siang bang Nabi 28, selamat puasa sama. Pertanyaan sama bang ya. Ada tema. Selamat hari pertanyaan. Selasa. Pertanyaan ini ya, Kristen mengikuti iblis. Silakan Anda jelaskan bang, apakah benar atau tidak, alasannya apa? Silakan bang. Oke, tidak. Alasannya bang, alasannya. Nanti saya kasih tanggapan. Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Di Wahyu 3 nomor 9. Tunjukkan aja dalilnya. Ya, baca. Wahyu 3 nomor 9, lihatlah berapa orang dari jamaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Anda orang Yahudi apa bukan? Iya, makanya kami bilang kan tidak. Ya, Wahyu 3 berapa? 9. Ya, silakan. Coba baca. Apakah orang Kristen itu orang Yahudi? Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, beberapa orang. Kau baca, kau ngerti baca nggak kau? Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Bisa aja 3 ekor itu. Kenapa kau bilang semua? Beberapa itu nggak nominal, itu tidak disebutkan di sini. Beberapa itu tidak semua. Sekian Beberapa yaitu orang 1 di sini triliun, adalah itu orang bodoh. beberapa masih tidak tercantum yaitu nominal Dengar di dulu, sini. dengar dulu. Anda orang Yahudi atau orang Kristen? Nah, ini udah kejam-kejam. Kau bertanya atau kau yang menjawab sendiri pertanyaanmu? Oke, lanjutlah Kang Bejo. Kejang-kejang kata dia. Kau dengan Nabi 28 lo, nggak sembarangan kau ngomong. Oke, Dari jadi satu kalimat saja saya sudah tahu. Jadi ini pertanyaan kami punya alasan kenapa bang? Karena kami lihat ya orang yang sebagai seorang Kristen ya mereka mengaku menuhankan anak manusia Yesus anak Maria ya. Padahal pengajaran para nabi ada tentang mengenali satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesusnya sendiri berkata adalah untuk mengenal satu-satunya Tuhan yang benar sama juga ya dengan para nabi-nabi. Masalahnya yang Kristen bang menampilkan menentang ajaran sang tokoh Yesusnya tapi mengaku sebagai pengikut Yesus. Ini kan orang yang berdusta ya, apa ciri-cirinya iblis. Itu tadi dalil yang disampaikan sama dengan Raja Selatan tadi kalau dibaca dengan jujur abang baca ya dalil tadi itu pemaknaannya arahnya ke sana. Orang yang bukan Yahudi gitu ya. Kalau abang jujur nih baca dalilnya pakai ilmu gitu. Dan perilaku itu tampil dari kekristenan sendiri menentang semua aturan hukum Tuhan yang seharusnya diikuti tapi dikatakan itu bukan untuk kami. Setiap ada aturan disampaikan dari para nabi, Kristen selalu menjawab itu bukan untuk kami.
jawab itu bukan untuk kami. Apa yang dikatakan tentang iblis itu sendiri, ya, yang selalu menentang hukum Tuhan. Itu yang terjadi. Tuduhan kami arahnya ke sana. Apakah benar Kristen ini pengikut iblis gitu? Karena kok ciri-cirinya kayak iblis. Hukum Tuhan ditentang. Ya, melakukan seperti ya banyak yang kami temukan ya, naik ke rumah muslim itu berpura-pura, menipu, memfitnah gitu ya, membawa tuduhan yang tidak berdasar, tidak punya pengetahuan atas apa yang dituduhkan gitu. Ini ciri-ciri daripada apa? Orang-orang yang membawa penyesatan, fitnah, ini orang-orang yang membencian, padahal berbeda ya dengan pengajaran para nabi. Silakan Anda jelaskan kalau saya salah. Bagaimana Anda bukan pengikut iblis? Silakan Bang. Saya ajak dialog ya. Sudah ya. Jadi udah aku jawab ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Beberapa orang di sini di roomnya Kucung. Beberapa orang tidak puasa. Artinya kan nggak semua. Itu loh. Jadi diksi pertama, jangan dulu dijawab. Diksi pertama itu harus dipahami. Jadi apa yang harus Anda tanya di situ? Pertanyaan kedua, silakan. Baca semuanya Bang, satu data itu baca semua. Iya, saya minta bantahan dari Abang. Kalau Anda cuma mau ditanya, Bang. Saya sudah bantah tidak? Saya sudah bantah dari tadi. Bang, resikonya gini, Bang. Kalau yang Anda bantah ya disimak sama yang menyimak di bawah, ya. Dianggap mereka Anda tidak menjelaskan bahwasannya Kristen bukan pengikut iblis. Oke, kasih saya waktu kalau begitu. Oke. Silakan Bang, Anda jabarkan Kristen. Silakan Anda jabarkan Kristen seperti apa yang Anda pahami dan yang Anda tampilkan dalam hidup Anda sehari-hari. Silakan Bang. Oke. Jadi lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi beberapa orang itu mengaku sebagai pengikut A, padahal bukan pengikut A. Beberapa orang mengaku Islam padahal bukan Islam. Artinya ada di sana penyusup. Artinya ada di sana orang-orang serigala berbulu domba di tengah-tengah kawanan itu, di tengah-tengah kelompok itu. Itu yang sedang di dalam konteks Wahyu 3 ayat 9. Oke, silakan lagi. Apa lagi yang mau kau tanya? Oke, jadi saya tanggapi gini ya. Anda sudah menjabarkan agak jujur tentang yang tadi ya, yang disampaikan. Oke, jadi di situ ada pernyataan tentang yang orang-orang yang berdusta. Anda sudah contohkan yang mengaku mengikuti seseorang tokoh, tapi ternyata tidak mengikuti gitu ya. Ini dusta contohnya. Nah, ini juga kami lihat dari orang yang mengaku sebagai Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus. Tapi dalam kenyataannya ada panduannya pengajaran tentang sosok Yesus yang dikatakan Kristus itu di Bible. Dia memberikan contoh untuk tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat. Contoh ya, jangan kau menyangka aku datang untuk menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena aku datang bukan untuk menghilangkan tapi untuk menggenapinya. Yesus bilang itu. Ya, dalam hukum Taurat itu ada banyak aturan, ya, banyak aturan mengharamkan makanan, ya, untuk melarang melakukan perbuatan yang menentang perintah Tuhan. Larangan untuk melakukan penganiayaan, pembunuhan itu ada di dalamnya. Terhadap orang tua, penghormatan, larangan untuk mengambil milik orang lain, ya. Larangan untuk berzina. Ada banyak hukum dalam hukum Taurat itu. Ada 613 perintah dan larangan, tapi kalian selalu berdalih hanya menggunakan 10 yang sebenarnya cuma 10 hukum yang terutama yang kalian akui. Ya,
Yang lainnya kalian anggap nggak ada. Apalagi ada pernyataan di Bible itu yang tentang penyalipan ya. Kalian dukung sekali tentang itu ya. Yang Paulus katakan bahwasannya karena telah matinya Yesus di tiang salib, maka segala hukum Taurat dan segala aturannya itu dibatalkan. Kan gitu kan. Ini paling kalian dukung kan. Yang kalian terima katanya hanya satu hukum kasih. Kan gitu. Ini orang-orang yang menentang Yesus, mengaku mengikut Yesus. Yesus mengajarkan untuk mengikut perintah Sang Bapa, bukan untuk mengikut perintah dari orang-orang yang menyampaikan menentang perintah Bapa. Yesus bilang kalau ketemu dengan orang berkata dia bertemu dengan Mesias di padang gurun bilik tertutup, jangan percaya. Paulus ngaku bertemu Yesus di padang gurun, Yohanes bertemu di bilik tertutup, kalian malah percaya. Banyak contoh bang, ya, yang kalian menentang Yesus tapi kalian bilang kalian mengikut Yesus. Itu salah satu ciri tadi. Abang sendiri memberikan cirinya ya. Saya memberikan contoh dalam Bible yang dilakukan Kristen. Ya, kenapa? Karena kalian akui ada surat-suratnya Paulus jadikan sebagai kitab suci. Padahal nggak pernah ada aturan oleh Yesus untuk menetapkan yang mana kitab suci dari dia. Ada nggak bang? Nggak ada kan? Nggak ada kan bang? Nah, Apa yang nggak ada? nggak ada bang. Kalau misalnya Apanya Yesus yang nggak ada? Yesus nggak pernah menyatakan ambillah pengajaran Syanu untuk sebagai kitab suci atau ambillah pengajaran Syanu untuk, nggak ada. Yang dia bilang apa? Aku adalah gembala yang baik. Dombaku mengenal aku. Nggak ngerti. Apanya Dan yang nggak mereka ada? mengikuti aku. Nggak pernah Yesus menyuruh kalian untuk mengambil pengajaran Paulus, Markus, Yohanes, Lukas, Matius. Nggak ada setahu saya dalam penyampaian Yesus untuk mengambil pengajaran para murid-murid Yesus ini. Ingat di sini kau bertanya. Ini kan tanda tanya. Kristen pengikut iblis. Saya kan, Kau jangan menyimpulkan. Kau di sini sudah memberi jawaban atas pertanyaanmu sendiri. Saya Kau bertanya atau menggurui saya. Kau kan di sini murid. Kau kan bertanya di sini kan? Sudah kamu jawab. Saya tanggapi jawabanmu tadi sesuai dengan. Ini tema kalian loh, makanya saya naik. Ternyata banyak murid di sini, makanya saya naik. Tadi kan kamu sudah menanggapi tentang tadi dalil yang kau pertanyakan. Sudah kau jabarkan. Dan dalam dalil tersebut ada perkataan berdusta. Kau jabarkan bahwasannya ciri-cirinya adalah orang yang mengaku mengikut seorang tokoh tapi tidak melakukan apapun yang dari tokoh itu. Itu kan ciri dusta tadi. Saya hanya memberi contoh yang ada dalam Kristen dan Bible-nya. Salah? Kalau salah, tanggapin. Barangkali kita Sudah miscommunication sekarang sama pertanyaan keduamu apa? Kan sudah kau jelaskan tadi. Ada di sana mengaku Islam tapi bukan Islam. Itu kan sudah kau jelaskan tadi. Jadi ya, itu Bang Nap, konteksnya di Bang Nap. situ. Yang Sebentar ya. temanya kan Kristen pengikut iblis. Tadi udah dikasih dalil wahyu. Anda tadi udah tanggapin bahwa Sudah yang lain dulu nggak ngerti. Ini gini bro, sebentar bro. Saya membuktikan kami benar dengan Oke, gini, cara gini, apa? gini. Ini namanya diskusi bang, berargumentasi, mempertahankan argumen. Ya, banyak kali kau bicara dari tadi aku belum bicara. Ini namanya diskusi. Kalau anda nggak mampu Ya, diskusi, gantian lah, jangan gantian. sok pintar di sini. Jangan, ini room kami, ya. Kalau Ya, kau mau jadi kau diskusi bikin terus, notes, ya. kalau Gitu, kau mau maksudnya. diskusi terus, lanjut diskusi. Saya tanggapi tadi temamu dengan argumen saya. Kamu silakan bantah diskusi, bukan Ya, emosi udah. bang. Udah, biar bukan sekarang emosi. saya bantah, udah. Emosimu saya kantongi, ya jangan Udah, jangan udah. ya sombongmu saya buang. Jangan di sini bawa-bawa itu. Sudah? Oke, tapi kan kamu seorang Kristen, kamu mampu berdialog, kamu punya ilmu, ada akal di kepalamu kau pakai. Tunjukkan itu pada publik supaya Kristen itu dihargai. Sudah? Oke, Nah, begini ya. silakan tanggapi. Biasakan mengerti apa yang kau ucapkan supaya jangan panjang kali lebar. Kalau kau sudah mengerti apa yang kau ucapkan, kau tidak perlu mutar-mutar kayak Tritunggal. Paham ya? Itu dulu. Jadi sekarang pertanyaan kedua, silakan kau bertanya. Saya dari tadi menjelaskan kita berdiskusi tema Kristen pengikut iblis.
Wah, tema tadi sudah diberikan, Anda minta dalil, sudah dijelaskan dalil wahyu. Anda tanggapi isinya. Saya minta jujur, Anda tadi akhirnya jujur membaca dalil tersebut. Dan saya tanggapi dalil itu, saya tambahkan dengan contoh yang kami pahami dari Kristen yang menentang isi pengajaran Yesus berdasarkan apa? Bible Anda, Bang. Ya. Kalau Anda nggak membantah ini, Anda minta pertanyaan kedua, berarti Anda nggak membantah saya, Kristen adalah pengikut iblis karena menentang Yesus dalam Bible. Anda nggak ngerti itu, Bang? Oke, berarti kau menuduh kami menentang Yesus. Buktikan mana? Tadi sudah saya jabarkan beberapa poin yang nyatanya. Dasarnya, dalilnya. Tadi saya sudah sampaikan beberapa poin. Kalau nggak kau dengar, itu urusan Itu Bang. tidak ada dalil. Kau di situ ngoceh. Saya tadi bawakan berdasarkan Bible, ya. Kalau kau nggak dengar, saya nggak ngurusin mengulang-ulang, bukan. Makanya dialog. Dalilnya saja. Apakah Pakai di Roma, akalmu di sini, bukan pakai emosimu. Saya bilang dari tadi. Bang Kalau Juma, nggak mampu. Kalau nggak mampunya kau berdialog, nggak mampu akalmu dipakai, malu kau mending turun. Saya sudah bilang Bang Juma ini jangan pakai Jangan ke Bang Juma. di sini, jangan pakai. Ku kantongi sombongmu, ku pantatin isi pengajaranmu. Kalau kau ini nggak Bang Juma, tampilkan dengan gimana baik. ini Bang Juma? Puasa ini loh teman. Kami menyampaikan dalam bahasa Indonesia, bahasa yang mudah Dalilnya dipahami, mana, Bang? untuk berdiskusi. Anda yang Dalilnya, membawakan Bang. konfrontasi, Anda yang bersalah, saya tidak. Saya hanya mempertahankan argumen diskusi. Tadi sudah saya jelaskan, Anda nggak menyimak, tanggung jawabmu sendiri. Nggak ada dalilnya Bang, ayatnya nggak ada. Silahkan kau bahwa tuduhan tanggapi, itu kau benar. tampilkanlah Kristen itu tidak tentang Yesus. Saya akan tunjukkan Bang Bejo. Silakan. Iya Bang, tunjukkan dalilnya Bang, tunjukkan Bang. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Di Matius 25 nomor 41, dan ia akan berkata kepada mereka yang sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis. Bang, orang terkutuk itu adalah masuk ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis. Ingatlah Bang, Galatia 3 nomor 13, yang kekal yang tersedia untuk iblis. Coba Anda terangkan Galatia 3 nomor 13, orang yang terkutuk itu siapa Bang? Sedangkan di Matius 25 nomor 41, orang terkutuk masuk ke dalam api yang kekal yang tersedia di dalamnya, yaitu iblis. Silakan Bang, terangkan. Oke, berarti Anda bertanya siapa yang terkutuk di situ toh? Oke, jadi jawabannya itu ada di Yesaya 53. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Coba ya kita buka ya. Jadi sebenarnya yang terkutuk itu adalah manusia itu. Yesaya 53 ya. Kita baca, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Perhatikan ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Elohim. Jadi itu Yesus melakukan take over. Harusnya saya yang di sana, tetapi dia mengambil kutuk itu supaya saya diberkati. Itu iman kami Bang. Itulah keyakinan kami. Berarti makanya menurut Anda itu, sebentar dulu Bang. Ya, nanti saya belum 1 menit loh, sebentar Bang. Jangan terdistrak dia. Kalau Abang nggak percaya nggak masalah toh. Jadi yang penting saya bisa menjelaskan. Toh kita harus sepakat bahwa kita tidak sepakat. Ini diskusi yang baik. Jadi begini Bang.
Kami memahami bahwa abang salah paham karena tidak paham. Jadi sebenarnya lawan sengit saya adalah Tritunggal, bukan kalian. Makanya saya mau berdiskusi dengan kalian. Jadi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kita sebenarnya di sana, Bang. Kita di sana. Tetapi kita menyangka dia kena tulah dan ditindas oleh Elohim. Ini adalah nubuatan tentang salib di Galatia 3:13. Ini nubuatannya, penggenapannya di sana. Gitu, Bang. Silakan, Bang. Kenyataannya yang disalib siapa di situ? Yesus kan? Iya, kan? Bang. Iya. Anda anggap Yesus sebagai anak Tuhan, sesembahan. Bukan saya yang menganggap, Bang. Itu ada datanya, dalilnya. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 itu Kristus Tuhan itu yang diurapi Tuhan, Bang. Yang lahir Tuhan di situ, Bang. Bukan, Bang. Kristus Tuhan itu Lah, Anda pahami baca dulu, Bang. artinya, Makanya, ada arti Bang. maknanya, Bang. Telah lahir Kristus Abang Tuhan. bicara dengan Nabi di kota 28, Daud. Bang. Ini, aduh. Bang, Kalaupun ini kau setan, dengar monyet, dulu, binatang pun. Bang. Dengar, Abang Bang. hati-hati Dengar. kalau Saya ngomong, sampaikan hati-hati, ini ilmu. Bang. Saya enggak Beda, menanggapi Bang. mau Beda. gelarmu Saya apa. beda, Bang. Yang kau sebut Dengar, sendiri, Bang. Dengar, itu Bang. urusannya. Yang saya bahas Hari isi ini Bible telah dalam lahir bahasa. bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Yang saya jelaskan isi Bible-mu yang tertulis dalam bahasa. Kalau nggak mau dengar, nggak peduli aku. Aku bawa diskusi, dialog, bukan bawakan omonganmu pribadi, bukan ilmu yang kami tampilkan ya. Dalam kaidah ilmu bahasa ya, di dalam Lukas 2:11 itu ada kata Kristus Tuhan. Artinya sebenarnya apa Kristus? Kristus artinya adalah orang yang diurapi. Manusia itu yang diurapi. Artinya apa? Seorang pilihan yang direstui Tuhan, bukan Tuhan. Kalau kau nggak paham ini ya, apapun mau kau sebut tentang dirimu, tinggal kebohongan. Ilmu nggak kau pahami bahasa, kata-kata ini cuman kata-kata, ya, cuman kata-kata. Kalau tertipu hanya oleh kata-kata terjemahan yang kau rubah Oke, Bang hatimu, Bejo, boleh saya masuk nggak, Bang Bejo? bukan urusan kami gitu. Oke, Dolos silakan. Nah, sebentar. Begini teman-teman, Saya kasih kesempatan Dolos, biarin Dolos. Nabi 28 sebentar ya. Konsep penebusan juga ada di dalam iman Islam, namun berbeda dengan kekristenan dari sudut pandangnya. Pertama, mengapa berbeda? Karena di dalam Islam itu tidak percaya namanya dosa waris, ya. Kemudian di dalam Islam ini percaya dengan amal soleh ya, melakukan perbuatan baik seperti sedekah, terus sholat, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kafarat, penebusan khusus. Jadi jangan juga Nabi 28 membawa konsep kekristenan ke dalam sudut pandang teman-teman kita Islam. Karena mereka konsep penebusannya berbeda dengan apa yang sejarah penebusan di dalam iman Kristen. Jadi memang disinilah Sebentar, ini Islam atau apa? Kristen? Saya Kristen. Dolos Kristen. Sebentar dulu, ini Islam. Oh, tunggu dulu. Kenapa kau samakan pada penebusan dalam Islam? Jangan soal-soal pula lah. Tidak ada penebusan dalam Islam. Ada yang menyamakan. Oke, silakan lanjut. Saya di sini mengatakan berbeda cara pandang ya. Saya cuma membawa supaya si Nabi 28 jangan maksa gitu loh. Kalau misalkan teman-teman Islam mengatakan ya yang dikutuk itu Yesus dalam perjanjian baru, ya terima-terima saja karena memang di dalam kitab Musa juga dikatakan terkutuklah orang yang mati kayu salib dan Yesus mengambil itu. Nah, ketika Nabi 28 dan saya pribadi mengimani itu, ya jangan dipaksakan kepada teman-teman muslim. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya? Ya kita berawal kembali ke dalam agama Semitik ini dari Abraham, Nuh, ya kalau di dalam Islam ngomong Ibrahim itu ada konsep juga yang namanya korban persembahan. Makanya nanti Lebaran teman-teman kita Islam ini ada yang punya rezeki gitu ya, mereka memberikan sedekah mereka dalam bentuk korban. Tetapi kita Kristen tidak lagi melakukan hal itu karena kita lebih ke esensinya Bang Nabi 28. Jadi jangan dipaksa juga teman-teman Islam harus satu pandangan dengan Anda. Kalau dikatakan Yesus mati terkutuk ya silakan. Memang faktanya seperti itu. Cuman kan esensi dan nilainya juga harus kita pahami. Kalau teman-teman Islam terima ya silakan, kalau tidak juga silakan. Yang di dalam iman Kristen mengimani ketika Yesus mati dikutuk memang sudah dinubuatkan. Yang pertama, menjadi nubuatan. Siapa yang dikutuk? Yesus. Ya. Mengapa kok dia mau mati terkutuk padahal dia tidak berdosa di dalam perjanjian baru? Ya karena dia mengambil bagian kita.
layaknya seorang bapak. Saya numpang share opinion juga ya. Ini Bentar baru dulu, naik Bang. Bang Dolos kok udah bisa ngomong. Saya dari tadi nggak ngomong-ngomong. Iya, iya. Saya mau ngomong Tadi begini. saya kasih kesempatan karena tadi dia bilang mau nanggapin. Saya kira sebentar. Iya. Khotbah juga. Sebentar Iya, maaf iya. Dolos ya. Silakan. Yang berdialog saya dengan Nabi 28 tadi. Jadi Ya. saya kasih. Oke, kalau gitu ruang Dolos nggak usah Silakan. ngomong dulu lah. Silakan Bang Bejo silakan lanjut. Bang Abu kalau memang ada mau Oh baik menanggapi. baik. Saya sedikit Apa-apa, aja silakan, untuk sedikit aja. menyambungkan pembicaraan antara siapa aja yang ada di sini. Tema itu ada kata-kata pengikut. Seandainya ada kalimat misalnya saya pengikut Karl Marx, artinya ide-ide Karl Marx itu kita jalani saat ini. Bagaimana sang tokoh komunis itu ya, dia membuat sebuah sistem yang namanya sama rata sama rasa misalnya. Nah itu betul gitu. Nah ini pengikut ada dua. Kalau tujuannya iblis berarti memang nggak punya aturan. Tapi kalau pengikut Kristus yang namanya kata Kristen adalah pengikut Kristus, ternyata juga nggak benar juga. Bahwasannya yang namanya Yesus itu banyak memberikan aturan nggak dijalankan saat ini. Bahkan Kristen itu nggak agama yang nggak punya aturan. Coba tunjukkan datanya. Bagaimana? Oh, tunjukkan. Ini pertanyaan bagus. Kalau dikatakan ini saya mau kasih tahu. Kalau tadi disuruh tanya, saya buat tunjukkan rule-nya ada kesempatan tata diberi cara di bicara. Kalau Kristen sekarang itu saya beri menikah. jangan ngomong Bang. Jadi kan dikatakan begitu, tunjukkan. Banyak saya mau tunjukkan. Misalnya tata cara nikah menurut Yesus bagaimana. Kemudian tata cara hidup misalnya bermasyarakat menurut Yesus gimana. Kemudian tata cara implementasinya ketika bermuamalat ataupun transaksi antar manusia seperti apa. Ataupun Yesus itu misalnya harus dipotong kulupnya atau enggak gimana. Itu tata cara hidup diantaranya yang bersifat Itu ya. amali. Jadi itu ya Bang Dolos ya. Jadi yang dibahas tadi itu kami dengan Nabi 28. Kenapa kami kenapa? Tadi kami sudah tampilkan datanya. Ada indikasi-indikasi ya, mengaku sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, mengikut Yesus, tapi berdusta. Ya, malah menentang pengajaran-pengajaran yang diberikan Yesus. Ya. Bahkan bukan cuma Yesus, seluruh para nabi. Ada hukum Taurat diberikan sebelumnya yang kata Yesus juga tidak dihilangkan, tapi dibatalkan dan diiyakan oleh orang Kristen. Oke, boleh direspon nggak, Bang Bible-nya. Bejo? Yang berdialog saya dan Nabi 28. Saya hanya memberi Anda pemahaman yang sedang terjadi berlangsung. Ya, Boleh kami karena- berdialog langsung lagi dulu? Anda mendengarkan dulu, Bang. Anda kayaknya belum nyambung soalnya dengan dialog yang Bukan, disampaikan. karena saya naik ini sebenarnya kata Kristen pengikut iblis. Saya itu cuma bertanya, iya. gitu loh. Maksudnya Anda mengkategorikan Kristen sebagai pengikut iblis itu dalilnya di mana? Nah, itu tadi Raja Selatan. Oke, silakan, satu Bang. Wahyu. Oke. Izin Bang Bejo. Anda yaitu mengakui Yesus sebagai apa, Bang? Ya, sebagai Tuhan lah. Sebagai Tuhan. Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda berarti kalau mengikuti Yesus, itu pengikut Yesus, berarti menganggap Anda sebagai Yesus ini sebagai manusia. Anda antikristus kalau gitu. Kalau menuhankan Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7 Anda baca. Terangkan Kau pada baca. kami. 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Silakan. Kayaknya sebentar Bang Juma kayaknya standby ya Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Iya abangku. Oke, Nggak silakan apa-apa. Lanjut aja. Ya nanti kalau apa lanjut tanggapin silakan Bang Juma ya bilang. Ya. Ini sebenarnya khusus tepatnya kepada Nabi 28 ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, ini adalah diarahkan kepada Jesus only ya, yang menganggap Yesus adalah Bapa, yang menganggap Yesus adalah sang sumber. Nah, ini cocoknya untuk Nabi 28. Nah, kalau misalkan Raja apa ini nama akunnya nih mengatakan bahwa saya ini adalah pengikut iblis hanya karena ayat ini, ya justru pengikut iblis itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Begitu Bang Raja ya. Bagaimana
Saya sudah bisa menanggapi ini gimana? Saya nggak ngomong dari tadi. Silakan, Nabi 28 tanggapin. Tadi kan kamu sudah tahu kan yang kita bahas apa ya. Contohnya udah ada kan ya. Udah paham kan, kita berdialog, berdiskusi ya, bukan emosional ya. Oke. Lanjut ya. Ini Oke, bulan lanjut, puasa silakan. ini, santai aja. Bulan puasa santai. Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau kita memahami apa yang kita bicarakan, kita nggak muter-muter. Ini orang sekarang, kau itu dolos, kau itu Kristen semangat Islam. Kau mengatakan Yesus manusia. Mereka juga mengatakan, Bang Juma juga mengatakan Yesus manusia. Lah faktanya memang begitu Alkitab Memang katakan. kau kampret kau. Ya makanya kau udah Islam aja kau, syahadat aja kau. Beginilah Bodoh. teman-teman ya, kalau Udah nggak usah itu kau seperti diam kau. ini. Sekarang kita fokus kita dulu, Bang. Kepada Alkitab topik yang kita, Dolos. mengatakan. Kau di sini nggak tahu malu kau. Kau Kamu, semangatmu bro. Islam. Sudah kau nggak tahu malu kau. Sudah diam Kau diam. tuh hanya bisa menghujat Islam. Kalau di sini Diamlah kelihatan kau. sopan. Sopan kau Mana di ada sini. menghujat dari tadi? Iya, kau buka room kemarin kau menghujat Diamlah kau, nggak ada. Bang Juma aja sering ke room saya tertib kok. Kau jangan kau di sini menjadi pemecah belah. Fokus. Udah Kita punya rekaman loh, Nabi. Kau syahadat saja. Kita punya rekaman loh. Kau Kau menghina-hina syahadat loh. saja. Kau syahadat saja udah. Lanjut. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk mengatakan Yesus manusia, nggak perlu kau jadi Kristen. Karena semua orang Hindu, Buddha semua mengatakan Yesus manusia. Hanya JO yang mengatakan Yesus Tuhan satu-satunya. Jangan kau ngarang di sini. Kau kena batunya kau di sini. Ngomong sembarangan kau. Bang Nabi, kalau begitu tadi yang dikatakan Raja Selatan 2 Yohanes 1 ayat 7 ya, pernyataan tentang yang para penyesat yang telah datang, yang berkata bahwa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia itu kan penyesat, ya. Anda kan nggak mengakui dia sebagai manusia, sebagai Tuhan. Berarti Anda mengaku sebagai antikristus, penyesat, gitu maksudnya? Udah dengarkan. Jadi di situ, udah aku bilang sama kalian, berarti kalian nggak penyesat, Buddha nggak penyesat, Hindu nggak penyesat. Bagaimana orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan tiba-tiba jadi penyesat? Maka di situ apa yang salah? Itu yang harus kau tanya sama si Dulus itu. Jujur nggak dia di situ? Anda paham nggak yang di coba bawah koreksi tadi? dulu si Dulus itu. Coba dulu kau tahu nggak dia teks asli? Sebentar. Tanya dulu si Dulus itu. Yang berdialog kan kita. Dulus tadi hanya nimbrung. Saya hanya beri Enggak, dia kesempatan. kan dia yang bawa masalah itu. Coba Saya tanya dia. Bang Bejo bukan. sudah betul. Kami yang dikatakan bawa Bang itu. Bejo. Kami yang bawa Tapi itu. dikategorikan sebagai antikris karena kau tidak percaya bahwa Yesus adalah manusia. Ya Benar, Bang Bejo. berarti tahu nggak kau Ya, antikris? oke, Antikris itu santai yang aja. nggak percaya sama Yesus. Nggak, yang berdialog Yang ini percaya tadi. sama Yesus rupanya. Bukan, saya mempertanyakan ya tentang apa Udah naikkan dulu saya dengan Tritunggal kalau begitu. Naikkan saya dengan Tritunggal. Sudah saya dengan dia. ini room kami ya, room kami. Ya Kami sudah, ajak jangan kalian mengadu domba di sini kalau begitu. Kami ajak berdiskusi dengan tema dan sudah mengalir. Gimana? Siapa sih mau kalian? Dan sudah Gini, mengalir. Kan si Dolos sudah menantang nih. Naikkan saya dengan dia. Bukan Dolos, saya moderatornya bukan kau. Saya menentukan Ini roomnya. roomnya Islam. Kau ya pula udah. yang mengatur ini saya. Ini roomnya Ini Islam. saya yang mimpin Dan Dolos room, ada bukan Islam. kau. Oke, Hargai lanjut, kami di lanjut. sini. Oke, Jangan menjajah di mana-mana kau. Lanjut. Hargai moderator itulah Oh iya. Ternyata Dolos Islam, saya lupa. Silakan lanjut. Oke, jadi kau menerima bahwasan kau adalah antikristus karena mungkin karena kau nggak paham isi daripada 2 Yohanes 1 ayat 7 itu. Baca dulu makanya, jangan ngecap. Kalau Sudah belum ya? baca, ya. Oke. Sudah, jangan panjang-panjang kali lah. Nanti habis tenaga. Nggak ada adabmu memang Puasa kau ya. setengah hari Udah aku nanti bilang jadinya. aku moderator di sini ngomong, gak ada adabmu. Udah aku bilang tadi kalau aku ngomong jangan ditimpa. Udah aku bilang. Kau lagi puasa, jangan banyak kali kau nanti. Nggak ngaruh, kau nggak ngerti kau macam mana hukum puasa. Kami sedang menyampaikan ilmu di sini. Amal puasa itu nggak akan tanggal karena kami menyampaikan ilmu. Bentar lagi nggak menghujat dia kalau udah emosinya nggak ini. Menghujat kau pun sekarang kami di sini kalau untuk ilmu nggak batal puasaku. Nggak paham kau itu. Jangan panjang-panjang lah. Kenapa? Makanya tadi saya mempertanyakan apakah kau paham isi 2 Yohanes 1:7 isinya apa? Kalau kau paham, coba kau jabarkan dulu. Pernah Oke, baca biar kau? aku jelaskan apa ya. isinya? Silakan.
Oke, anti itu artinya penentang, anti. Kau baca dulu ayatnya, baca ayatnya jelaskan. Iya, itu sudah. Bukan tentang satu kalimat, baca dulu ayatnya, baru kau jelaskan supaya kami tahu kau memang membaca dan kau paham isinya. Kau pakai dulu rokmu lah, kau pakai rokmu aja dulu. Cerewet sekali kau. Ya, nggak bisa diajak diskusi dulu. Ini Hargainya Bibelnya sendiri, Bang. Diskusi apa dengan kau kayak gitu? Saudara ini siapa? Nabi. Iya, Bang. Gini. Mohon izin teman-teman. Kalau di dalam agama saudara yang disebut penyesat itu siapa? Oke ya, dengar ya Bang. Udah bisa saya jawab Bang? Iya, penyesat itu siapa? Oke, biar saya baca ya. Ya, Sebab silakan. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Pertanyaan saya Bang, Abang percaya nggak Yesus manusia Bang? Percaya. Abang ini antikris tidak? Enggak. Berarti Abang percaya sama Yesus? Percaya. Berarti Abang percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Iya dong. Gimana? Berarti Anda percaya bahwa Yesus itu manusia? Iya, itu iman kami. Oke, berarti Yesus itu bukan Tuhan, betul? Ya memang. Ya makanya ya, berarti makanya Anda bukan Kristen karena Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dolos. Sama kok seperti si Dolos. Iya, Jadi samar. Bang, biar saya jelaskan, Bang. Tunggu. Di sisi pengakuan Yesus manusia, Kristus manusia, itu berpihak kepada pengajaran Yesus. Sedangkan orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu berarti dia anti terhadap Kristus. Kenapa? Kristus itu manusia. Siapa yang menuhankan Kristus berarti dia anti terhadap Kristus. Anda harus pahami itu dulu. Orang-orang yang menuhankan Yesus adalah orang yang anti kepada kemanusiaan Yesus. Sedangkan orang yang anti kepada kemanusiaan Yesus berarti dia anti Kristus. Ayo, mau kemana? Sudah? Ya, sudah, silakan. Oke. Jadi begini Bang, anti itu artinya menolak Yesus. Itulah anti. Artinya dia itu penentang. Itu tidak menolak Yesus sebagai manusia, Nabi. Memang cerewet sekali. Kau si Juma ya, Dolos, kau si Juma ya? Kau si Juma? Sebentar, aku menanggapi si Juma. Gitu loh. Kalau kau bisa baca, gimana harusnya ini? kau paham dengan ayat itu bahwa Ini Yesus datang ketakutan dia kan, ketakutan dia. Yang pertama, Dolos. kau antikristus adalah karena kau menolak Yesus sebagai manusia. Yang kedua, Ya, kau betul. menggunakan kata Nabi 28 karena di dalam Alkitab dikatakan tidak ada nabi lain. Sekarang kau ngaku-ngaku nabi. Berarti ribet kau kali, benar-benar antikris. Setuju kan? Betul lah Ini kau Islam antikris. kau ya. Ya peduli amat sama Oke, lu, kau Nabi. ngomong dulu kau Dulos, monyet. Ngomong kau monyet. Ngomong kau dulu ngomong. Kau inilah yang Ngomong dulu kau, nama monyet. baik Kristen itu yang model-model begini, teman-teman. Udah ngomong dulu kau, sudah? Kau si Juma rupanya kau si Juma ya? Kenapa kau yang ngomong? Maaf ya Bang Juma ya, maaf ya. Kau si Juma ya? Dulos, kau si Juma ya? Jadi begini Bang Juma ya. Kita harus tahu dulu diksinya. Antikris. Yang anti itu penentang. Kami Iya. nggak menentang Kristus. Nah, Kenapa Anda Tuhan kan? sebentar dulu Bang. Ya, belum selesai Bang. Kata sebagai di situ Bang. Abang sebagai perwakilan. Kalau katakan Bang Juma sebagai perwakilan dari rum kucung. Artinya abang bukanlah kucung, tetapi abang mewakili si kucung. Ini rum kucung ini. Aku diutus oleh rum kucung untuk mewakili, ada masalah. Kata sebagai di situ pengantara. Jadi pengantara kita dengan dia adalah dia sendiri. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Esa pula yang menjadi pengantara. Tidak ada yang Esa selain Tuhan. Jadi Esa itu dia sendiri yang menjadi pengantara antara kita dengan dia. Satu contoh Bang, abang punya anak. Abang punya masalah dengan anak abang. Yang mendamaikan abang dengan anak abang adalah inisiatif abang. Abang datang sama anak abang. Nak, kita damai. Papa salah. Oke? Papa salah ya, minta maaf Papa. Udah, itu yang dimaksud dengan 1 Timotius 2 ayat 5. Tetapi orang-orang ini menganggap Yesus itu manusia biasa. Itu botolnya orang ini. Tapi ku bilang sama mereka ini, mereka penyembah manusia, mereka nggak terima. Ini manusia-manusia tidak mengerti apa-apa ini.
Ya, ya, kaulah yang paling ngerti. Makanya gue bilang ini penyembah-penyembah manusia ini. Ini bang orangnya. Oke. Sekarang kita Jadi deteksi. kayak udah ya. Silakan, Bang Bang. Juma di moderasi aja kalau memang lolos dengan Nabi 28 agak ini Bang Juma moderasikan aja langsung sambil Iya. Kita deteksi dulu. Saya dengan saudara siapa Dolo ini kan sama-sama punya agama dan beda. Dia mengakui Yesus manusia, saya pun mengakui Yesus manusia. Nah, dalam tataran ini Anda berbeda. Anda tidak mengakui Yesus itu manusia. Oke. Coba kita lihat. Ketika Yesus berpesan kepada orang Yahudi di Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Saya mau tanya kepada saudara ini, saudara Nabi. Menurut Yesus, ketika iblis datang, iblis memakai nama Yesus, bukan? Mana ayatnya bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku. Nah, penyesat ini iblis yang mau dituhankan selain daripada Tuhan, itu iblis. Jadi ketika ada iblis memakai nama Yesus dan dia tidak mau dianggap manusia, berarti itu deteksinya sudah sangat kuat itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi iblis datang memakai nama Yesus supaya apa? Supaya dia dianggap manusia atau supaya dia dianggap Tuhan? Coba Anda jawab. Iblis memakai nama Yesus agar manusia menganggap dirinya yang adalah iblis ini dalam nama Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dijawab ini dulu, silakan. Oke. Iblis memakai nama Yesus, berarti Yesus ini benar Tuhan, karena iblis memakai nama. Diksi abang yang saya ikut ya, iblis memakai nama Yesus, berarti iblis ini yang ngaku-ngaku dia Tuhan, padahal Yesus ini yang Tuhan. Paham abang diksi abang ya? Ya, berarti yang Anda sembah Yesus ini benar-benar Tuhan secara diksi abang skakmat. Iya, sekarang berarti yang Anda sembah adalah Yesus. Yesus pernah nggak mengaku Tuhan? Lah, orang-orang justru itu Yesus ini nggak pernah ngaku-ngaku, yang ngaku-ngaku Ya. ini yang palsu. Nah, sekarang iblis ketika memakai nama Yesus, iblisnya menggiring banyak orang untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan atau menyembah Yesus sebagai manusia. Lah, ayo, jujur. sebagai Tuhan, sebagai manusia ngapain Yesus disembah? Masa kita penyembah manusia? Kalau iblis memakai nama Yesus dan mengaku sebagai manusia, apakah pengikutnya sesat? Kalau iblis itu mengaku manusia, apakah ya dia menyesatkan? Nggak perlu dia ngaku-ngaku, memang dia bukan Tuhan. Kalau dia manusia, Enggak. apa masalahnya? Iblis memakai nama Yesus, lalu akulah Yesus manusia. Apakah itu menyesatkan atau tidak? Kalau iblis ngaku-ngaku, dia mengatakan dia Tuhan, baru dia menyesatkan. Kalau dia ngaku dia manusia, nggak pintar menyesatkan. sekali. Berarti kalau iblis memakai nama Yesus dan mengaku akulah Yesus manusia, tidak menyesatkan menurut saudara. Akan tetapi ketika iblis memakai nama Yesus dan mengaku Tuhan, berarti iblisnya sedang menyesatkan, betul? Berarti iblis itu bukan Yesus toh? Ingat ya, Yesus itu tetap betul. Yesus. Iblisnya Jadi bukan ini Yesus. Tuhan. Iblisnya iblis bukan ini Yesus, saudara. Iblisnya bukan Yesus. Dia nggak paham Bang Juma. Dia Bukan nggak paham. Dia paham tapi dia sengaja untuk menyesatkan. Iblisnya mengaku Yesus dan mengaku Tuhan. Itu menyesatkan atau tidak? Yang mengaku ini yang menyesatkan, Yesusnya tidak menyesatkan. Inilah yang sedang kita bahas. Yesus berkata, sabar. Yesus berkata kepada pengikutnya, Bani Israel, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, memakai namaku untuk menyesatkan orang. Ketika iblis memakai nama Yesus dan iblisnya mengatakan Yesus itu manusia, maka iblisnya sedang baik-baik saja. Tapi ketika iblis memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus Tuhan, berarti iblisnya sedang menyesatkan. Sampai sini Anda paham? Iblisnya di mana sekarang?
Iblisnya yang Anda sembah di gereja tiap hari Minggu. Enggak, Wah, Yesus kenapa tetap tidak? Tuhan. Kenapa Dari tidak? Bang Juma, Kenapa jangan begini. tidak? Enggak. Kenapa Begini, tidak? begini, boleh nggak Kenapa saya tidak? Ini orang yang Bang Juma. mengaku-ngaku toh. Itu fakta. Bang Yesus Juma, pernah sebentar, mengaku. sebentar. Salah. Yesus tidak Boleh pernah saya mengaku respon Tuhan. Iblis, salah. iblis kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya nih, pertanyaan saya. Ketika iblis mengatakan kepada seluruh dunia, wahai seluruh manusia, Yesus itu datang sebagai manusia. Apakah iblis sedang menyesatkan? Tidak. Tapi ketika iblis memakai nama Yesus dan berkata, wahai manusia, Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang turun ke bumi, mengambil rupa manusia, maka iblis sedang titik-titik. Anda jawab sendiri, silakan. Saya boleh respon nggak? Iya, silakan. Bentar dulu. Nabi, sebentar Bentar dulu, dulu, gantian. Itu kan sudut pandang Recok aja sebagai kau dulu. Jesus only. Sebentar. Begini, Kau karena yang ini ngomong sama framingnya dia dulu. sudah Memang sangat ini memang meluas. penyesat Ya. dulu sini. Sebentar, karena Sebentar kau dulu penyesat. Dolos. Ya memang Tritunggal ini rohnya. Makanya jangan Tuhanmu tiga. Bapak kau yang Kacau tiga. kau jadi. Tuhanmu tiga kau di sini. Jadi pula, kau. begini Ini Bang Juma, gambar saya. kalau Ini Bang gambar Juma saya ini tadi. mengatakan kalau Kau kalau dengar iblis dulu. mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka apakah itu menjadi satu kebenaran? Pertanyaan saya adalah, ya, pertanyaan saya kepada Bang Juma nih, karena Bang Juma membuat dialog seperti itu. Di manakah iblis pernah mengaku sebagai Yesus? Silakan. Mengaku Tuhan ada. Iblis mengaku Tuhan di dalam nama Yesus? Silakan tunjukkan datanya Bang Juma. Oke, baik. Dengarkan. Tadi kalau Anda cermat, Yesus berpesan waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Catat itu dulu. Ayatnya di mana Bang Juma? Biar saya bisa. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Nah, tolong Anda baca, saya terangkan. Jadi kata Yesus, penyesat datang memakai namanya. Dan berkata dia adalah Kristus. Berarti lengkapnya Yesus Kristus. Itu lengkapnya. Nah, di luar Yesus dan di luar Tuhan pencipta langit dan bumi yang ingin disembah, itu iblis. Mana dalilnya? Baca Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Ketika iblis datang mencoba Yesus, iblis mengajak Yesus menuhankan dirinya. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Nah sekarang ketika iblis memberikan kuasa itu kepada oknum yang dia tunjuk, dan oknum itu datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu dia yang datang kepada Paulus ini bukan manusia. Dalam pengakuan Paulusnya, Yesus datang kepadaku bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Berarti bukan dia yang dibaptis. Ada Yesus yang tidak dibaptis, berarti dia adalah Kristus palsu. Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti yang mengajarkan Injil kepada Paulus bukan anak Maria, tetapi mengaku Yesus dan ada Kristusnya. Sedangkan Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Karena dia bukan manusia.
kesalahan. Itulah dikatakan Yohanes 4. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Ini berbicara tentang nubuatan. Jadi yang pertama dari narasi Abang Juma, saya bantah. Sebab di situ dikatakan adalah orang. Oke, pertama ya, orang ya. Nah, kemudian yang kedua, meresponi tentang, apa tadi Bang Juma bilang ya, masalah kuasa ya. Di dalam Lukas 4 ayat 6, 7, dan 8. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jelas, di sini berbicara sesuatu yang supernatural. Kita kembali sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, iblis itu sudah ada. Jadi dosa itu sudah ada dalam konsep teologi Kristen. Dosa itu sudah ada sebelum manusia ada. Iblis itu sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Ya. Tetapi kita kembali lagi. Lalu apa yang dikatakan Lukas 4 ayat yang ke-6, perkataan iblis kepada Yesus, segala kuasa itu sudah diserahkan kepadaku. Siapakah yang menyerahkan kuasa itu kepada iblis? Allah. Ya kan? Allah, Sang Bapa. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ini berbicara otoritas iblis atas kuasanya sebelum Yesus bangkit dari kematiannya setelah disalib. Namun kan iman kita sudah berbeda. Yesus tidak disalib di dalam Al-Quran. Ya, dari sini pun kita sudah berbeda konsep. Oke Bang Juma ya. Jadi baik. rahmatan lil alamin aja lah. Anda menjadi rahmatan lil alamin, jangan juga menghina iman saya bagi saya, iman Anda bagi Anda, itu nggak menjadi masalah. Tetapi kalau sebatas diskusi, kemudian kita tanpa harus mencaci maki, saya setuju. Dan demikianlah Dulus Abdullah di mana-mana kalau diskusi. Silakan Bang Juma. Oke, baik saudara. Jadi ketika Anda mengatakan banyak orang yang menyesatkan orang katanya. Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Tuhan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Roh identik dengan nabi palsu, nabi manusia. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat. Yang Anda sebut orang itu penyesat yang sudah kerasukan roh. Ya, roh itu di jahat. ayat mana Bang Juma? Biar saya jelaskan lagi supaya 1 Yohanes 4 nomor 1. Itu jelas tuh. Jadi 1 Yohanes 4. Ya, jadi ketika Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun nih, di Bukit Zaitun, Anda harus catat baik-baik. Ketika di Bukit Zaitun, Yesus dan ke-11 muridnya berbincang-bincang secara pribadi. Mereka ke-11 murid ini menerima amanah itu agar waspada kepada penyesat yang mereka memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, setelah mereka turun dari Bukit Zaitun, murid-murid bertemu dengan Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya, Bang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pada saat Yesus melontarkan kalimat itu, Paulus tidak ada di situ. Hanya ada ke-11 murid. Begitu muridnya berpencar, turun dari Bukit Zaitun, beberapa tahun kemudian bertemu dengan Paulus. Oke, saya responi. Tadi sudah saya katakan itu orang dan Paulus adalah orang. Betul, begitu maksudnya Bang Juma ya. Pertanyaan saya, di manakah Paulus mengaku sebagai Mesias? Yang dikatakan Yesus begini. Janganlah kamu sesat, waspadalah kepada setiap orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Ya. Menggunakan namaku sebagai dan mengaku sebagai Mesias. Nah, masalahnya Paulus tidak mengaku sebagai Mesias. Tapi by the way Bang Juma, karena saya juga ada ketertarikan, selain saya ditanya, bolehkah saya bertanya? Boleh. Boleh ya. Silakan Bang Juma, silakan. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Paulus itu mengaku Kristus? Nah, kita lihat bagaimana di dalam 1 Korintus 1. Ya, 1 Korintus 1 11 nomor 1 maksud saya. Coba Anda buka dalam bentuk original teksnya. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Paulus mengaku dengan jelas dia adalah Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga ini adalah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, di situ
Saya tidak saya baca terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya. 1 Korintus 11 ayat 1, tidak pernah Paulus mengaku sebagai Mesias, tetapi dia mengaku sebagai pengikut Kristus. Tidak ada kata pengikut di situ, itu Silakan. penambahan. Bang Juma bisa tampilkan secara visual bahasa Boleh. aslinya. Saya Silakan. kalau betul demikian, Teman-teman maka saya bisa buka mengiyakan. kamera. Satu device saya bangku. Yang lain, Uhti ya Cak, mungkin. Cak, punya 2 perangkat nggak, Cak? Di tempat kerjanya itu. Siapa yang bisa ya? Di screen aja. Bang Juma nggak bisa kamera kah? Nggak bisa bang, nggak bisa. Oke, coba saya buka ya. 1 Korintus 11 nomor 1 di Alkitab Sabda paralel. Ya, nggak apa-apa, silakan. 1 Korintus. Ya, teman-teman ada yang bisa bantu? 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Iya. Di sini menggunakan kata mimetai katos Kristou. Nah, Ini kata nominatifnya memang si Paulus, tapi tidak merujuk bahwa dia mengaku sebagai Mesias, Bang Juma. kata siapa? Ya, Jadilah maksudnya kalau teladan. memang seperti itu, coba Bang Juma boleh open cam atau teman-teman yang bisa open cam, tunjukkan saya di situ Paulus mengaku sebagai Mesias. Silakan. Yang tadi itu 1 Korintus 11 nomor 1 itu jelas itu. Sayangnya tidak ada yang bisa bantu saya. Kemudian kalaupun Anda Jangan lari dulu Bang Juma. Ini kan adalah sebuah tuduhan. Ya, tuduhan bahwa Paulus mengaku sebagai Mesias. Saya mau klarifikasi selesai dulu di sini. Oh ya Ya. udah. Ya nggak bisa. Kowal ini nggak bisa membantu kita gitu loh soalnya. Siapa yang bisa? Coba. Karena Bang Juma mengatakan bahwa Paulus mengaku sebagai Mesias. Silakan. Banyak bang. Ya. Roma Izin, 16 Ustaz. nomor 7 juga. Silakan. Assalamualaikum Abang Nazuma, izin biar Ana tunjukkan datanya. Boleh boleh. Masya Allah. Syukran. Tunjukkan Alkitab bahasa Inggrisnya di sini. Ya, Bang Juma yang bawa dalil, silakan Bang Juma yang jelaskan. Silakan. Silakan saudara buka itu. Tuh Ya, lihat. baik. Dibaca dulu nih. Kita baca dulu ya teman-teman ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, dikatakan di sana sebagai pengikut ya teman-teman. Dia menyatakan dirinya bentar sebagai dulu. pengikut Kristus, bukan jadilah seperti aku sebab aku Kristus. Tidak, Paulus tidak pernah, karena akusatif yang dirujuk oleh Paulus itu adalah kepada Yesus sebagai yang paralel diikuti. yang bahasa Yang tadi sudah benar tadi. Udah benar tadi. Ya, ini Nggak dah, usah ini dah. keluar. Jadi kan gini. Bentar, kita tunjuk dulu nih apanya, numbernya ya, strong number. Nih, di sini pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus. Strong numbernya 5547. Mari kita buka. Menjadi ya. Nah, ini cuman ada kata Kristos. Ya, apa hubungannya? Di situ kan dikatakan kata menjadi Dengar. bagian daripada pengikut Kristus, bukan Dengar, menjadi saudara, dengar, saudara. Mesias. Tidak ada dengar dulu, Tidak dengar. ada Ini kata kan kita Mesias kasih di data. sana, gitu loh. Oke? Jadi Tidak Bang ada. Juma harus klarifikasi bahwa Paulus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Mesias. Itu dia sudah mengaku. Kalau berbesar hati, ya silakan, saya terima. Tapi kalau enggak, ya silakan juga, nggak apa-apa. Itu sudah mengaku dia. Oke, coba perbesar layar saya. Itu Coba sudah perbesar mengaku. Itu layar sudah saya. mengaku dia. Itu sudah Ya, mengaku tadi. tunjukkan saja, silakan. Di manakah Paulus Oke, mengaku coba sebagai Mesias? perbesar dulu layar Tadi saya, Bang. sudah ditunjukkan. Tidak ada, di Ini, sana ini. dikatakan menjadi. Coba ya. Menjadi itu pengikut. bahasa Indonesia. Menjadi Di King pengikut James Kristus. itu ya. Di King James jelas ya. Kenapa? Langsung ke original King James, teksnya, ya. Bung. Ngapain terjemahan? Ini baik. Kalau misalnya aku ada Langsung ke original teks. Ngapain? Ini ada off. Ada Ngapain? kata sangkanya. Emang kitabmu bahasa Inggris? Ya, memang tadi juga kamu bawa bahasa Indonesia. Ya itu Kamu memang juga begitu. tadi Kan bawa bahasa kembali ke Indonesia. original teksnya. Kembali ke original Ini teksnya. King James
tidak pernah Paulus mengaku bahwa dia itu adalah Kristus, tapi dia adalah pengikut Kristus. Ya, saya setuju, Bang. Tapi nggak apa-apa, Bang. Itu di dalam kitabmu. Tadi kita sudah tunjukkan, sayangnya saya nggak bisa buka kamera. Kita tadi sudah tunjukkan Ya, itu. maksud saya Abang Juma tarik Kita lagi sudah aja. Tarik Nggak bisa, perkataannya. nggak bisa. Sekali saya mengatakan Paulus mengaku Kristus, ya Kristus. Bahkan Paulus mendikte dan mendoktrin Oke, kalian. nggak apa-apa, Sabar dulu. nggak apa-apa. Saya bertanggungjawabkan Nggak bahasa apa-apa, saya. nggak apa-apa. Anda Bahkan bertanggung jawab dengan saya apa pertanggungjawabkan Paulus itu mengatakan pengikutnya itu juga Kristus. Menjadi, Bang. Tahu Bukan. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, mengenakan itu bukan berarti Mesias, Bang. Ya, mengenakan Kristus. Anda bukan Kristus, tadi mengenakan Bang Juma Kristus. mengatakan setiap Sabar dulu. orang Sabar dulu. Di dalam Anda lukas bukan yang Kristus. Bang Juma bawakan, Anda bukan Kristus, mengenakan Kristus. Anda bukan polisi, menggunakan seragam polisi. Bang Juma, sebentar. Anda bukan Kristus. Saya tanya dulu, apakah Anda Kristus? Saya bukan Kristus lah. Nah, kenapa Paulus mengatakan kalian yang sudah dibaptis itu mengenakan Kristus? Digunakan di sana guna kata pengikut. Kok digunakan? Kristus. Jangan Anda pelintir. dirubah-rubah dong, Jangan Bang Anda Juma. rubah. Jeder. Anda yang merubah. Jangan saudara, Begini, Bang jangan Juma. jadi penyesat. Sebentar, gini Bang Juma. Galatia 3:27. Bang Juma, gantian. Karena Ketika kamu sudah semua ketahuan yang begini, Bang dibaptis Juma dalam jangan Kristus telah Diakuin aja kalau salah mengenakan. gitu. Jadi santai Telah aja. mengenakan Kristus. Di dalam Sudah dibuka tuh. Lukas yang Abang Juma bawakan tadi. Jangan penipu. Sebagai Mesias, Bang Juma. Kami maklum. Kalian adalah pengikut Bang penyesat. Juma Kami ketahuan maklum. ini, Nah, kemudian 1 Korintus 12 nomor Memang 27. sudah kepepet seperti itu. Ya, kamu tidak membaca data soalnya. Loh, Bang Juma, begini, aku tadi membawa data yang Bang Juma bawa loh. Setiap orang yang Kamu mengaku pakai bahasa Indonesia. Astaga. Sekarang Anda baca 1 Korintus 12:27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anggota Brimob nggak? Bang Juma, itu jangan falasia logik di sini. Oh iya dong, harus. Dikatakan begini Bang Jo. Anggota Polri Falasia logik nggak? harus katanya pengikut. Harus. Aduh, falasia logik harus gitu. Anggota Jangan begitu, Polwan tunjukkan nggak? Islam yang sehat berpikir gitu loh. Tadi kan saya sudah sehat Oh, berpikir. kamu hanya menolak dalil. Dalilnya 1 Korintus 6 nomor 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Galatia 3 nomor 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan. Berarti kami Kristus. Itu memang kau harus menolak. Bagian dari pengikut Kamu Yesus. memang wajib menolak. Begini, Bang Juma. Wajib Bang Juma, kau menolak. sorry, Wajib Bang Juma. karena kamu tidak mungkin mau disebut sebagai Kristus palsu. Wajib. Begini Bang Juma. Tapi fakta sayangnya dalilnya begitu. Bang Juma tadi membawa di dalam kitab Lukas, waspadalah terhadap setiap orang yang mengaku sebagai Mesias. Bukan Betul? Lukas, Matius. Ya, yang tadi Bang Juma bilang mengaku sebagai Mesias atau mengaku Iya. sebagai Kristus? Ayo coba jawab. Mesias dan Kristus bedanya apa, Cak Ayu? Kristus bahasa Gini, Yunani, jangan Mesias bahasa disamakan. Ibrani. Kenapa jadi dongok sih? Oten-oten ini. Kenapa jadi bahlul? Salah Bang Juma. Kenapa jadi bahlul? Sebagai orang cerdas. Kristus itu bahasa Yunani, Kristus. Sedangkan Mesias itu bahasa Ibrani. Kenapa jadi bloon? Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Sekarang pertanyaan saya. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus itu siapa? Ayo. Baru Dulos yang mempreteli Bang Juma itu. Kemarin aku tanya Bang Juma, apakah Tuhannya Musa dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama? Lebay. Dia nggak bisa jawab, ya teman-teman ya. Lebay. Inilah Kristen. Kalau tidak pakai tabiat karakter penjajah nggak bisa. Itu Bang. Kita sudah tahu memang. Mampus. Double kosong tidak ada gunanya. Ya kan, karena takut. Sekarang ini yang buka kamera siapa yang buka kamera ini? Muslim ya? Muslim Bang. Nah, coba buka Roma 16 nomor 7. Please. Di Alkitab Sabda. Kita lihat betapa bodohnya orang Kristen ini telah tertipu begitu lama. Kalian tertipu. Sekali saya katakan, saudara, Anda di gereja itu menyembah setan, iblis.
Ya terserah. Ya itu fakta, itu real. Mau gimana? Yesus mengatakan, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Yang keluar dari kubur mengaku Yesus itu siapa? Ya tunjukkan data aja bang. Gimana sih kok? Oke silakan. Ini Roma 16 nomor 7. Nih. Apa yang disebut di sana? Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Ah tuh, makan itu, telan baik-baik. Tuh, betapa banyak Kristus di Kristen. Ya, jadi Bang Zuma menghalalkan fallacia logik, teman-teman. Harus itu dalil saudaraku. Itu yang pertama. Ya Allah, yang kedua, ketika Bang Zuma membawa kita sebentar Bang Zuma, gantian. Sabar, ini bukti. Ini coba ditekan. Tekan ini Kristen ini ada terjemahan pelesetan oleh iblis. Iblis menipu Kristen dengan mengganti kata Kristus menjadi Kristen. Coba diklik kata Kristen itu, Abang. Apa yang tertulis di situ? Coba diklik, Bang, diklik. Tak. Sudah tertulis kan? Aduh, kecil kali nggak bisa kita lihat. Ini Kristen ini memang harus ditatar. Kapan sih kalian bisa punya otoritas untuk undang Bang Suma ke gereja untuk melakukan penginjilan? Undang saya dong. Bang Ucang Undang diganti saya, aja itu. Yang undang bergambar saya sendiri ke aja. gereja, biar saya ajarin kalian Bible supaya kalian paham. Ngapain? Abang aja di sini aja sudah bertakiyah kok. Ini lihat nih. Ini kitabmu nih, lihat. Nih. Ini bukan Kristen tertulis tapi Kristus. Berarti Paulus itu mengaku Kristus. Oke, baiklah, terserah abang juga nggak apa-apa. Bukan terserah, sekarang, itu dalil. Boleh nggak kalau misalkan orang Kristen nanya ke Bang Juma? Atau boleh. takut? Boleh. Tapi enggak takut. Tapi dengarkan saudara, enggak takut. Dengarkan. Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang berakal. Anda bertanya sebagai Kristen berarti sebagai orang yang tak berakal. Al-Quran diberikan kepada orang-orang berakal. Ya. Kalau orang-orang yang autis itu tidak berakal, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa menerima Tuhan berarti ya. Dengarkan saya. Astagfirullahaladzim Bang Juba, nggak boleh. Autis itu berakal loh udah. Autis itu yang nggak wajib. ODGJ nggak wajib. Iya, saya katakan kepada saudara, tidak akan pernah kita menemukan dalam bahasan. Diam dulu. Dengarkan pernyataan saya. Tidak akan mungkin orang Kristen membahas agama Kristen dalam waktu yang bersamaan mereka waras. Tidak mungkin, itu mustahil. Itu mustahil. Maka tidak mungkin pada saat mereka masih Kristen, mereka ingin mengkritisi Al-Quran. Karena pada saat itu mereka lagi sedang tidak waras. Sedangkan Al-Quran mengatakan wal yatazakkara ulul albab. Yang bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran hanyalah orang berakal. Bagaimana bisa dikatakan orang berakal kalau masih Kristen dalam tataran agama mereka? Tidak mungkin. Kita kasih data, Paulus mengaku Kristus, ditolak. Berakal enggak dia tuh? Orang berakal Bang. Berakal enggak tuh? Yang diciptakan di dunia ini kebanyakan bukan orang Islam yang bikin Bang. Ya. Saya katakan, dengarkan saya. Ketika berbicara mengenai agama Kristen, di waktu yang bersamaan mustahil orang Kristen itu waras. Camkan itu. Tapi kalau berbicara mengenai hitung-hitungan, berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai politik, Kristen waras, Kristen pintar, Kristen cerdas. Tapi berbicara mengenai keyakinan agama, mustahil Kristen itu di waktu bersamaan dia membahas tentang agamanya, di waktu itu dia waras. Mustahil. Itu mustahil. Sudah? Ya, sudah. Dolos, ada bantahan gini mengenai pendidikan kau bilang tadi ya. Karena kalau di Kristen itu semua diperbolehkan mungkin ya. Kami dalam Islam. Boleh kenapa? Jangan framing lagi nih Bejo. Makanya dengar dulu. Makanya kau dengarkan dulu. Tapi kau kayak gitu. Kau aja framing tadi. Kau tadi menyampaikan framing, dibalas kau marah. Mana framingnya coba? Framingnya. Kau bilang Kristen lebih baik dalam sekolah pendidikan. Buktinya mana? Secara pendidikan dunia. Ya. Guru Gembul mengatakan itu. Kok guru Gembul kau pakai? Loh, itu data internasional Bang, data internasional. Buktinya apa? Paulus mengatakan penelitian semua kebanyakan di mute. Paulus mengatakan di dalam kitabnya 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5,
bahwa Paulus mematikan akal Kristen pengikutnya. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada manusia mematikan kecerdasan manusia, membunuh kepintaran manusia demi untuk menawan orang-orang itu kepada Kristus, apakah dia orang benar atau dia penyesat? Apalagi menahan kemudian pemikiran Tuhan. Coba, kau baca dalil kitabmu itu. Framing terus itu teman-teman. Paulus mematikan akal Kristen. Supaya kamu jangan bawa guru gembel. Di dalam kitabmu Paulus sendiri mengatakan, aku mematikan, aku menawan, aku membunuh kecerdasan orang-orang terpelajar untuk menawan mereka agar menyembah kepada makhluk kuburan. Itu di dalam kitabmu, saudaraku. Kau tinggal baca kitabmu. Orang-orang Kristen pengikut Paulus adalah orang-orang yang sudah dilenyapkan kecerdasannya untuk menggiring mereka masuk ke dalam penyembahan kepada Kristus makhluk kuburan. Itu dalil. Jangan kau sakit hati. Baca dalil kitabmu. Paulus mematikan akal Kristen. Baca dalilmu. Gantian baca ya. dalil. Baca. Boleh gantian ya. Ya, baca dalilmu. Jika saya mau bertanya, selalu diarahkan lagi ke Bang Jun untuk bertanya kepada saya. Ini namanya ketidakadilan. Pertama. Tidak bisa orang Kristen bertanya karena Kristen itu tak berakal. Islam takut ditanya, saudara. Saya mau menerima 1000 pertanyaan dari Kristen yang sudah waras. Kalau masih gila, masih makan babi, masih tidak bersunat, masih ke gereja nyembah makhluk kuburan, tidak akan mungkin saya layani. Kenapa? Bagaimana mungkin saya mau menjawab babi? Bagaimana mungkin saya mau menjawab anjing? Tidak bisa. Kecuali kamu bertanya hal-hal biasa, umum. Tapi kalau bertanya tentang Al-Quran, ya nggak bisa, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi agar tidak memberikan ajarannya kepada Kristen. Jangan kau melemparkan yang kudus, barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi agar jangan memberikan ajarannya kepada orang Kristen. Saya pun begitu. Tidak akan kulemparkan Al-Quran kepada anjing dan babi. Begitu, saudaraku. Paham ya? Musanya orang Yahudi, Bang Juma. Ya. Apa? Kenapa? Musa ini orang Yahudi ya. Apakah Musa termasuk daripada babi atau gimana? Enggak dong. Justru narasi Bang Juma. Dengar, Matius 7 nomor 6 itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Islam takut ditanya, saudara. Enggak apa-apa, saya turun juga enggak masalah. Intinya Islam takut ditanya, saudara. Yesus berkata apa? Saudara, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Bang Juma, itu jelas. 2 Korintus 2, dengar, 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, 21, 22. Kristen itu disebut anjing dan babi di situ. Kamu disebut anjing dan babi, bagaimana dong? Bagaimana mungkin saya mau memberikan ilmu Al-Quran kepada anjing dan babi? Saya harus mencontoh Yesus. Yesus tidak memberikan mutiara dan barang kudus kepada babi dan anjing. Saya juga begitu. Tidak akan memberikan mutiara dan barang kudus kepada anjing dan babi. Sedangkan di dalam kitabmu 2 Petrus 2, 19, 20, 21, Kristen disebut anjing dan babi. Oke, paham ya? Dah diturunkan aja. Diturunkan aja, nggak apa-apa. Biarkan kau mengaku kami takut, nggak apa-apa. Kamu takut ditanya Al-Quran, nggak masalah. Faktanya 1000 pertanyaan dari non-Muslim yang sudah waras tapi masih Kristen, kami jawab. Pertanyaan apa yang tidak kami jawab? Semuanya kami jawab. Cuman kan Yesus mengatakan, jangan kau lemparkan barang yang kudus kepada babi. Jangan kau lemparkan mutiara kepada anjing.
Kristen ini, pengikut jalan lurus ini adalah babi dan anjing menurut Yesus. Kan begitu abangku. Itu kan dalil di kitabmu. Matius 7 nomor 6. Mau kayak mana itu? Jadi kau harus terima keadaan lo. Kau dianggap babi dan anjing gitu loh. Paham ya? Ini Dan lagi. BH saja. Ini lagi. Atau pakai daster. Ini lagi, ini lagi. Ini lagi ya kan? Cuma Ini pakai daster lagi. saja. Sekarang kalau kau berpikir dengan sehat, Matius 7 nomor 6 itu babi dan anjing di situ ditujukan kepada siapa kira-kira? Pikirlah itu. Kau pikirlah itu. Kau pikirlah itu. Kamu dikasih dalil kau menolak. Kau anggap saya framing. Dari data yang kita kasih 1 Korintus 11 nomor 1 kamu tolak. Roma 16 nomor 7 kamu tolak. Semua data-data yang menceritakan bahwa kalian itu adalah tubuh Kristus kamu tolak. Anggota Kristus kamu tolak. Semua kau tolak. Jadi setelah penolakan-penolakan seperti itu, terus saya mau kasih ruang Anda untuk bertanya tentang Al-Quran. Pret. Manusia bebal yang tidak mau terima isi Bibelnya, mau bertanya tentang Al-Quran. Pret. Kalau kau sudah terima kayak siapa? Kayak Arom, pendeta Arom. Fungsi akalnya sudah bagus. Sebelum dia syahadat ya, dia bertanya tentang Al-Quran apapun. Contohi Al-KTP. Akalnya sudah berfungsi meskipun dia makan babi, meskipun dia tidak bersunat. Dia bertanya apapun tentang Al-Quran, saya layani. Tidak ada saya tidak mau menjawab pertanyaannya, saya jawab semua. Karena dia sudah memperlihatkan bahwa dia sudah waras. Lah ente dikasih data, Anda malah menolak. Anda menolak, Anda mengatakan pencipta langit dan bumi sehakikat dengan Yesus. Berarti Anda belum sehat. Mau bertanya tentang Al-Quran, bagaimana bisa? Sementara Al-Quran itu hanya untuk berakal. Ketika Anda bertanya, di saat Anda tidak berakal, berarti itu sama halnya saya diskusi dengan kambing. Coba kambing itu bunyi mbek, terus kita jelaskan. Begini loh kambing, apa bunyinya setelah itu? Berubah? Enggak, tetap aja mbek, mbek. Dijelaskan lagi, tetap aja mbek, mbek. Berubah enggak? Enggak. Karena mereka masih tataran kambing. Coba kalian berakal. Apa bukti-bukti berakal itu? Ya mulai kemudian berbicara tentang keyakinan dengan jujur. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Kan gila. Gila kan? Muter-muter. Iya, gila kan? Kau menyembah manusia? Tidak. Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Yesus. Maria melahirkan manusia? Iya. Iya. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Manusia yang dilahirkan Maria? Iya. Namanya Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Yesus. Lah gila kau kan? Gila. Habis itu mau bertanya Al-Quran. Dah. Gimana ceritanya mau bertanya? Bertanya tentang Al-Quran. Sementara otak belum berfungsi. Lo, buber, ayo kita tanya ya, boleh enggak? Oh, shalom dulu. Selamat pagi di Indonesia. Ya, pagi. Halo bro, Zoom, bagaimana? Masih bagus itu tong kosong nyaring bunyinya? Masih bagus. Faktanya semakin ramai orang mu'alaf. Alhamdulillah. Karena mereka sudah menggunakan akal. Ya oke lah, saya ikut juga puji Tuhan. Saya puji Tuhan. Kalau nggak bisa, kalau masih gila, masih ke gereja berarti masih belum. Orang-orang di surga. Kalau masih gila berarti belum. Tuhan mana yang kau puji? Yang mana? Yang mati di salib? Yang kau puji? Yang bertanduk 7 bermata 7 atau bermata mati yang kau puji itu? Ya itu namanya roh Allah bro. Turunkan. Kita jangan diganggu sama penyembah iblis. Gak usah. Kalau mau diskusi itu yang baik. Saya melayani Kristen yang sehat. Ditawarkan kepada siapapun yang Kristen ya, yang punya akal, yang mampu berdialog, membuat Kristen itu terlihat baik, terlihat menarik, betul. gitu ya.
Kalau yang kayak tadi kan kami pun malu nampilinnya, nggak pengen kami nampilkan Kristen itu kayaknya kok parah kali, biadab-biadab kali gitu, janganlah ya. Coba yang Kristen naik yang bisa berdialog, yang bahasa Indonesianya bisa bagus lah paling nggak ya. Jadi kalau baca Bible LAI itu tidak salah. Coba. Ya betul. Silakan yang paling terpintar di antara kalian naik ke sini. Tapi yang berilmu dong, jangan kejang-kejang dikasih data malah membantah dalil sendiri. Kagak ada yang berani, Bang. Nah, ada yang berani tapi yang tak berakal. Yang penting asal ngomong. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Islam datang dari Arab ke Indonesia tidak memakai nama Yesus. Kristen datang dari Barat memakai nama Yesus. Nah, siapa yang memenuhi syarat kandidat sebagai penyesat? Itu aja dulu. Tapi kalau ditanya, ngeyel, menghujat. Oke ya, tolong jangan diturunkan saya ada ya. Saya buktikan ya. Jangan turunkan saya, bersumpah dulu kau semua. Jangan turunkan saya. Gue masak yang tadi kami tawarin orang yang bisa berbahasa Indonesia dan mampu berdialog ya. Yang membuat Kristen itu tidak dihinakan ya, tolong ya. Kalau kau tampilkan yang dihinakan, maaf kami nggak akan membiarkan kau di atas, kami turunkan. Begitu kau membuat kelihatannya Kristen hina, kami turunkan kau ya. Itu aja pesannya. Si Juma kan memahami Bible. Tolong tunjukkan di sana di mana makhluk-makhluk yang Tuhan dan makhluk-makhluk yang Allah. Di dalam makhluk aja udah nggak normal. di dalam konsep Kristen, Yesus itu makhluk dan Yesus itu adalah Tuhan yang disebut dengan sebutan Allah. Tuhan bukan entitas. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Itu jawabannya. Jadi di dalam Bible tidak ada istilah makhluk atau non makhluk. Segala yang itu 1 Korintus 15:48, tengoklah kan? Tengoklah, baru-baru ku baca. Tidak ada istilah makhluk katanya. Baru aja ku baca. Jadi cek dulu gue masak. Segala sesuatu lah makhluk. Gue masak, dicek dulu tadi dalilnya ditawarkan. Kau buka, udah dibaca? Coba, kau baca ulang. Jadi makhluk-makhluk yang coba kau baca Tuhan ulang adalah... dalilnya. Gue masak. Kalau kau tadi jima, dalilnya di mana? Kau baca ulang. Coba, apa bunyinya? Saya nggak perlu baca itu. Jadi makhluk-makhluk yang Tuhan adalah... Ketahuan kan? Tengok, tidak beres memang. Hati-hati kalian noten ya. Kalau aku moderatornya ya, kupantatin kalau noko-noko di sini ya. Ilmumu nggak ada sama ku, nggak ada. Biblemu itu ku baca kembali. Ya. Baca aja nggak usah. Gimana? Biblenya suruh baca nggak usah. Dengarkan, nggak usah main kick. Kalau jantan jangan main kick. Jujur lah jadi orang. Aku nggak pengen kali memang menghinakan Kristen nih, nggak enak. Soalnya tetanggaku Kristen banyak. Malu. Apalagi saya tinggalnya di negeri Kristen. Aku malu, aku tinggal di komunitas Kristen ini. Ini CV dan Isa. Kok main turunkan? Belum aku ngomong. Sudah turunkan. Gimana nih? Makanya jangan ngomong kalau belum disuruh supaya jangan diturunkan. Dan CV dan Isam. Maksudmu? Jangan ngomong kalau disuruh. Masih ngomong juga. Dari bilang kalau nggak disuruh jangan ngomong. Aku tegas moderator monyet. CV dan Isam. CV dan Isam. Mau turun sendiri dia. Jangan coba-coba kalian kalau aku moderator ya. Jangan coba-coba. Nggak ada gunanya kalian bermain-main. Nggak aku kasih bukan permainan kalian di sini. Ada lagi yang merasa pintar pun naik, coba kita tes. Bener nggak pintar? Yang merasa Kristen dan pintar coba. Kita coba dari bahasa kayak udah masak tadi gagal bahasa ya. Aridarto. Ini Mas Aridarto ini baca Momot Bejo Kisi Resmiati enggak juga. Mereka enggak jujur bang. Baca Bible itu enggak jujur mereka.
kayak tadi lah, suruh baca nggak mau baca ya bang ya. Padahal itu kan mereka punya ya, kok malu mereka bacanya. Lebih pintar mereka dari Bible. Iya. Artinya kalau Bible itu firman Tuhan, berarti mereka lebih pintar dari Tuhannya. Ya kan? Bahkan yang ngantor Tuhan ya. Kalau kita kan Al-Quran, Al-Quran tidak mungkin lebih pintar kita dari Quran, tidak mungkin. Makanya kalau orang kafir laknat yang bertanya tentang Al-Quran, gak usah diladeni, kecuali murni mereka mau belajar. Tapi kalau dia mau mengolok-olok, ngapain? Kita dikatakan kalah takut, GP. Gak ada urusan itu. Saya memang takut, jujur saya memang takut Allah murka dengan saya membiarkan orang-orang mengolok-olok ayat suci Al-Quran. Mending saya dikatain penakut, tidak masalah, apa-apa, daripada saya menjelaskan kapal selam itu adalah bukan ikan tapi ngotot. Orang Kristen katakan ini kapal selam itu ikan karena adanya di laut. Ngapain? Mau dimakan lagi ya kan, udah jelas kapal selam. Karena itu sudah aturan Tuhan. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Tidak berakal yang tidak bisa, meski kau bertanya sampai mulutmu robek, karena akalmu tidak berfungsi, anda akan pernah masuk, akan kau jadikan hinaan saja, mengolok-olok dan merendahkan dirimu. Malah akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mending tidak usah. Kenapa? Karena Bible aja kalian tidak mau tahu. 1 Korintus 11 nomor 1 aja kalian tidak mau tahu. Original teksnya kayak mana kalian tidak mau tahu. Lah bagaimana mau bahas Quran? Bible aja kalian cuekin, disuruh buka original teks yang paham. Ada lagi yang mau membantu pakai bahasa Inggris pula tuh. Aneh, lucu. Kan ada original teks kitabnya, kenapa nggak dipakai itu? Apa yang tertulis di situ, itulah yang harusnya kalian percayai. Itulah mereka si Oten. Nah, itulah yang cocok dibilang kadrun. Kadrun hakiki itu memang. Kadrun hakiki. Iya. Ini istilah betul-betul kadrun gitu ya, hakiki sekali. Hakiki ya. Ini gue masak lagi. Kalau gue masak nih, aduh, capek kalau kita ngomong sama dia. Ini inti siapa ini baru masuk, ada suara Kirino gitu. Idih Muslim Kristen Idih. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim bang. Maaf bang Juma juga saudara-saudaraku seiman. Lagi di tempat cangkulan ini sambil dengerin aja kita. Oh iya bang, kasih. Oh gitu, oke. Pokoknya semuanya tetap semangat ya. Saya dukung pokoknya. Semangat bang, semangat. Konten itu banyak yang parah. Ya mau belajar ya. Makasih bang, makasih. Ya. Oke, turunkan saja ini sambil kerja ini. Oke bang. Sukardi Salib ini. Kardi Islam atau Kristen? Nggak nyimak dia tuh. Ini kok banyak yang salah pencet kayaknya ya, Muslim semua ini kayaknya. Ini Bang Alvin Viul. Bang Bejo cari di bawah bang, saya tidak bisa ngatur bang. Ini sambil aku lihat dia juga ini. Agak Coba. Ini cuman gue masak lagi yang minta naik. Ntar lah gue masak ya sebentar ya. Bang Alvin. Bang Alvin Muslim Kristen, Bang Alvin. Bang Alvin. Monitor Bang Alvin. Enggak, monitor kepencet. Ya turunkan, nggak monitor. Kepencet kayaknya modelnya nih. Gue masa kalau mau naik ditutup aja mikrofonnya. Ya, gue masak agak beradab dulu ya. Naik diam dulu, jangan ngomong. Ngomong turunkan kok. Belum suruh ngomong jangan ngomong kok ya. Turunkan kok kalau ngomong belum suruh.
Assalam second. Assalam Muslim Kristen. Agak tersendat signalnya kayaknya. Assalam ya. Assalam. Waduh, nggak jelas. Kok ada musik pula tuh. Ini ada Umar sama Siti Khadijah. Ini Umar kayaknya Muslim ini. Mana kelama kali? Iya. Ada 2 lagi di bawah aku masak biar habis aja maksudnya. Ya gue masak. Kalau kau mau dialog, yang kau kan mengimani tentang ajaran Kristen itu bertahap-tahap ya, berjenjang. Apa istilahnya? Istilahnya punya jenjang pemerintahan itu kan. Hierarki. Modalis, istilahnya modalis kan, Abu ya. Ya kan? Gitu gue masak kan. Terserah apa yang pasti kerajaan surga adalah yang dipimpin oleh para raja-raja yang Tuhan atau raja-raja yang surga. Nah, di Bible pernyataan tentang Yesus itu kan hamba. Hamba kan Dia terendah. hamba yang Tuhan. Mana bisa gue masak? Hamba kan terendah. Tuhan itu adalah keterangan atau kata sifat yang artinya tidak berdosa. Jadi Yesus hamba Tuhan artinya hamba yang tidak berdosa. Salah kau, hamba setan ada loh. Ada memang hamba setan. Hamba setan adalah hamba yang berdosa. Sudah Jepin nggak berdosa Tuhan nggak? Kau tadi baru ngomong udah Iblis kau bantu sendiri. artinya berdosa. Tuhan artinya tidak berdosa. Makanya nabi yang tidak Tuhan artinya nabi yang berdosa, nabi yang iblis. Ada nabi yang berdosa? Banyaklah. Yang mana? Contohnya? Nabi yang berdosa adalah nabi yang tidak Tuhan. Maksud kau nabi yang Ini tidak orang Tuhan? gila kayaknya gue Mana ada nabi yang Tuhan? Cuman ya? Itu agak ini bodrek saya itu habis sudah. Masa manusia Tuhan? Yang di bawah itu. Iya lama-lama. Manusia. Yang nggak berdosa itu Tuhan, sudah jepit dong. Ya, selamat siang Bewok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ini ngasih tahu yang masih yang tadi, masih yang punya ide. Ya, mendengarkan dulu. Senang saya mendengarkan Bang Juma juga teman-teman seiman ya yang memberitahukan kepada Orten ini. Dilanjut dulu, tunjukkan aja. Masih di tempat kerja. Ya, kepada apologet Kristen yang merasa pintar atau cerdas, silakan ajukan permintaan naik. Bawa data, jangan bawa halu aja. Silakan para apologet Kristen. Masa lagi yang minta naik? Coba. Aduh. Ada lagi Kristen di bawah selain gue masak, cobalah. Yang bukan gue masak, coba ya kita panggil ya. Ini gue masak ini kalau dinaikkan nggak ada datanya Bang Bejo. Enggak, Pusing saya tuh kalau nggak ada data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksudnya kita ajarin juga itu Bang Raja Selatan. Gue masak itu pelan-pelan kita ajarin berdiskusi supaya berpikir, nggak cuma asal ngomong kan, mana tahu. Tadi kan kita singgung ya, dia katakan berjenjang, tapi kerajaan surga kok Yesusnya paling rendah hamba kan. Kita naikkan tuh si Bulhab tuh, yang dibawa tepi-tepi tuh naikkan aja si Bulhab itu. Nggak mau naik dia dari tadi loh. Kami kebetulan ini Komal sombong ya. Kalau nggak minta naik, kami naik kan. Nggak ada tarik di sini, nggak ada. Ya, ini Komal sombong punya. Ya. Komal sombong. Kita dari tadi pagi nampilin kesombongan ini memang Bang Ar. Dari tadi pagi sih. Iya. Ya emang harus, kalau Oteng kita harus kasih dia pelajaran. Kan gitu. Apalagi mereka ini waduh. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, sombong kepada orang zolim itu adalah sedekah. Al-mutakabir lil mutakabir sedekah. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Iya, siapa ini naik? Berani kali. Halo.
Puasa Cil. Iya Bang Sese. Halo Bang. Memang Irfan gitu. Abang. Rizky tidak masuk. Abdul boleh. Uti bolehmu. Uti bolehmu namanya. Coba dapat Bang. Uti bolehmu. Monitor Bang Uti. Aku mau pada Uti bolehmon. Aduh. Ini nenek-nenek. Turunkan aja dulu Bang. Turunkan aja dulu Bang. Uti nenek-nenek. Oke. Ini Carol kembali. Carol. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya sore Bang. Kristen Bang ya. Iya. Kristen tapi. Iya silahkan Bang. Nggak jelas nih Carol sekarang udah. Katanya memang nggak percaya sama Yesus lagi Carol ya. Betul itu. Aku kira aku cuma pegang. Jangan gitulah Bang. Enggak, katanya Kucang. Aku sih enggak. Aku biasanya ngobrol sama dia masalah pegan, pemahaman tentang. Oh ya, itu aja dilanjutkan. Iya, tidak percaya Yesus Tuhan. Itu kata Kucang. Tidak percaya Yesus Tuhan itu, Bang. Saya percaya Tapi Kristen. Saya percaya Yesus vegan. Tapi itu masalahnya dia percaya Yesus vegan, rupanya bukan Tuhan ya. Aku kemarin dibilang soalnya Yesus mengasihi makhluk itu katanya, makanya sama dia seperti Sam Aldo. Jangan-jangan SSY ini orang ini, jangan-jangan SSY ini. Bukan. Jangan-jangan. Dia Kristen agak-agak kebudis-budisan gitu. Ini aliran tukang sayur nih, vegan. Jangan gitu. Enggak apa-apa, ini bisa didiskusikan antara Oten sama Oten yang ini. Iya. Yesus Tuhan, satu yang bukan. Makanya kita menjadi penonton setia aja sampai ngakak-ngakak gitu. Mana ya Kristen yang lain mana? Si DR ini jadi naikin, enggak jelas juga nih orang ini. Keadaan nih adil itu. DR, selamat pagi Bu, selamat siang Bu. Oh Dokter Adian. Ya, pagi Islam, pagi selamat, pagi salam damai sejahtera. Masa dia mengatakan Tuhannya Isa itu 3? Iya kan Bu? Turun dia Jujur Bu. Gila dia, ada usah Iya, jujur ini. Ya, betul. Silakan. Kenapa Ibu sampai mengatakan Tuhannya Isa itu 3 Bu? Ibu Saya mau bertanya sebenarnya ini. Mana yang saya Halo Bang Karol. Iya Ibu, halo. Sama saya aja Bu. Kenapa Ibu mengatakan Tuhannya Isa itu 3? Jujur Bu. Iblis saja loh, tidak. Saya cuma mau tegaskan. Susah sih. Ada turun aja. Ini live ini. semua ya Allah ya Rabbi. Iya. Yang stres, tolonglah jangan. Aku harapin sih tadi berdialog ya. Dengan Carol sebenarnya pengen diskusi aja. Gini Carol, tadi aku kan nanggapin yang masalah kau diskusi sama si Dismas tadi ya. Itu terlihat sekali ya bedanya antara orang yang tenang dalam berpikir, karena Carol kan vegan ya. Apa istilahnya itu? Emosional tuh dipengaruhi apa tuh istilahnya dalam makanan? Apa? Vegetarian yang kau makan. Iya, bukan yang mempengaruhi emosinya itu kan ada dalam makanan yang hewani itu yang makanya si Carol kan vegan. Tadi Dismas nampak kali hewan kali binatang kali Dismas tadi. Langsung nampak memang Beberapa gitu. kali saya ya beberapa kali saya terangkan kan makna Injil itu apa, mengapa makhluk itu hanya dikenakan ke manusia di Markus itu, atau setidaknya mengapa makhluk itu hanya dikenakan ke manusia menurut Dismas. Tapi dia balik-balik terus, dia terus mengatakan bahwa itu untuk penginjilan itu untuk manusia dan seterusnya, hanya untuk manusia, yang lain tidak punya kapasitas untuk menerima Yesus. Tapi Yesus kan juga makan ikan. Itu kalau Bang Karol sendiri gimana tuh Bang Karol? Setuju nggak dengan pernyataan itu? Dengan pernyataan Dismas, tidak, saya tidak setuju. Oh beda. Oke. Ya, karena Markus 16 nomor 15 ayat 15 itu memang penginjilan ke segenap makhluk. Ayat 16-nya memang seakan-akan yang menerima kabar baik itu diselamatkan, lalu dibaptis, akan diselamatkan, sementara yang tidak, yang menolak untuk percaya akan dihukum. Nah itu berarti untuk saya itu mereka yang manusia, untuk manusia. Sementara untuk di luar manusia itu tidak dituliskan.
Tapi yang jelas penginjilan itu untuk segenap makhluk, termasuk untuk bebong dan guguk. Dan saya tidak percaya dan saya protes dengan orang-orang di Medan itu ya yang menyatakan hidup B2 padahal sebenarnya hidup penyantap B2. Oh, jadi perlu juga ya Bang ya kita injilin sapi gitu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, ya ini yang ditentang oleh Dismas. Ya bagi saya penginjilan itu beda rupa. Kalau ke manusianya kan itu kita masuk diantaranya ke logikanya. Tapi kalau saya tidak mau katakan sapi karena ya ke bebong dulu lah dan guguk. Kalau ke bebong dan guguk itu kan mereka kan bukan concernnya bukan seperti manusia logika mereka. Jadi yang diwartakan kepada mereka bukan sisi logikanya, bukan sisi logisnya, tetapi soal bukan telor kepada mereka, bukan memberikan ketakutan. Sisi sebagaimana makna awal Injil adalah kabar baik ya. Mereka kan tidak perlu diwartakan tentang siapa Yesus, apalah keselamatan itu apa. Ya cukup saja mereka tidak diberikan telor, ya itu sudah kabar baik untuk mereka. Diberikan hidup pada mereka, kesempatan untuk hidup. Ya itu sudah pewartaan kabar baik kepada mereka. Tidak perlu mereka dibaptis. Bagaimana bisa itu bebong dan guguk dibaptis sih? Berarti menghindari dari radikal berpikir dari emosional ya dengan cara itu kan. Itu berarti ke Kristen yang nggak ngikut iblis harusnya pagan menurut Carol gitu ya. Kan ini temanya gitu nih. Betul. Gitu ya Carol ya. Betul itu Bandeli betul. Ya bolehlah termasuk itu. Dan saya syukur sih dalam kehidupan keseharian saya mengalami dukungan bukan hanya dari justru bukan secara langsung dari kekristenan karena banyak orang Kristen mainstreamnya kan ya tahulah sendiri. Cuman masalahnya gini kehidupan sehari-hari ada masalah dalam Islam. Kalau dalam Islam gini dia, ada kesia-siaan itu tidak diizinkan dalam Islam kita ikuti. Karena itu sama dengan mengikuti jejak langkah setan. Jadi kalau ketika kamu diberikan Tuhan itu segala perlengkapan organ gigi dan pencernaanmu untuk mencerna daging, jangan kau katakan tidak boleh semuanya. Kau menentang apa yang dibolehkan oleh Sang Maha Pencipta ini untuk kau konsumsi gitu. Kalau kau kurangi, oke, aku saran masih tetap sama ya kayak kemarin-kemarin Carol. Ya. Jadi bukan berarti kau tidak berkasih sayang. Ya, tapi kalau kau seperlunya saja mengkonsumsi daging, telur, protein itu dari hewani, sebenarnya kan nggak masalah. Gitu kan ya, karena kan ada organ pencernaanmu itu mampu mencerna itu. Tubuh kita itu diciptakan mampu itu. Gitu aja Carol. Karena ada tamu baru nih Carol, supaya yang lain paham nih. Bang A, silakan Bang A. Bang A, selamat siang Bang. Ya, selamat siang. Kristen Bang ya? Iya, saya Kristen. Selamat sore. Oh, yang di atas ya? Oke, Itu, yang di atas tuh. ada Bang A baru masuk Carol. Bentar Carol ya. Jadi Bang A tadi udah menyimak atau baru menyimak ini? Aku baru buka TikTok ini. Baru buka. Nah, kita ini dari tadi temanya ini Kristen, kita bertanyakan tentang Kristen mengikut iblis. Karena indikasi tentang ajaran kekristenan itu bukannya mengikuti Yesus tapi menentang ajaran Yesus. Pendapat Anda gimana? Menyatakan tentang Kristen, benarkah Kristen mengikuti Yesus atau menentang ajaran Yesus? Silakan ditanggapi dulu Bang. Ini temamu ini Kristen pengikut iblis, begitu ya? Iya, karena gini Bang, banyak kami baca dalam Bible ya, yang dicontohkan Yesus, yang beritahu informasi dari Yesus, yang diperintahkan Yesus, yang berbagai hal yang hukum aturan yang sudah ada itu tidak dihilangkan Yesus untuk dilakukan, dicontohkan, melaksanakannya, tapi orang Kristen menolak melakukan segala aturan. Jadi ikut siapa sebenarnya? Apa ikut iblis? Gitu pertanyaannya Bang. Silakan Bang, tanggapi Bang. Dalilnya di mana Kristen pengikut iblis? Karena ya contoh Yesus bilang untuk tidak menghilangkan hukum Taurat. Tapi Bible tertulis ya
diterima Paulus menyatakan, ya, karena Yesus telah disalibkan, maka segala hukum Taurat dan aturannya itu dibatalkan. Tertulis, diterima itu sebagai isi Bible oleh Kristen. Ini kan menentang perkataan Yesus, Bang. Di mana Yesus mengatakan membatalkan hukum Taurat? Paulus yang membatalkan, Bang, di Galatia. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Taurat dan segala aturannya dibatalkan. Padahal Yesus bilang apa? Jangan kau menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi, karena aku datang bukan untuk menghilangkan tapi untuk menggenapi. Hukum Taurat yang dibatalkan itu adalah korban bakaran. Sebelum Yesus mati, kalau engkau berbuat dosa, maka akan dibuatlah korban bakaran untuk menghapus dosamu. Ya, memang ini salah satu bagian yang saya setujui dalam kekristenan. Yaitu untuk tidak mengorbankan hewan, gitu kan ya maksudnya. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, maka korban bakaran itu tidak ada lagi. Oke. Masalahnya, Bang. Tapi malah korban-korban itu bergeser ke manusianya. Ya, masalahnya pernyataan Yesus, jangan kau menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini perkataan Yesus sendiri nih yang berkata, ya. Tapi aku datang untuk menggenapinya, melengkapinya. Jadi dia bilang jangan sangka dia mau menghilangkan hukum Taurat. Tentang aturan dalam Taurat itu 613 mispot, bukan cuma 10 perintah yang utama, bukan. Kristen menolak 613 mispot, hanya menerima 10 perintah utama. Jadi tinggal 603 yang ditolak, 10 aja diterima gitu. Ini mengikut Yesus atau mengikut iblis? Maka pertanyaannya, kalau menentang Yesus cuma dua pilihan, Bang. Yesus mengikuti kepada kehendak Bapa. Berarti yang nggak mengikut Yesus mengikut iblis. Itulah kenapa kami sangkakan kalian Kristen mengikut iblis. Anda silakan. Kalau masih berlaku lagi korban bakaran, maka setiap kamu berdosa sungguh banyaklah binatang-binatang, domba atau yang lain menjadi korban atas segala dosa-dosa manusia. Logikanya, Bang, ketika kita sampai hari ini mengkonsumsi makanan dari hewan, daging hewan, bukankah sama jumlah hewan yang kita konsumsi itu dengan yang dikorbankan? Bahkan lebih banyak sekarang, Bang. Karena lebih banyak orang berdosa. Kenapa lebih banyak orang memakan makanan dari hewan itu daripada mengorbankannya sebagai penebus dosa, penebus salah? Kenapa, Bang? Bukankah sebelum Yesus datang bahwa orang-orang terdahulu melaksanakan korban bakaran ketika dia melakukan dosa, dan terbukti setelah Yesus datang ke dunia, tersalib dan bangkit naik ke surga, korban bakaran itu sudah tidak ada lagi. Siapa bilang? Ada tahu dari mana, Bang? Orang Yahudi sampai hari ini masih melakukan pengorbanan itu. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Memang ada orang Yahudi percaya Yesus? Nggak ada, Bang. Jangan gitulah kamu. Nggak ada, Bang. Nggak ada, orang Bang. Agak intelektual sedikit. Nggak ada, Bang. Orang Yahudi. Artinya apa? Orang yang menjalankan, ya, pengajaran Yehuda, mengikuti Tauratnya Musa, dia, Bang. Murid-murid Yesus itu banyak orang Yahudi. Ketika Kristen mula-mula, ribuan orang Yahudi menjadi Kristen. Makanya kamu jangan asal ada, Bang. Nggak ada, Bang.
Kristen mula-mula itu nggak ada. Yang ada itu orang Nasrani pengikut Yesus, bukan Kristen. Bukan Kristen. Makanya kamu belajar tentang kekristenan. Buktikan di mana ada Yahudi Kristen, bagaimana caranya, Bang? Kekristenan. Enggak, Abang coba buktikan. Abang paham tentang transmisi ya pengajaran Yesus itu, sehingga Anda bisa bilang Yahudi ada yang Kristen di mana, Bang? Siapakah Yahudi? Ya, kontradiktif itu. Coba. Jadi maksudmu murid-murid Yesus bukankah orang Yahudi? Bukan, Bani Israel. Yesus pun orang Yahudi, Bang, tapi nggak nyuruh kalian jadi Kristen. Maaf, Yesus bukan Yahudi, Bani Israel bilanglah. Bani Israel, ya Bani Israel. Ya Bani Israel itu ya mereka suku Yahudi. Beda. Beda. Nggak belajar, Bang. Menurut kepala otak lo. Baca, Bang. Yang penting intinya gini, Bang, Yesus itu nggak pernah mengajarkan Kristen. Itu aja, Bang, simple. Kalau bahas Yahudi atau Israel itu nggak ada mana hubungan. mungkin dia mengajarkan Kristen? Dia disuruh. Iya sudah, berarti agama kalian itu dari mana gitu loh. Nah, jadi kalau kami memasang tema seperti ini, Kristen pengikut iblis, itu terbukti di Yohanes 8:44. Yesus mengatakan, iblis jadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan. Keinginan siapa yang ingin membunuh Yesus? Yaitu keinginan iblis. Kepada siapa Yesus berbicara? Yaitu kepada mahkamah agama, ahli-ahli Taurat. Pokoknya semua yang bersepakat membunuh Yesus. Dan Kristen hari ini menikmati dan setuju atas kematian Yesus. Itulah tandanya kalau kalian itu adalah pengikut iblis berdasarkan Yohanes 8:44. Ketika Yesus menyuruh memerintahkan pengikutnya, memerintahkan murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan baptislah mereka. Artinya murid-muridnya itu pergi dan mengajarkan tentang Yesus. Itulah Kristus palsu, Bang. Nggak baca jujur nih, nggak baca jujur nih, nggak sesuai dengan Iya, nggak apa-apa. Kita ikut narasinya aja, Bang. Bang itulah Kristus palsu, karena di Matius 10 nomor 27 ya, itu pada saat Yesus mengatakan, dombaku mengenal aku, mereka mengenal suaraku. Nah, ketika cerita yang kamu bawa tadi di Matius 28 itu, tolong datangkan saya satu data dari 11 murid tadi yang diutus untuk ke seluruh bangsa. Adakah dari satu di antara 11 murid Yesus membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Datangkan satu data, siapa murid siapa dan siapa namanya yang membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus berdasarkan perintah di Matius 28, 19, 20. Silakan. Datangkan saya satu data. Siapa murid yang pernah membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Silakan. Pada saat itu memang ada beberapa rasul yang membaptis dengan nama Yesus. Iya, dalam siapa namanya, Bang? Dan di mana datanya? Tetapi jika tidak dengan Bapa dan Roh Kudus, bahwa itu harus dibaptis ulang. Ya, siapa nama murid yang membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Karena ini perintah amanat agung nih, perintahnya Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, siapa muridnya Yesus dari 11 murid diperintahkan untuk pergi ke seluruh dunia untuk membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Datangkan saya satu data aja. Siapa itu? Nanti saya cari, saya lupa ayatnya. Ada gak dari 11 murid membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Satu aja. Nanti saya cari yang Halo. Oke. Nanti saya cari, bentar saya cari yang pastinya bahwa itu adalah amanat perintah daripada Yesus. Iya. Tapi maksud saya, Bang, datangkan saya satu data dari 11 murid tadi membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena mereka pada saat itu di Matius 28 itu ragu, Bang. Karena Yesus sudah mengatakan di Matius 10 nomor 27, mereka mengenal aku dan dia akan mendengarkan aku, dombaku. Katanya. Lanjut aja, Bang. Bang siapa nih? Ya. Bang adalah Bacu, yang baik, silakan. ya kan?
dombaku mengenal aku dan mereka mengikuti aku, kan gitu tulisannya. Kalau misalnya nggak mengikuti pengajaran, berarti kan bukan murid Yesus. Dan perintahnya itu mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa muridku, bukan seluruh dunia ya. Jangan ditambah-tambahin bang. Dalilnya itu bukan kepada seluruh dunia. Bahkan ada larangan untuk keluar ke wilayah Asia. Keluar wilayah di Israel itu dilarang. Jadi yang sebenarnya menanggapi tentang temamu ini, bahwa Islamlah sebenarnya pengikut iblis. Oke, buktikan datanya. Di mana? Buktikan. Ini penistaan ya teman-teman ya. Ini rekaman kita nanti ambil. Kembali Kalau pengujian dari tadi kayak Raja Satan tadi ya, pakai yang tadi. ya silakan, kau buktikan kalau kami itu pengikut iblis, silakan. Oke, pertama ya. Hadis Sunan An-Nasai. Sunan An-Nasai. Sunan Kenapa? An-Nasai nomor Sunan An-Nasai. 98. Baca hadisnya. Baca. Telah mengabarkan kepada kami dibikin tertutup. Saya mencari Rasulullah SAW, kemudian memasukkan tangan. Itu siapa dulu? Siapa itu? Orangnya itu siapa? Dulu. Riwayatnya dari mana? Kemudian beliau bersabda, telah datang kepadamu setanmu. Kemudian saya katakan, apakah engkau memiliki setan? Beliau bersabda, benar. Ini. Sorry. Akan tetapi Allah telah membantuku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam. Terus permasalahannya apa? Apa problemnya? Pertama, jadi nabimu memelihara setan. Oh, di mana di situ nggak ada. Nggak ada di Nggak dibaca betul. Dituduh. Cuma dituduh. Ini fitnah nih bang. Ini namanya fitnah bang. Nggak dibaca dengan benar. Ada pakai narasi sendiri menuduhkan. Ya. Oke. Udah real, Anda yaitu ngerosting tentang keimanan Islam. Mari kita coba tentang keimanan kekristenan. Bagi Anda ini Yesus ini siapa bang? Sudah kau akui ini hadismu? Bang, Yesus fitnah ini bang, fitnah. Nggak begitu Anda hadisnya. ini sebagai apa? Jadi tidak kau akui hadismu? Bang hanya ngerosting, tidak membaca semua bang. Kamu kira kami ini umat terjemahan? Tidak kau akui. Kami nggak bisa dibodohi sama kamu. Kamu aja nggak bisa baca original teksnya, malah ngeyel. Lanjut bang. Ya inilah umat-umat Kristen seperti Anda ini, yaitu ngerosting, tidak menyimak, yaitu gimana tentang hadis itu tersendiri. Mari kita simak gimana tentang kekristenan ini. Apakah Kristen ini pengikut iblis? Mari saya akan membuktikan bahwa orang Kristen ini pengikut iblis. HR Muslim 2814. Berubah lagi, barusan Sunan. Yang kedua, tadi Sunan An-Nasai, sekarang hadis Muslim. Banyak apanya. Inilah suatu pembodohan bagi Anda. Tapi bukan untuk kami pembodohannya. Setiap orang akan ditembak oleh Anda ini gimana sih bang? Dari jin. Top dulu bang. Anda mau membuktikan tentang siapa pengikut iblis ini? Kalau saya mengatakan Kristen ini gimana bang? Anda bisa membela tentang kekristenan ini? Engkau juga, wahai Rasulullah. Siapa bagi Anda ini Yesus bang? Beliau bersabda. Bang? Ya, termasuk. Wah nggak dengar ini. Ini hanya mau ngomong sendiri. Anda ditanya siapa Yesus bagi Anda? Siapa Yesus bagi Anda? Islam dan hanya memerintahkanku dialog ya, kalau nggak dikasih bunyi suaramu nanti berdialog, diskusi gitu, bukan ngomong. Kalau mau diskusi dua arah dong. Kalau nggak Anda bisa ditanya tentang kekristenan nggak bisa menjawab. Nggak berinteraksi responsif, saya turunkan nanti kamu. Memerintahkanku berarti yang memerintahkan.
Ya udahlah, nggak bisa berdialog itu, dia mau ngomong sendiri ya. Yang dibawakan tentang hadis bahwasannya Rasulullah itu ya menaklukkan ya jin yang mendampinginya ya. Karena ada yang selalu jin mendampingi, itu dia katakan apa tadi, setan. Nah, itu diputar balik. Padahal jin di sana abangku dianggaplah itu yaitu setan itu tersendiri bagi siapa barusan itu. Ya, dipelintir-pelintir. Gila-gilanya Oten. Dia disangkanya di dalam Islam itu jin dan setan itu sama. Oh enggak, beda. Kalau setan itu adalah jin yang ingkar kepada Allah, itulah setan, dan bapaknya itu adalah iblis. Sedangkan Di kalau Bible jin, juga ada jin jin abangku. Di Yesaya 13 nomor 21. Jinnya lompat-lompat lagi kayak pocong. Di Yesaya 13 nomor 21. Islam jin itu ada dua bagian. Ada jin itu yang jin muslim, ada jin yang kafir. Maka jin kafir itulah dijuluki syaitan, karena syaitan itu adalah kata sifat karena setan itu adalah sifat, bukan jin. Ya ini kayak bulan Ramadan nih, bulan puasa, orang lagi puasa ditawar-tawarin minuman makanan di depannya, itu orangnya setan juga, itu sama. Nah iya betul. Lagi puasa ditawarin es buah ya, siang-siang lagi. Tapi ini menurut Bang Karol ini gimana? Bang Karol? Monitor, Bang Karol. Monitor. Tadi dia sepakat dengan apa tadi, larangan untuk berkorban, ya, mengorbankan. Itu sebenarnya kau menentang Yesus, Carol, menentang Tuhan kau tuh. Hukum Taurat itu firman Tuhan loh, Carol. Halo Bang, lihat sini Bang. Warga firman Tuhan 100% kah? Beberapa kan itu kontrak sosial. Kontrak itu kalau yang perjanjian baru sih aku sepakat, itu kontra seksual, kontra ya sosialnya itu sepakat. Tapi kalau yang Taurat itu debatable. Kenapa? Ada Taurat, ada CBLP-nya, ada penjelasan tentang Taurat, periwayatan secara hafalan yang diamalkan oleh Bani Israel. Jadi kalau cuman sekedar satu hal yang dituliskan nggak jelas, nggak ada penjelasannya, bisa dikatakan jelasannya bisa dikatakan
Oh, ya ini si Anda naik lagi. Jelek jaringanku bang. Jaringan ya, signal kan.